Ada moderator di bawah, takut paling 1 menit sih. Akang buka pintu dulu ya. Udah saya jambak dulu ndak? Akang mau buka pintu dulu. Buat teman-teman yang di YouTube, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Sehat selalu buat kalian semuanya ya, masya Allah. Syukron jazakallah khairan kasiran sudah mampir di channel-channel YouTube. Ada musik Rom, ada musik Rom. Dikecilin suara TV-nya Rom. Saya mau buka pintu dulu. Ustadz Alip sama Bang Handi udah datang. Bentar ya. Ya, bukain pintu, Ustadz Alip datang. Ayo sambil di tap-tap teman-teman, di gaspol tap-tapnya, diposting ulang dan di share-share ya. Jangan lupa loporenya digas biar komannya kuat. Buat teman-teman yang di YouTube Zulkifli Official, Akang Santang Official, Panglima Apologet Islam, waalaikumsalam semuanya. Kita ngopi, sambil ngopi. Bang Arom gimana kabarnya? Pak Pendeta? Pendeta muda? Baik. Baik. Gimana dengan tema ini? Apakah Yesus kenal Bible? Sanggup? Nanti jam 10-an deal nggak itu saya chat itu. Mana ngechat lo? Itu di koma dulu lah. Typing Oh, bawah. Kirain di WA. Ngapain jam 10? Kenapa harus jam 10? Ada apa dengan jam 10? Masih ada kerjaan gua. Lu nggak bener. Kayak Yesus aja lu nggak bener. Nah, masih ada kerjaan kok. Gerah banget ini. Ayo sambil di tab-tab layar. Ya teman-teman yang mau diskusi, buat teman-teman Oten silakan naik ke atas ya. Ini room untuk mencerdaskan, room untuk berbagi ilmu, dan room untuk mencari kebenaran di sini ya. Bukan room adu jotos ya. Ayo. Silakan yang merasa berilmu, yang merasa menguasai Bibelnya sendiri, silakan naik ke atas ya. Kita gas sampai pagi biasa ya. Nah ini ada teman saya juga nih satu, pendeta lagi. Banyak kali pendeta sekarang ya, yang masuk dunia TikTok. Perpuluhan udah sepi, pendeta banting setir jadi debater. Gimana kabar kalian semuanya? Sehat selalu ya buat teman-teman yang ada di manapun, yang ada di TikTok maupun di YouTube. Sehat selalu buat kalian semuanya ya, selalu semangat. Semoga kita dijauhkan dari bencana atau cobaan yang berat. Ayo teman-teman Oten, temanya ini nih, temanya sangat menarik dan bagus ini temanya ya kalau menurut saya. Apakah Yesus kenal Bible? Wah ini tanda tanyanya sebenarnya kalau cukup 100 biji saya bikin tanda tanya. Kenal gak Yesus dengan Bible? Pasti pusing semuanya. Soalnya apa? Yesus bukan memberitakan Bible. Yesus tidak memberitakan Bible, Yesus itu. Enggak, seriusan. Yesus nggak memberitakan Bible. Pasti kalian akan bingung. Ya, ada Gurunda naik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Zulkifli M. Abbas, baik yang ada di TikTok maupun yang ada di YouTube. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat hidayah petunjuk Al-Qur'anul Karim, sehingga kita sebagai manusia mampu mendudukkan perkara-perkara yang rumit di dalam hidup ini dengan solusi dari Quran. Dan salam serta taslim pada baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menghantarkan kita memahami Al-Qur'anul Karim sehingga kita bisa berpegang teguh kepada tali agama Allah, yaitu dinul Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Wa qala aidan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmah lil mu'minin wala yazidud zalimin illa khashara. Shadaqallahul azim. Jadi sahabat yang dimuliakan oleh Allah, Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia yang diwahyukan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Roh Kudus, itu mendapat legitimasi, mendapat validasi dari sang sumber, kemudian kepada pengantar, lalu pengantar kepada pemberi kabar gembira kepada umat manusia, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Al-Qur'anul Karim surah Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Jadi Al-Quran mendapatkan validasi, legitimasi jelas dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian diwahyukan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu di ayat lain, aku turunkan dari Al-Quran, disebut aku turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Sedangkan bagi orang-orang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian bagi mereka. Jadi ketika kemudian diterangkan validasinya, Al-Quran diterangkan kemudian oleh Allah, uraiannya dibawa oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kemudian diberi tugas oleh Allah untuk menjabarkan Al-Quran yang sudah mendapatkan validasi dan legitimasi tersebut. Qul nazzalahu qul man kana aduwwan li Jibril. Dua ayat ini yang memberi kekuatan kepada kita semua bahwa baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak kemudian melakukan penyelidikan, penelitian, mengumpulkan kesaksian-kesaksian untuk kemudian menyampaikan Al-Quranul Karim ini kepada para sahabatnya, keluarganya, dan kepada seluruh umat Islam yang ada di bumi ini. Baginda Rasulullah Muhammad SAW mendapatkan legitimasi. Lalu terkait Al-Quran, beliau baginda Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk menjelaskan, menguraikan, mentafsirkan, dan seterusnya. Di mana validasi itu ada? Di dalam
Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Apa yang diterangkan di sana? Bismillahirrahmanirrahim. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Aku mengutus mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas berupa mukjizat dan kitab-kitab. Aku turunkan az-zikr. Aku wahyukan az-zikr. Apa az-zikr ini? Az-zikr itu adalah Al-Quran. Kepadamu wahai Nabi Muhammad, agar engkau menerangkan kepada seluruh manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka agar mereka memikirkan. Jadi yang dimuliakan oleh Allah, baginda Rasul Muhammad SAW diberi Al-Quran, diberi kemudian wewenang untuk menjelaskan Al-Quran itu. Jadi Al-Quran bermandikan validasi. Baginda Rasul Muhammad SAW memvalidasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memvalidasi. Allah memberikan legitimasi. Baginda Rasul Muhammad SAW kemudian memvalidasi. Jadi legalitas Al-Quran tidak bisa diragukan. Bagaimana dengan Bible? Sekelompok manusia mendudukkan perkara hidupnya pada sebuah buku yang tidak memiliki legitimasi, yang tidak kemudian mendapatkan validasi. Mereka jadikan sebagai sandaran hidup. Mereka sombong, mereka pongah, mereka merasa paling hebat. Bahkan saking hebatnya mereka merasa sebagai anak Tuhan. Tapi ternyata buku yang mereka jadikan panduan keagamaan sama sekali minim, nol, zero. Tidak ada validasi baik dari pencipta langit dan bumi maupun dari Yesus itu sendiri. Ini kita ingin mempertanyakan kepada saudara kita non-muslim, bagaimana mungkin Anda menggunakan sebuah buku, 2 buah buku, 3 buah buku, 14 buku, buku-buku, akan tetapi Anda tidak bisa memberikan kepada kami umat Islam bukti akurat bahwa buku itu dikenal oleh Yesus. Gimana itu? Apa yang kami bisa berikan kemudian slogan atau apa kepada Anda yang tidak kemudian bisa memberikan bukti bahwasanya kitab saudara adalah kitab yang mendapatkan validasi dari Yesus. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah teman-teman sekalian salah satu contoh pembukaan ketika kita ingin berdiskusi. Nah, jadi kalau ada yang mau ingin berdiskusi silakan. Kita mencoba untuk mengurai materi ini. Karena kalau kita melihat dari 13 surat Paulus itu, dari Rasul Paulus, dari Rasul Paulus, dari Rasul Paulus, dari Rasul Paulus, kan gitunya. Kita minta, ada enggak Yesus memberikan pernyataan terhadap kitabnya orang Kristen ini? Ada enggak Yesus mengenal Bible? Ada enggak Yesus mengenal buku Roma, buku Galatia, Filipi, Efesus, Tesalonika, Timotius, apa lagi? Apa lagi? Filipus, Barnabas, Yudas, Maria. Kumaha atuh? Banyak. Ada enggak?
Korintus, Filipi, Kolose, Galatia, Filemon, Titus, Efesus, Tesalonika, Timotius, apalagi Zebedeus. Roma. Ada nggak Yesus memberikan validasi? Ada nggak Yesus mengenal buku itu? Sedangkan buku ini yang dipakai oleh saudara kita Kristen untuk memurtadkan orang Islam. Sedangkan Yesus inilah yang sebagai penerima firman dan sebagai penyampai firman. Kita lihat di dalam Yohanes 12:4-9. Yesus berkata, "Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri." Itu kata Yesus. Di dalam Yohanes 14:24, "Firman yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku." Artinya Yesus tidak pernah ngarang. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Nah, Yesus itu berucap sebuah pernyataan atau kalimat atau pengajaran. Beliau mengakui bahwa bukan dari diriku sendiri, tetapi apa yang aku diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan, itulah yang aku ajarkan. Jadi Yesus sangat menjaga itu. Sebagai manusia mulia, beliau sangat menjaga jangan sampai dia mengajarkan sesuatu yang bukan yang diajarkan oleh Tuhannya untuk ia sampaikan. Bahkan Yesus sudah membungkus ajarannya. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti segala firman ketika ditumpuk atau dijadikan sebuah kitab, menurut pengakuan Yesus dalam Yohanes 17:8, kalau segala firman itu dibukukan, maka kitab tersebut adalah kitab yang menceritakan tentang kerasulan Yesus. Kitab yang membahas tentang Yesus dan Tuhannya, Yesus dan muridnya, di mana cakupan daripada kitab tersebut, Yesus level tertingginya hanya Rasul. Karena Yesus sendiri mengatakan, segala firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti kitab ini, segala firman ini ketika dikumpulkan, Yesus kedudukannya hanya sebagai utusan Tuhan. Nah, sedangkan kitab yang lain, seperti kitab yang saya sebutkan tadi, Titus, Tesalonika, Timotius, Galatia, Roma, Filemon, Kolose, Filipi, Efesus, Korintus, di situ Yesus diceritakan sebagai Tuhan itu sendiri. Nah, sekarang buku yang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Apakah Yesus mengenal buku tersebut? Apakah Yesus mengenal buku itu? Nah, ini yang perlu kita bahas. Naikkan saudara kita Kristen, biar mereka sadar bahwa selama ini mereka mengkitabkan sebuah buku yang Yesus sendiri tidak kenal buku itu. Silakan. Ya, buat teman-teman Kristen yang ingin ngebantah narasi dari Guru Nda Juma tadi, silakan naik ke atas. Apakah Aaron udah siap mau ngebantah? Pak Aaron. Nanti ya jam 10 ku bantah itu semua nanti. Udah ku catat semua omongan Bang Juma. Mantap. Ayo buat teman-teman Kristen yang lain yang ingin diskusi dulu sebelum ke Pendeta Aaron, silakan naik ke atas ya. Ini ilmu loh, gratis buat kalian ya, daripada bayar perpuluhan. Aduh, ini lagi minta naik satu ini si Ubur-ubur ungu.
Ya, selamat malam Pak Christian Jupri. Silakan kalau mau ngebantah narasi Bang Juma silakan ya, diskusi dengan santun ya. Gak usah baper dan gak usah merajuk ya. Temanya ini, apakah Yesus kenal Bible? Nah, kalau kenal silakan jabarkan. Kalau nggak kenal juga silakan jelaskan. Tapadol, silakan. Semua Bible ya, dari Matius sampai Wahyu, terutama kitab Perjanjian Baru ya, itu semuanya tidak divalidasi oleh Yesus. Terus pertanyaannya begini, kalau tidak divalidasi oleh Yesus, apakah kitab itu tidak layak dijadikan kitab suci bagi orang Kristen? Bagi orang Kristen layak, bagi orang waras tidak. Terus tolok ukur kewarasannya seperti apa? Bagaimana Anda bisa percaya itu benar kalau Yesus sendiri tidak mengenal buku tersebut? Oke. Terus siapa yang membuat aturan? Ya, membuat aturan supaya kitabnya Kristen harus divalidasi oleh Yesus. Karena Yesus sendiri adalah penyampai firman. Iya, tapi apakah ada undang-undang atau aturan bahwa kitabnya Kristen harus divalidasi oleh Yesus? Kalau Kristen itu enggak ada. Ayo, siapa Kristen yang enggak beraturan ada. seperti itu? Kristen Ayo. enggak ada. Tapi sebagai orang waras kami bertanya, apakah Yesus mengenal buku kitab Anda? Jawaban Anda tidak. Ya sudah selesai. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan selesai. Lah, lalu apa yang bisa dijadikan sebagai sandaran untuk mengatakan bahwa buku Anda benar, sementara Yesus tidak mengenal buku Anda? Lah itulah. Anda bicara seperti itu, penyebabnya apa cuma? Ya, karena Yesus tidak mengenal buku itu. Ya. Nah, tapi awalnya sopan loh ya, awal sopan loh, suruh sopan. Cuma motong omongan, nggak sopan. Cuma sudah kalah. Anda bertanya, saya menjawab. Oke, sekarang saya bicara. Jangan merajuk dong, jangan merajuk, jangan baperan lah, namanya diskusi. Saya bicara dulu. Cuma bicara seperti itu, penyebabnya adalah tidak tahu sejarah munculnya agama Kristen. Ini pasti ya, tidak tahu sejarah munculnya agama Kristen. Yang kedua, tidak tahu latar belakang munculnya kitabnya Kristen, yaitu kitab Perjanjian Baru. Yang ketiga, tidak tahu apa maksud dan tujuan ditulisnya kitab Perjanjian Baru. Udah cukup, biar dibantah dulu. Belum cukup. Udah cukup, tiga cukup, jangan banyak-banyak. Udah, saya mute. Apa dulu Gurunda? Iya. Apa yang Anda terangkan ini? Karena semua tidak tahu. Kita semua tidak tahu. Yang tahu ente. 500 poin semua nggak tahu. Yang tahu ente. Dari ketahuan Anda terhadap apa yang Anda uraikan itu, muncul pertanyaan. Apakah Yesus tahu? Hah? Apakah Yesus tahu latar belakang munculnya kitab lo? Apakah Yesus tahu latar belakang kemudian lahirnya agama lo? Apakah Yesus tahu? Itu pertanyaan yang harus kamu jawab. Sederhana kok. Apakah Yesus tahu Bible? Apakah Yesus tahu Bible? Apakah Yesus tahu Bible? Apakah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu Al-Qur'an? Apakah Nabi Musa alaihi salam tahu tentang Taurat? Apakah Nabi Isa tahu tentang Injil? Tahu. Apakah Yesus tahu tentang Bible? Nehi merica ketum rajahi botala peda. Terus kami harus percaya kepada buku yang setiap saat direvisi, dikoreksi. Sementara Yesus tak memberikan validasi terhadap buku itu. Jadi karena seluruh bangsa menjadi muridku. Landasannya apa? Buku apa? Kitab apa?
yang lu pakai untuk memurtadkan kami. Ini loh bang bantut. Yesus tidak tahu buku yang Anda sajikan itu, yang Anda revisi, yang Anda koreksi, yang Anda perbarui setiap saat. Terus buku itu yang Anda hantarkan ke sini untuk memurtadkan kami. Jadi karena seluruh bangsa menjadi murid. Berat. Apa itu? Buku yang Yesus sendiri tidak tahu. Yesus tidak kenal tentang buku itu. Yesus tidak pernah berbicara tentang buku itu. Lantas kemudian di dalamnya apa itu isinya? Adam telah mewariskan dosa kepada keturunannya. Hah? Tuhan turun ke bumi menjadi daging, jadi manusia. Hah? Tuhan sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Hah? Itu yang ingin kau sajikan kepada kami. Tak ada keselamatan dalam Yesus. Barang siapa tidak percaya kepada salib, dia akan binasa. Berat. Yesus mana tahu bukumu? Yesus tahu nggak buku itu? Kalau Yesus tak tahu, lalu apa yang harus kami percaya? Hah? Ayo, masih ada kesempatan. Apakah Yesus tahu isi kitab lo itu? Permainan-permainan yang ada dalam buku yang kau imani itu? Yesus tahu nggak? Jawab. Bentar ya, tadi cuma ngomong saya diam ya. Kalau saya ngomong dipotong berarti cuma takut mendengar kebenaran yang saya. Udah baca DM aja. Ya betul DM, nggak berani kan kamu di DM. Kalau saya di sini potong, dijawab di DM cuma. Ya di sini dia punya kesempatan untuk menjelaskan. Takut atau cuma? Ayo. Udah Kamu jawab ngomong dulu. berarti Malah curhat. Jawab dulu. Begini cuma, kamu tadi bicara mengambil ucapan Yesus dalam Yohanes, itu juga bagian kitab yang tidak divalidasi oleh Yesus. Karena kitab itu tertulis setelah Yesus tiada di dunia ini, sekitar tahun 90 Masehi. Kitab Yohanes, tadi sudah saya katakan, semua kitab dalam Perjanjian Baru itu tidak divalidasi oleh Yesus cuma. Ya, karena tidak divalidasi oleh Yesus, kamu kan akhirnya merajuk kan, akhirnya kamu mengingkari isinya. Kalau sudah mengingkari isinya, kenapa kok comot-comot perkataan Yesus dari kitab yang tidak divalidasi oleh Yesus? Kamu buang ludah dijilat lagi cuma. Lah, jadi apa yang kamu katakan cuma dari ketidaktahuan sejarahnya Kristen, dari ketidaktahuan sejarahnya mengapa ditulisnya kitab Perjanjian Baru itu, dan tidak ketahuan Anda apa maksud dan ditulisnya kitab Perjanjian Baru. Saya maklum kamu ngomong gitu itu memang kelihatannya hebat, tetapi kosong kebenaran cuma ya. Jadi Anda dalam ketidaktahuan bicara tentang kitab kami, sehingga apapun yang Anda katakan adalah kosong kebenaran. Tidak ada kebenaran yang kamu sampaikan ketika kamu membicarakan kitab kami. Tanya apa? Jawabannya apa? Ya, tadi sudah jelas loh. Saya katakan Matius sampai Wahyu itu tidak divalidasi oleh Yesus. Tapi kamu comot ayat Yohanes, kitab yang tidak validasi oleh Yesus. Kalau kamu sudah tahu tidak validasi oleh Yesus, jangan bicara tentang Yesus dari kitab Perjanjian Baru. Silahkan saya sumber lain, ya. Kalau kamu tetap ngotot bicara mengambil dari kitab itu, kamu buang ludah dijilat lagi cuma, ya. Itu harus kamu pahami. Nah, itu aja cuma. Oke, dengarkan. Kalau kupingmu nggak bisa mendengarkan, pakai lubang hidung, ya. Nah, kamu mulai ngomong. Saya membawa data dari buku yang tidak mendapatkan validasi dan tidak dikenal oleh Yesus. Bukan berarti Anda menjadi benar. Bukan berarti gugur kewajiban Anda untuk menunjukkan bahwa Yesus mengenal buku itu atau tidak. Bukan berarti ketika saya mengambil data dari kitab saudara, menandakan kitab Anda itu betul.
yang sedang menyelidiki satu perkara yang dijadikan sebagai acuan penyelidikan itu adalah bukti-bukti. Misalnya adanya pengedar uang palsu. Penyidik akan mengambil uang yang dikira palsu ini, yang dianggap palsu ini sebagai barang bukti untuk diselidiki. Kemudian ada orang bahlul, nangis dia. Kenapa kamu mengambil uang palsuku untuk keselidiki bahwa itu palsu, lalu kau berkata itu palsu? Bang Juma, jangan begitu loh Bang Juma. Kenapa kau mengambil uang palsuku lalu kau saya pakai ingin jawab dulu. untuk membuktikan bahwa itu uang palsu? Itu namanya orang kepala kardoba namanya. Untuk membuktikan kepalsuan sesuatu barang, maka barang itu sendiri yang dipakai untuk membuktikan kepalsuannya. Tuyul. Bang Juma, Sabar dulu, sabar dulu. Jadi saudara Christian Jupi, Anda sudah mengatakan bahwa Yesus tidak mengenal Bible. Betul. Berarti Bible bukan firman Tuhan dong? Oh, bukan itu alasannya. Jupri itu ketemu dari mana itu nggak kenal itu? Bukankah firman Tuhan itu semua terlontar dari mulut Yesus? Hah? Hah? Jangan kau jawab Jupri. Kalau nggak ngerti Jupri, aduh Jupri ini. Hah? Bukankah Yesus itu penyampai firman Tuhan? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Katanya sih gitu. Melainkan apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan, itulah yang aku beritakan. Dan firman Tuhan yang ada padaku itu adalah hidup yang kekal. Nah sekarang mana coba? Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Berarti Yesus menjaga firman Tuhan itu supaya tidak bercampur aduk dengan karangan-karangan orang. Paham kau sampai situ? Jupri dapat ilmu dari mana Jupri? Astaga. Sekarang Jupri. Kalau Anda mengatakan bahwa Yesus penyampai firman Tuhan, mana firman Tuhan itu? Pasti Anda akan menjawab, itu kitab kanan. Apakah ada validasi dari Yesus? Oh tidak, Yesus tidak mengenalnya. Terus apa yang harus saya pelajari? Hah? Sanad mana, mata rantai mana yang harus saya teliti? Supaya saya paham bahwa Bible Anda itu firman Tuhan, sedangkan Yesus tidak mengenal buku tersebut. Seperti Musa mengenal Torah, seperti Nabi Isa mengenal Injil, seperti Nabi Muhammad mengenal Al-Quran, Yesus tidak mengenal Bible. Lalu Anda ingin mengatakan itu firman Tuhan, dasarnya apa? Yesus sendiri tidak mengenalnya. Satu-satunya yang bisa memberikan validasi bahwa itu adalah firman Tuhan adalah sang penerima firman Tuhan. Yesus sang penerima firman. Ketika ada buku, ingin kau uji bahwa ini adalah firman Tuhan, yang kau tanya penjual cendol. Penjual cendol, iya paman, ini firman Tuhannya. Oh iya dong. Sementara penjual cendol bukan penerima firman. Yang penerima firman adalah Yesus. Yesuslah yang harus memberikan legitimasi dan validasi terhadap buku Bible itu. Ada enggak? Tidak ada bang semua. Ya sudah, kau sisir rambutmu yang botak itu, mudah-mudahan kau bisa dapat kutu sebesar kecoa. Dah. Boleh ditanggapi? Boleh ditanggapi enggak? Enggak. Oh, takut. Ya, takut. Takut kalau kamu bohong. Ya, nggak boleh ditanggapi ya, cuma boleh Enggak. ditanggapi. Enggak. Takut. Kamu takut cuma enggak apa-apa. Saya kasihan sama kamu cuma enggak apa-apa lah. Apa yang kamu tanggapi? Kau sudah mengaku bahwa Bible itu tidak dikenal sama Yesus. Kamu tanggapi apa lagi? Kamu mau menanggapi apa? Bible tidak dikenali oleh Yesus. Sudah selesai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Takut kalau Lah, kitabmu nggak dikenal sama Yesus. Lu mau ngapain? boleh saya jelaskan masalah Apa yang ingin kau jelaskan? Wong bukumu nggak dikenal sama Yesus. Iya. Kau mau menjelaskan apa? Kau ingin menipu siapa?
Nah, Buku yang kau genggam, yang kau baca setiap hari Minggu di gereja tidak dikenali oleh Yesus. Lalu kau mau menjelaskan apa? Saya jelaskan, Nak. Ini, Nak. Apa yang ingin kau jelaskan? Oh. Ini dari penjelasan dia diam. Lu mau menjelaskan apa? Uang buku yang kamu genggam katanya kitab suci itu ternyata Yesus tak mengenalnya. Video yang Gaya-gayaan. Ini di dalam firman Tuhan. Hah? Firman Tuhan? Yesus aja tak mengenalnya kok. Dibilang firman Tuhan. Gimana ceritanya? Ayo. Yang mengatakan itu firman Tuhan siapa? Nah itulah kemenanganmu begitu cuma ya. Enggak, yang saya tanya, yang mengatakan kitabmu itu firman Tuhan siapa? Ya di dalam kitab itu sendiri yang menuliskan kan. Yesus mengatakan enggak? Yesus berkataan firman. Enggak, Yesus mengatakan enggak kalau kitabmu itu firman Tuhan? Sekarang saya jelaskan dulu cuma Iya, ya. ngapain lu? Yesus aja nggak bisa ngejelasin, lu yang jelasin. Biar kamu Lu yang jadi Tuhan yang Oten, jangan Yesus. Kamu cerdas. Lu lebih hebat menjelaskan Bible. Yesus sendiri tak ada penjelasan terhadap Bible. biar kamu cerdas. Harusnya lu yang disembah sama si Arom ini, karena lu lebih pintar bisa menjelaskan Bible daripada Ya. Yesus. Terima kasih atas pujiannya. Ya, gitu dong. Akui dong. Kamu lebih layak dituhankan oleh Arom daripada Yesus. Karena lu lebih memberikan validasi terhadap karangan-karangan orang yang tak jelas daripada Yesus. Yesus kalah. Makanya Nama kamu- Yesus hanya dicatut untuk melegalkan buku tersebut. Saya ulang lagi pertanyaan saya, Saudara Jupri. Apakah Yesus mengenal Bible? Yesus tidak kenal Bible. Oh ya, udah selesai. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dah. Alasannya Sudah. apa? Cuma alasannya Sudah. apa? Apa? Ayo. Apa lagi? Apa lagi? Kamu saya diberi kesempatan menjelaskan nggak? Iya, mau ngapain? Lawang kitabmu Mau nggak dikenal sama menjelaskan. Yesus. Mau Mau menjelaskan ngapain? ini Dengarkan boleh. saya. Dengarkan saya. Kamu Dengar, dengar, berbohong dengar, supaya benar. dengar. Dengarkan saya. ayo, Coba saya- kamu lihat ya bukumu itu Kamu ya. ngomong, saya dengar Filipi, dulu. dengar. Ayo, Filipi, ayo, Korintus, apalagi Kolose, apalagi Galatia, Pelemon, Yohanes, Titus, Efesus, Yohanes, Tesalonika, Timotius, Roma, Lukas, Yohanes. Markus, Matius, Yohanes, Kisah Para Rasul, Petrus dan seterusnya. Ternyata buku-buku yang menceritakan tentang Yesus ini Yesus tidak kenal. Iya. Ternyata buku ini tidak dikenal Iya. sama Yesus. Pernah nggak dengarkan orang India menangis gara-gara kakinya digigit sama kepiting? Buku yang pede-pede yang tiap hari dipakai. Oh, firman Tuhan. Dalam firman Tuhan. Firman Tuhan. Yesus tak mengenalnya. Ucok. Iya, saya ikuti cuma. Dasar ubur-ubur ungu. Boleh menjelaskan Kak Cuma. Apa yang kau ingin jelaskan apa? Lah iya, dengarkan. Kalau Oh, kamu mau jujur didengarkan. dengarkan. Oh iya, kalau mau dengarkan, oke, saya dengarkan. Kirain lu mau menjelaskan. Nah, silakan bersuara. Suara apa? Tokek, Kenapa suara sapi. Yesus tidak kenal Bible? Nah, ini lebih tahu daripada Yesus ini. tidak- Dari mana kamu tahu jawabanmu itu? Dari mana kau tahu? Kenapa Yesus tidak mengenal Bible? Dari mana kau tahu? Nah, dari mana kau tahu? Jawabanmu itu. Saya tahu karena Karena? Bible ini cuma ditulis setelah Yesus. Lebih menguatkan argumentasi saya, berarti betul. Ya. Kitabmu itu sumbernya bukan Yesus, Cak Ayu. Ya itu ya. Jadi yang jadi narasumber kitabmu itu siapa? Narasumber dari kitab tulisan itu yang jelas ya cuma Paulus. dengar cuma kalau saya bicara dipotong saya anggap kamu kalah sudah. Narasumber kitabmu siapa? Saya menjelaskan dipotong cuma kalah. Narasumber kitabmu siapa? Bohongannya terbongkar. Ya, Narasumber kitabmu siapa? cuma takut terbongkar kebohongan. Narasumber kitabmu siapa? Kalau bukan Yesus, lalu siapa narasumber kitab lo? Makanya kamu jangan botol cuma. Eh? Ya.
Sesedih-sedihnya film India Pak Jupri, lebih sedih orang habis makan gak merokok. Tapi ada yang lebih dahsyat lagi. Ketika baru sadar setelah tua sudah botak kepalanya, baru sadar bahwa kitab yang digenggam itu ternyata tidak dikenali oleh Yesus. Itu jauh lebih sedih dari segala-galanya. Nah, kau mau pamer apa lagi? Ternyata kitabmu yang membuat kau itu makan babi dan seterusnya itu Yesus tak kenal. Lu mau ngapain? Mau ngapain? Batuk menderita. Setruk, bentar lagi setruk. Lu mau ngapain? Wong kitab yang mengajarkan kamu masuk gereja, menjanjikan kamu surga, bla bla bla, menjadi mempelai wanita di surga. Ternyata Yesus tak mengenal buku itu. Hai, perihnya. Lu mau ngapain? Boleh dijelaskan enggak? Saya kalau setiap masuk komal cuma tidak ada kesempatan untuk menyampaikan argumen. Ya silakan, silakan. Ya. Itu tandanya kalau Anda tuh takut. Iya, kau pandai kali bercerita, ngarang cerita. Lebih banyak framing daripada menjawab. Ngarang cerita, sama saja. Kamu ngarang cerita. Ya? Lah, saya menyatakan kebenaran. Yesus tidak mengenal Bible, betul? Lah itu kan ada alasannya kan? Ada sejarahnya. Enggak, saya nggak gitu. tahu itu. Saya nggak tahu alasannya itu. Yang alasannya itu kau buat-buat nanti. Pertanyaan saya, Yesus tak mengenal Bible, betul? Buat-buat. Kamu juga Yesus tidak mengenal Bible, betul? Ya. Terus masalahnya apa? Yesus tidak mengenal Bible, betul? Betul. Terus masalahnya apa? Masalahnya dari mana kamu tahu kalau itu benar? Ya sudah benar, oh tidak aku dari abad pertama sampai sekarang. Kamu tidak percaya? Dari mana lu tahu kalau isi buku yang kau katakan firman Tuhan itu betul? Dari mana? Ya dari keyakinan orang-orang dari Oh, pertama kali. keyakinan. Oh, keyakinan. Oh, kirain dari Yesus. Oh, keyakinan. Ya udahlah, Itu juga diakui oleh sejarawan. Ya udah. Ya udah. Udah, habis ini kau sikat gigi pakai kulit durian biar kau yakin gigimu bersih. Dah. Yang penting kau yakin aja, ya. Kebenaran. Yakin ya. Nah. Kamu takut. Ya kamu yakin kan nanti dari keyakinan nih. Takut terbongkar kebohonganmu cuma. Ya kalau saya jelaskan pasti kamu. Apanya? Apa? Sebuah buku dijadikan sebagai pedoman agama, tapi ternyata buku itu tidak dikenal sama Tuhannya sendiri. Gimana? Dari mana ceritanya? Yesus tak mengenal kitab saudara. Anda mengkitabkan buku yang tidak dikenal Yesus. Dari mana Anda tahu isinya betul? Dari mana Anda tahu? Dari keyakinan. Ya sudah, bubar. Selesai kita. Pak Jupri, ambil odol Pak, taruh di pelupuk mata biar bisa cepat tidur. Sama kulit durian. Jup. Wih, open cam, jupret. Kamu sendiri yang mau nyiksa dirimu, Jup. Belum cukup umur lo ikut perang. Ikut perang lo, maju ke medan perang, matilah kau. Oke, silakan saya serahkan kepada moderator dan juga host. Mungkin ada yang ingin disampaikan, waktu dan tempat disilakan. Ya, Bang Ardi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ardi. Setelah cuma Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arom, selamat malam saudaraku. Lanjut Gurunda, saya mendengarkan sekaligus mencatat. Mau lanjut kemana? Oh, Kristen ini punya kitab tidak dikenali oleh Yesus. Izin jawab ya. Bisa. Ya, ini seru kayaknya nih. Ini lebih pintar dari Yesus kayaknya nih. Ayo, silakan. Oke, Bang Cuma, temanya kan apakah Yesus kenal Bible ya? Bang Iya. Cuma ya. Iya. Oke. Kita buka di Matius 4:23 Bang Cuma ya. Oke, silakan. Ayat 23 Iya. itu bercerita tentang Yesus memberitakan Injil kerajaan Allah untuk dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Jadi jelas di kitab
Perjanjian Baru itu memang Yesus pun memberitakan Injil. Kemudian ayat-ayat yang dibawakan oleh Paulus, Rasul Paulus, itu Bang Juma kan tahu sendiri ya, di Kisah Para Rasul 9 contoh ayat 7, bahwa pertemuan Paulus dan Tuhan Yesus itu terjadi. Jadi ayat-ayat atau surat-surat yang ditulis Paulus, firman dari Yesus yang datang kepada Paulus. Itu Bang Juma. Nah ini kembali ke TK kita ini. Saudara, yang saya tanyakan itu apakah ayatnya, datanya. apakah Yesus mengenal Bible? Itu loh. Anda ingin mengatakan bahwasanya Yesus mengenal Bible. Ini tak kasih data nih supaya lebih mudah untuk memahami. Yohanes 1:43 Yesus memanggil Filipus dengan berkata, "Hei Filipus, ikutlah denganku." Markus 1 nomor 14, ketika Filipus dan Yesus sampai di Galilea, saat itu Yohanes sudah ditangkap. Yesus memberitakan Injil Allah. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 30 berapa itu? 35 ya. Maka mulailah Filipus berbicara dan menolak dari nas itu, dan ia memberitakan Injil Yesus kepada mereka. Pertanyaan saya, apakah Yesus memberitakan buku Lukas, buku Markus, buku Yohanes, buku Matius, Filipi, Galatia, Efesus? Apakah? Orang nggak tahu sejarah ya seperti itu. Pertanyaan saya, apakah Yesus mengajarkan 13 buku Paulus? Kasihan. Sebentar, Apakah Yesus mengajarkan buku Lukas? aku jelaskan dulu Bang Juma ya. Silakan. Sebentar. Jangan aja saya menjadi anak TK lagi. Oke. Cuma nggak tahu sejarah seperti itu loh. Sejarah matamu suwe. Ya, kasihan. Saya nggak tanya tahu sejarah. Kasihan. Anda sudah menjawab Yesus tak mengenal kitab Anda. Sejarah apa lagi? Yesus setelah memberikan kitab itu kepada kepada Lukas, Yesus lagi tidur, mimpi dia. Ketika dia memberikan kitab itu kepada Paulus, Yesusnya lagi mabuk, gitu. Cuma lagi gaul. Ketika Yesus memberikan buku Markus, Yesusnya lagi apa? Cuma turun aja. Geger otak, gitu. Turun. Anda sudah menjawab dari tadi di awal. Yesus tidak mengenal Bible. Titik. Kemudian saudara Arom mengatakan, lihatlah di dalam Matius 4. Saya bantu. Jangankan Matius 4. Di dalam Yohanes 1:43, Yesus memanggil Filipus untuk ke Galilea mengajarkan Injil. Markus 1:14, Yesus mengajarkan Injil. Kisah Para Rasul 8 nomor 35, Filipus yang diajak Yesus mengajarkan Injil Yesus. Tapi apakah yang mereka ajarkan ini adalah Bible? Lukas, Markus, Matius, Roma, Galatia, Filipi, Timotius? Apakah itu yang mereka ajarkan? Nehi merica ketum berajahi kepala peda. Gak ada itu, gak ada. Gak tahu sejarah ya pertanyaannya. Ya, sejarah apa yang ingin kau katakan? Pertanyaan anak TK. Nah, coba kau yang jelaskan. Sejarah apa yang ingin kau katakan? Jabarkan. Silakan. Bang Juma. Nah, begini. Ketika sahabatmu menjelaskan cuma Ya. Jangan menarasi menurut pikiranmu dipaksakan harus kami terima. Kau udah dikasih waktu, kau kayak perempuan, dikasih waktu masih panjang kali lebar. Dulu cuma begini cuma anak ganteng gini ya. Jadi Bible, kitab Perjanjian Baru ini cuma ditulis ya sekitar tahun 90 Masehi, ada yang 60 Masehi. Nah, dasar penulisan ini ya, dasar penulisannya apa? Karena melihat figur Yesus itu adalah Tuhan ya dan juru selamat, maka ditulislah kisah Yesus. Jadi kalau Anda bertanya, adakah validasi Yesus tentang kitab itu pertanyaan orang nggak tahu sejarah munculnya kitab dulu. Cuma pertanyaanmu itu loh.
Jadi pertanyaan orang nggak tahu sejarah, akhirnya kitab itu tidak divalidasi oleh Yesus. Nah, kebenaran kitab kami bukan karena divalidasi oleh Yesus, tetapi kitab kami menulis kisah Yesus, dan kisah Yesus itu benar adanya. Jadi itu tolak ukurnya. Bukan validasi dari Garuk-garuk malah sih, Aron. Saudara Jupri, Saudara Jupri, Ya, kalau Anda hanya mengatakan ungkapan-ungkapan seperti itu, Ya. Roma dituliskan tahun 55 sampai 57, Ya. Korintus dituliskan tahun 55 57, Filipi dituliskan tahun 60 62, Kolose dituliskan tahun 60 62, Galatia dituliskan 55 57, kemudian Filemon 60 62, kemudian Titus dituliskan 64 64 65, Efesus 60 62, Tesalonika 50 51, Timotius ditulis 64 65. Orang semua bisa hafal yang kayak gitu-gitu, saudaraku. Bisa dihafal yang kayak begitu, kawan. Bisa. Ya. Yang menjadi permasalahan sekarang ini, Yesus sebagai penerima firman tidak mengenal buku itu. Lalu apa yang menjadi tolak ukur membenarkan buku itu, sedangkan sang sumber, sang penerima firman dari sang Bapa itu tidak memberikan validasi? Apa yang menjadi tolak ukur Anda untuk mengatakan catatan-catatan mereka para wartawan itu adalah benar? Jawab. Kami tahu Yesus yang menerima firman itu juga dari kitab yang tidak divalidasi oleh Yesus. Jawab. Justru dari catatan-catatan tersebut menjelaskan bahwa Yesus itu berkata bukan dari dirinya sendiri. Oke. Dia berkata berdasarkan firman Tuhan. Oke. Menurut informasi buku itu, maka saya tarik benang merahnya. Kalau begitu, apakah Yesus mengenal buku tersebut yang menceritakan hal tersebut? Tidak kan? Berarti dia sama seperti teh ayam yang dibungkus teh sapi, habis itu untuk ditutupi teh sapinya dibungkus pakai teh kerbau. Habis itu teh kerbaunya supaya tidak tercium baunya ditulis pakai tai orang. Apanya orang ini? Saya bertanya kepada saudara, bagaimana Anda bisa memvalidasi kebenaran kitab saudara sementara sang sumber Yesus tidak memberikan validasi itu? Apa tolak ukurnya untuk mengatakan bahwa itu benar? Siapa yang menjadi tolak ukurnya? Anda. Yang membuat tolak ukur cuma dalam sejarahnya ya, itu dari bapak-bapak gereja Ketahuan. Wow, ketahuan bapak gereja. kitab yang dikanonisi. Hai, bapak gereja. Berarti bapak gereja. Ini bapak gereja ini kedudukannya apa dia? Bapak Apa kedudukan dia? ini adalah penerus dari ajaran para rasul cuma. Oh, penerus. Kenapa? Masalah generasi. Nah, sekarang begini cuma ya. Sekarang saya tanya. Cuma saya tanya. Apakah Kristen dalam menentukan kitab sucinya, ya, terutama dari bapak gereja, Pak, membutuhkan orang lain untuk menyetujui dan tidak setuju, orang lain di luar Kristen membutuhkan itu enggak cuma? Saudara Jopri, Ya, Bible itu kitab sucinya orang Kristen. Kami nggak ganggu gugat itu. Silakan Anda pelukan, Anda bakar, debunya Anda campur air, kasih sedikit susu, lalu minum. Kami nggak ada urusan dengan itu. Anda mengatakan itu firman Tuhan, Anda mengatakan itu Tuhan, silakan. Kami orang di luar bertanya, dari mana bapak-bapak gereja bisa memvalidasi kebenaran daripada kitab tersebut, sementara Yesus tidak memberikan, bahkan tidak mengenal buku itu. Dari mana? bentar. Dari catatan yang sudah dibaca isinya, kemudian dipelajari, dikaji kebenarannya, dan sesuai dengan fakta sejarah yang terjadi tentang kisah Yesus, maka dikanonisasi cuma. Gitu ya. Yesus pernah bercerita tentang kisah dia enggak di dalam buku itu? Kisah tentang siapa? Kisah tentang hidupnya. Pernah enggak? Tulis dalam kitab Injil itu kisah hidup. Yesusnya pernah enggak berkisah tentang kisah hidupnya?
Ya, ditulis dalam kitab Injil itu kisah Yesus. Yesus pernah nggak berkisah tentang masa hidupnya? Ya tentunya Ah. ketika dia bersama dengan murid-muridnya, salah satu penulisnya Matius, Yohanes, tentunya mereka bercerita juga. Nah, terus mana kisah Yesus usia 13 tahun sampai usia 29? Ya, mungkin tidak disampaikan. Oh, mungkin nggak disampaikan. Cari masalah Oh, lagi. mungkin. Jadi lebih penting yang disampaikan kisah-kisah Paulus daripada kisah Yesus gitu. Enggak. Hah? Tidak. Lebih penting. Hah? Tidak semuanya penting. Lebih penting Paulus diceritakan masa dakwanya, masa mengkristenkan orang daripada Yesus yang adalah Tuhan Anda gitu. Ya, Paulus berdakwah menceritakan tentang Yesus kok. Tentang dirinya kok. Jadi Tuhan Anda kehilangan sejarah dari usia 13 tahun sampai 29 itu gak penting. Tidak penting. Yang penting Waduh, gak penting. Waduh, parah iki. Yesus sudah Dia terlaksana. turun ke bumi. Ingat, cerita daripada wartawan Lukas. Pada hari ini telah lahir bagimu Tuhan, tapi kisah Tuhanmu hilang. Hah? Tuhan yang lahir, kisahnya ngapain aja hilang? Pak Ulus. Bahkan kalau Anda lihat dalam catatan-catatan gelap di dalam kitab saudara, seorang istri memanggil laki-laki lain selain suaminya untuk datang ke rumahnya menggauli dia sampai pagi, dicatat. Seorang nabi diceritakan diperkosa sama dua anak gadisnya, dicatat. Tapi Tuhan turun ke bumi dari usia 13 tahun sampai 9 tahun tak dicatat. Kamu masih sehat ke? Sehat. Masih bisa ke dianggap kau itu orang? Masih. Orang-orang sawah tapi. Iya. Karena kamu kota. Aneh Anda ini. Aneh. Udah, cuma kembali ke tema cuma ya, jangan melebar kemana-mana. Aneh Anda. Jadi kalau Anda salah jujur, komal. ya, jadi kalau Anda mau jujur ya, ketika mempermasalahkan tidak ada validasi Bible ini oleh Yesus atau tidak dikenal oleh Yesus, sebaiknya kamu tutup mulut. Jangan bicara Yesus dari kitab yang tidak dikenal oleh Yesus. Oke? Itu aja. Nggak Kalau bisa mau jujur gitu. loh, cuma. Nggak Kalau bisa mau gitu. jujur, apapun Nggak bisa alasanmu, gitu. Sudah, Tidak bisa begitu. Saudara nggak bisa begitu. Kenapa? Dengar saya. Kamu sudah menghakimi seperti itu. Buat apa Dengarkan kamu? saya. Tapi kan Sudah, itu nggak fakta, perlu itu didengar. real. Itu fakta, Nggak itu perlu real. Para pengarang Sudah, menceritakan tidak tentang dibuat apa Yesus. didengarkan. Betul? Betul. Kamu buang ludah di jilat Menceritakan tentang keadaan Yesus. Betul? Betul. Menceritakan tentang murid Yesus. Betul? Betul. Kemana hendak kita mencari data ketika mau mencari tentang cerita-cerita tentang Yesus? Nggak mungkin lagi. kita. Cari di kitab lain yang divalidasi oleh Yesus. Tidak mungkin kita kemana. Silakan Tidak cari mungkin kitab kita lain ke majalah yang Bobo. Yang kamu inginkan, cuma. Tidak bisa. Silakan. Karena agama Kristen itu punya amanat agung. Silakan Beritakanlah cari kitab lain yang Bible kepada divalidasi seluruh Yesus. makhluk. Datanglah Bibelnya kan dibawa kotak. Silakan cari kitab lain yang divalidasi Selamat oleh Yesus. malam. Ya, siapa? Saya Peter dari ini. Ya, mau kenapa? Mau mengapa? Mau ngapain? Mau memberitakan Injil. Masuk. Nah, dibuka. Silakan duduk. Apa yang Anda bawa? Saya diperintahkan agama saya untuk memberitakan Bible. Apa itu? Bible. Maksudnya apa Bible? Bimbingan Belanda? Bukan. Lalu apa? Ini Bible harus kami ajarkan kepada semua makhluk. Apa rupanya perintahnya? Siapa? Yang memerintahkan siapa? Yesus. Yesus kenal Bible ini? Tidak. Terus kami datang untuk memperkenalkan Bible. Ya, memperkenalkan Bible untuk apa? Supaya orang semua menjadi muridnya. Murid siapa? Murid Yesus. Jangan banyak tanya, imani aja. Nggak bisa dong. Kami ingin jadi Anda menginginkan kami jadi muridnya. Ya dong. Terus Yesus tahu nggak buku ini? Nggak tahu. Pulang. Suleko kan dia bobo sulapekan. Masolang generasi.
Lu mau jualan produk gagal ke kami mana bisa? Hah? Kan? Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Tok 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 tok. Ya, masuk. Perkenalkan, nama saya Martin. Ya, mau kenapa Pak Martin? Kami datang mau memperkenalkan jalan hidup kekal. Hah? Dengan cara apa? Dengan cara mengimani buku ini sebagai apa? Sebagai firman Tuhan. Wow. Yang benar, serius Pak. Berapa lama kami berkeliling, baru Bapak yang buka pintu. Terima kasih. Nah, ada jaminan? Ada Pak. Siapa yang mengatakan jaminannya? Siapa penulisnya? Lukas. Ada Markus. Yesus kenal sama mereka? Enggak Pak. Udah, Sule kok kan bawa bos lapekan. Hati-hati kau le, naula kau mangka asubalong. Na sengke ambok na kengke palokamu. Mana bisa kayak begitu Pak Jupri? Jup. Kau menjual nama Yesus, kau datang ke rumah umat Islam bawa kitab lu, sementara Yesus tidak mengenal kitab lu. Selesai. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ya, selamat pagi juga. Kami perwakilan anak-anak Tuhan dari surga ingin memperkenalkan jalan keselamatan. Tak ada jalan yang akan kita tempuh ke surga selain jalan yang kami perkenalkan. Oh, jalan apa itu? Harus menjadi Kristen. Itu. Yesus mengenal Kristen? Yesus pernah menyebut nama Kristen? Saya tahu kami belum pernah. Oh ya? Yesus tidak pernah menyebut kata Kristen. Belum. Tapi kenapa Bapak mengajarkan kami harus menjadi Kristen? Karena Bapak-bapak gereja mengajarkan. Begitu. Ya, ada jaminan nggak? Ada. Yang jamin siapa? Ini ada tertulis. Apa katanya di situ? Akulah jalan, akulah keselamatan, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Oh, itu kata Yesus. Ya. Yang mengumpulkan beritanya itu siapa? Ini penulis Yohanes. Coba aku tengok. Dibuka. Tak pak. Dibuka. Tak. Dibuka lah Yohanes 24 nomor 25. Yohanes 21 24 25. Ini bukan murid Yesus yang menulis ini, Pak. Ini orang lain mengatasnamakan Yohanes. Dibuka lagi kan? Yang satu. Ini Matius. Keren juga namanya. Iya dong, dibuka. Matius 9 nomor 9. Lalu aku melihat Yesus bersama dengan seorang bernama Matius. Duduk di rumah cukai. Lalu memanggil Matius dan berkata, Matius, ikutlah aku. Lalu berdirilah Matius, pergi bersama dengan Yesus. Penulisnya bukan Matius ini. Udah, pulang. Lebih baik Anda pulang, makan nasi bersama pancing. Gimana ceritanya? Anda ingin mempromosikan sebuah buku, sementara buku itu tidak dikenal oleh Yesus. Lucu itu, rancu itu. Berbeda dengan Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahma lil mu'minin wa la yazidu az-zalimina illa khasara. Beda dengan Al-Quran. Terus di ayat lain diterangkan lagi, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika az-zikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Khuzu al-Quran min arba'ah. Kata Nabi Muhammad, terimalah kitab Al-Quran dari keempat sahabatku.
Validasi, legitimasi, jelas. Nabi Musa juga begitu. Kalau di Nabi Musa lagi dia diterangkan begini. Maka sekarang hai orang-orang Israel, dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, oleh nenek moyangmu, oleh Tuhan nenek moyangmu. Jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan jangan kamu mengurangi. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Elohimmu yang kusampaikan kepadamu. Aku Nabi Musa menyampaikan Taurat. Keren kan? Begitu juga Nabi Isa. Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Kan keren. Begitu juga Yesus. Yesus datang kemudian ke Galilea mengajarkan Injil kerajaan Allah. Jelas itu. Apa katanya? Ikutlah denganku wahai Filipus. Kita mau kemana om? Kita ke Galilea. Ngapain? Memberitakan Injil Allah. Keren. Giliran tertawa gitu, pandai dia. Sekarang mana validasinya? Kitab lu mana? Di kitab lu dikatakan Taurat itu adalah tinja. Di Taurat lu, di kitab lu dikatakan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Torah. Di kitab lu diajarkan jika ada kebenaran dalam hukum Torah maka sia-sia kematian Kristus. Di kitab lu dikatakan Kristus utusan Tuhan itu mati dengan jalan kutuk karena Kristen, karena kita. Karena ada tertulis terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Ini ternyata Yesus sendiri tidak mengenal ucapan-ucapan itu. Lalu orang bodoh mana yang mau mati memegang kitab itu? Sementara Yesus sendiri yang kalian sanjung. Oh Kamu Yesus. juga bodoh loh, Ya. Ternyata Yesus tak mengenal buku itu. Kamu juga bodoh loh juga. Gimana dong? Ya. Hah? Jadi Gimana? ini aja cuma nggak usah dongeng ya panjang. Ya kok dongeng. Semua yang saya uraikan tadi kamu iyakan. Iya. Tidak dikenal iya. Dari mana kau mendapatkan validasinya? Dari bapak-bapak gereja. Silakan cari kitab yang divalidasi oleh Yesus. Itu aja yang menjadi bahan pembicaraan. Yesus diceritakan oleh pewarta memberitakan Injil Allah. Gak usah Hei. itu, gak usah ambil itu, gak usah ambil itu. Kamu udah dijilat lagi, gak usah ambil itu. Saya nggak percaya. Sekarang saudara, sudah jangan. dengar. Seorang mahasiswa, dengarkan saya. Botak cila, dengarkan saya. Basok bolong, dengarkan saya. Seorang mahasiswa Fakultas Hukum Kamu ketika dengar. diam. Nanti saya tiup kepalamu meledak. Hush, diam. Seorang mahasiswa Fakultas Hukum mendapatkan legalitas sebagai sarjana hukum diawali dengan nyusun Pakai analogi ya. diawali Kitab yang divalidasi. diam. Diawali dengan mereka menyusun skripsi karya ilmiah. Pada proses penyusunan karya ilmiah ini, Pak Job, gak usah beranalogi. Divalidasi oleh Yesus. Cari kitab yang divalidasi. ya, mereka kemudian mahasiswa ini membuat satu karya ilmiah dalam referensi mereka yang menjadi catatan kaki di skripsi atau tesis mereka itu terkadang menggunakan daftar pustaka. Apakah kemudian skripsi ini bisa dikatakan gagal? Tidak bisa digunakan oleh orang lain. Ketika mahasiswa menyusun skripsi, apakah mahasiswa ini nggak boleh menggunakan buku-buku lain sebagai kisi-kisi, sebagai referensi? Boleh kan? Begitu juga saya. Saya boleh menggunakan kitab Lukas, menggunakan kitab Mazmur. Kenapa tidak? Karena kita sedang berdiskusi. Materi kekristenan adalah Bible itu sendiri. Ketika Anda ingin belanja ke tempat saya dengan menggunakan uang palsu,
Saya menolak memberikan barang saya karena yang Anda gunakan belanja adalah uang palsu. Kemudian Anda marah. Bagaimana mungkin kamu mengatakan uang saya palsu? Mana uangmu yang asli? Kau selidiki uangmu yang asli. Gak gitu dong caranya. Yang diselidiki itu duit lo yang lu bawa untuk belanja di tempat gue. Paham gak? Supaya kita buktikan bahwa itu palsu, maka uang itu sendiri yang palsu itu yang kita selidiki. Oh, duitmu yang palsu kok, uangnya Akang yang ku geledah di dompet, yang parah. Aneh. Gitu Jupri. Jadi botak itu jangan botak asal botak-botak aja bang. Jangan botak seks. Harus botak karena ilmu, jangan karena seks. Nah, Belum cukup umur kok ikut perang piye toh Mas Job. tapi udah tua dia Gurunda, udah 60. Apa? Kebesekan. Jadi selama ini saya lawan orang tua. Iya, 60 tahun. Tapi rambutnya belum tumbuh. Rontok. Masih jarang loh. Rontok rambut. Oh gitu. Sorry Pak Job, sorry kirain kemarin itu masih umur 13-an, 12-an gitu. Sorry. Maaf Pak Job, maaf ya. Naik lagi Pak Job, naik lagi Pak. Kirain anak-anak yang belum tumbuh rambut Sorry. Job, sorry, bukan anak-anak rupanya. Pak Job. Maafin aku ya Pak Job. Aku kira masih anak-anak. Kan setiap buka kamera rambutnya belum tumbuh. Sorry Pak Job, sorry. Ya Aron Apalagi ya, kembali ke anak TK dia. Pandai-pandaian dia berani lagi dia nunjukkan Yesus memberitakan Injil. Hah? Yang saya tanya bukan Injil yang diberitakan Yesus, yang saya tanya Bible, buku Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Efesus dan seterusnya. Itu yang kutanya, apakah Yesus mengenal buku-buku itu? Itu loh yang saya tanya. Yesus kenal gak? Udah Bang Juma. Ya, Yesus kenal gak Bang? Oke. Memangnya yang diberitakan sama Yohanes, Matius, Lukas itu firman dari siapa Bang? Kalau menurut internal Kristen, firman dari Yesus Bang. Nah, itu tahu Bang Juma. Iya, saya Berarti tahu. Pembelajaran Bang Juma yang belum sampai sana Bang. Oke. Jadi firman yang disusun oleh Yohanes adalah firman yang dia diterima dari Yesus toh? Betul. Nah, coba kebetulan ini coba baca Yohanes 21, 24, 25. Kenapa Yohanes 21? Ya supaya kita lihat apakah buku Yohanes sumbernya Yesus. Coba dibaca. Yesus nggak di situ sebagai sumber. Jangan berfirman dalam hati dong. Dibaca dong. Dan saya kira jika peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Yesus semuanya dibawakan seluruh dunia, ini agaknya tidak akan dapat memuat buku-buku itu. 24-nya? 21-22. Saya lah murid itu, saya menyaksikan peristiwa-peristiwa ini dan telah mencatatnya dalam buku ini. Apa katanya? Saya. Dia mengatakan saya. Yohanes. Hah? Yakin itu? Yakin dia mengatakan saya? Iya, Serius? serius. Ah, masa? Jangan gitu dong. Itu faktanya, Pak. Dialah murid atau saya lah murid? Saya lah murid. Yakin? Yakin? Iya. Yakin gitu tulisannya? Loh memang iya. Coba. Ayo. Gimana? Akang dibuka Akang, buka Kang. Ya, siap. Akulah pendukungmu, pasiropo ila masuk.
kelihatan nggak? Sayalah murid itu. Coba lihat. Ini 24. yes, sayalah murid itu. Oke. Silakan Anda masuk ke original teksnya. Oh enggak begitu konsepnya. Akulah Enggak begitu Bang. Akulah pendukungmu. Udah ya Bang ya? Udah ya? Udah kan? Akang, Jelas tunjukkan kan? Yohanes Jelas 21 Enggak. nomor 24. Ya. Bang kan yang kita pegang Bang. Yang kita pegang Iya, makanya dari kemana-mana. Pasirom ila masa. Yohanes 21:24. Apa itu? Coba buka apa? Dialah murid. Saya kok dialah murid? Ini Yohanes 21:24. Saya loh, ini yang kita pegang saya. Ini. Itu. Magarumbang ila baco. Oh. Ini Bang Jumaya, gini. Oh. Atau digedein lagi? Aron biar bisa dibaca. Nggak perlu. Ya udah, dialah murid ya. Gini Bang Jumaya. Ini sebenarnya alangkah kita baiknya itu, ini kan mau menjelang Natal. Aku ada saran Gurunda Zuma. Bang Arom, aku ada saran. Sebentar dulu. Sebentar dulu. Oh, nggak boleh saran. Ya udah lanjut. Ini kan mau Natal juga ya Bang Jumaya. Kita maksudnya gini, kita bahas agama masing-masing aja Bang Juma. Ya, kita bahas agama masing-masing ini. Tadi saya mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Nah, terus kemudian agama Anda punya misionaris, ada STT yang mengajarkan Islamologi, ya kan ya? Mana ada? Kemana-mana terjadi penginjilan terhadap orang-orang Islam, diajarkan tentang Bible. Gini Bang, Nah, Gini Bang. masa harus Sebentar dulu. gimana? Ya, gini, saya lurusin itu ya Bang Jumaya. Jadi Ya. kalau berita penginjilan itu kan memang amanat agung ya Pak. Nah, terus kami harus kayak jemaat gereja nerima gitu aja. Ya, Terus? ya kalian kalau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya kita bantu. Tapi kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Gitu Bang. Kita bantu ya. Saudaraku, bagi Islam itu hal-hal yang membahayakan itu harus kita cegah lebih awal. Itu di Islam. Betul, tapi kan Nah. kalau dijadikan diskusi seperti ini, karena memang Bang cuma banyak hafal ayat original teksnya. Takut gereja bubar. Kita bukan. Karena ajaran Bang Juma ini melenceng dari ajaran gereja. Gitu. Iya, jelas melenceng menurut gereja. Karena saya membaca data. Itu loh. Saya tidak membawa Al-Quran saya untuk membabi buta menghantam saudara, enggak. Bible. Bang Juma gini, Bang Juma. Gimana? Bang Juma, kita pendeta di gereja itu menguatkan iman-iman jemaat kami ya Bang Juma ya. Ketika Bang Juma buka komal, terus membuka diskusi seperti ini, terus membuka original teks yang memang mereka nggak pernah pelajari itu, karena yang kita pegang memang Alkitab yang saat ini kita pegang Bang Juma. Jadi takutnya menjadi framing, jadi Bang Juma salah
mengimplementasikan ayat-ayat itu Bang Juma. Gitu Bang Juma. Gitu. Janganlah Ya ya ya. saya gitu. Ya 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 ya. Kalau ya, mau ya. diskusi sesuai yang ada teks saja. Gitu Bang Juma. Jadi dengan kata lain begini, Bang Suma, jangan kau bahas. Jangan pakai kata. Dengan kata, Bang Suma, jangan kau bahas agama kami, tapi biarkan para misionaris memurtadkan orang-orang Islam, Bang Suma, ya. Ya. Jangan bahas agama kami, Bang Suma. Biarkan kami mengajak orang-orang lain masuk Kristen, ya. Asal Bang Juma tahu, setiap kita melakukan pembaptisan kepada orang, itu kita tanya dulu apakah ada paksaan atau sudah setulusnya menerima Yesus sebagai Tuhan. Itu Bang, nggak ada kita memaksa Bang Juma. Sekarang begini, seorang pengedar ketika dia mengedarkan narkoba kepada seseorang, dikasihnya narkoba itu lalu ditanya, apakah ada yang memaksa ente? Nggak ada, ente sendiri yang mau kan? Iya. Lalu kenapa polisi menangkapnya? Kan dia sendiri yang mau. Duit dia sendiri, yang make dia sendiri. Kenapa polisi menangkapnya, Bang? Karena kan duitnya sendiri, dia yang make sendiri. Kenapa ditangkap sama polisi kita? Karena sementara ajaran Anda bagi kami umat Islam 5 juta kali bahkan lebih bahaya daripada itu. Narkobeng merusak, bisa jadi hanya di dunia. Tapi kalau yang satu ini kekal di neraka, siapa yang mau? Kami nggak mau keturunan kami kekal di neraka. Maka mumpung agama Anda agama syiar, Anda punya amanat agung, perintah untuk mengajarkan Bible kepada seluruh makhluk. Ya, izinkan kami bertanya, izinkan kami mengurai. Contoh misalnya nih, ada seorang yang datang ke rumah bawa panci, promosi panci, ini ada panci gini. Salah nggak ketika kami sebelum membeli, kami menjelaskan, kami mengurai tentang panci ini, karena kami juga tahu panci ini, sudah mengenal panci ini, kami sudah beli panci tersebut di Gramedia, kami beli dan kami baca isinya dan kami tahu dari mana dasarnya. Salah nggak ketika ada sales datang kemudian lantas kami mengatakan, kami tahu produk ini dari sini, kami tahu produk ini dari sini, pabriknya pun kami tahu, yang membuatnya namanya pun kami tahu. Maka penjual yang mengatakan apa, Pak, tolong ya jangan sampaikan ke tetangga yang lain, Pak ya. Mana tahu tetangga bisa beli. Kalau Bapak nggak beli, kami nggak makan. Soalnya kami setiap bulan menunggu perpuluhan dari jemaat kan. Kita semakin banyak nanti yang keluar dari jemaat kami. Karena kami nggak makan. Kan masuk ke rumah gimana? Ini sebentar ini dapatkan yang kanan yang kiri yang tengah. Pak tolong ya. Kan begitu maksudnya. Intinya dari cara Anda berbicara seakan-akan kayak gitu. Sementara perintahnya beritakan, jadikan. Loh kok jadi sekarang menciut? Ini kan sudah mendekati Natal, jadi amanat agung tutup dulu gitu. Wah, jangan begitu dong. Tetaplah eksis mengabarkan kabar yang Anda katakan benar itu. Nanti kita pertaruhkan kebenaran itu apakah absolut atau dia hanya ilusi, kan gitu. Begitu saudaraku. Saya mau tanya saudara Arom, ketika Anda melihat seseorang meskipun beda keyakinan, bukan keluarga, berdiri di pinggir jurang, dan Anda punya ruang, Anda punya waktu, Anda punya kesempatan, Anda punya kekuatan, Anda punya wewenang untuk menyelamatkan orang tersebut, apakah Anda tinggal diam? Ini kucatat, ini kutanya, dan ini serius. Oke, ku jawab serius, akan ku selamatkan. Nah itu pintar sekali. Akan kuselamatkan. Itulah yang dianut Kristen. Ketika melihat ada orang Islam, maka orang Kristen mengatakan, wih kasihan kali lah dia menyembah sesuatu yang tidak ada, sementara kita Tuhan kita pernah ada loh di abad pertama. Ayo kita ajari mereka untuk menyembah kepada Tuhan yang ada. Kapan adanya? Dulu abad pertama, berarti tinggal cerita kan gitu. Itu yang kalian lakukan. Begitu juga kami tahu. Maka ketika kami melihat orang-orang mengajarkan agama saudara, apalagi menghujat menista agama kami, maka saatnya kami turun lapangan, meluruskan, mengarahkan, dan memberikan kabar gembira dan peringatan. Kan begitu. Tidak ada yang salah di situ. Selama
tujuan kita benar-benar untuk mencerdaskan, untuk mengedukasi, bukan mengolok-olok, bukan mempermainkan, tapi betul-betul berdata, mengajak mereka, merangsang mereka untuk berpikir menuju kepada keselamatan. Seorang pendidik terkadang menggunakan cambuk untuk mendidik anak muridnya agar anak muridnya itu bisa menjadi lurus. Ya, itu dia. Jadi jangan cengeng. Jangan dulu. Gading cengeng. Jangan cengeng. Gading cengeng. Lebih baik Anda bahas agama Anda, jangan bahas agama kami, kan ini mau Natalan. Bukan. Maksudnya gini, Bang Juma ya. Bang Juma itu bawa teks original, teks itu kan udah beda lagi tuh Bang, sama yang kita pegang saat ini atau sama yang jamaat pegang saat ini, itu loh Bang. Saudaraku, yang mana yang lebih valid, yang terlontar langsung keluar dari Yesus atau terjemahan? Iya, pasti yang terlontar dari Yesus lah. Subhanallah. Sebenarnya antum masih bisa waras, serius. Cuman gini. Anda itu masih bisa waras loh. Gini Bang Juma, biarkan kita yang menjelaskan itu ke jamaat kita Bang Juma. Jangan Bang Juma, karena Bang Juma mengartikannya beda gitu. Baca original teks aja nggak bisa, gimana mau jelasin? Aduh. Saudaraku, dalam Al-Quran Tidak boleh itu menyepelekan orang Bang. Tidak boleh menyepelekan orang. tidak boleh, bukan menyepelekan, itu fakta. Kebenaran itu memang pahit. Iya. Kebenaran itu memang Ya, pahit. biar Apalagi kalau dari lahir sudah menelan kenikmatan-kenikmatan, giliran kita kasih obat pahit, pil pahit untuk menyembuhkan, berat itu. Jadi orang yang selalu berpikir tentang keselamatan akhiratnya, bukan kesenangan dunianya, itu akan lembut hatinya untuk menerima kebenaran. Pasti itu. Saya juga ketika teman-teman saya menjelaskan tentang kekristenan dengan cara baik, saya dengar, saya diam, saya catat. Buku saya lebih banyak mencatat catatan dari pendeta daripada dari ustadz. Buku-buku saya, buku tulis saya. Dan itu saya bisa buktikan sudah ada setengah rak. Tetapi sebenarnya bukan bagus Bang Juma. gimana? Bagus Bang Juma, belajar firman Tuhan itu bagus Bang Juma. Cuman itu kan nggak bisa. Anda orang duduk di lembaga Bible Indonesia, Anda katakan Tuhan ini bahaya ini. Firman Elai. Kan tadi terjemahan katanya Anda waktu sendiri yang keluar dari mulut Yesus itulah yang lebih akurat. Berarti yang dari lai ini kan tidak akurat. Nah, Anda mengatakan firman Tuhan yang dari lai, berarti orang-orang di lai itu Tuhan. Gini, di Al-Quran Bang Juma juga kan mengatakan bahwa Injil yang asli itu disembunyikan. Bener nggak? Ya. Dan Bang Juma nggak mempercaya Injil yang saat ini kita pegang atau Bible yang saat ini kita pegang kan? Ya. Ya, jadi dari mana Bang Juma dapat kesimpulan bahwa ayat per ayat itu Bang Juma bisa mengartikannya sendiri itu gimana? Sedangkan Bang Juma menganggap itu udah nggak benar Injil gitu. Ya, tadi kan Lucu Bang Juma. bukan begitu, saudara. Bukan. Ini tak kasih data ya. Tak kasih data supaya Anda bisa paham lebih jauh dari apa yang kita urai hari ini. Kalau kita melihat di dalam catatan yang ada di dalam kitab saudara. Contoh misalnya di Lukas 4 lah misalnya ya. Lukas 4 nomor berapa itu yang? Nomor 16 coba Anda lihat. 16-17. Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadah, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepada Yesus diberikan kitab Nabi Yesaya. Kan jelas tuh. Ini jelas ini. Yesus masuk ke rumah ibadah pada hari Sabat di tempat kelahirannya membaca kitab. Kitab apa yang dibaca? Yesaya. Aku rindu pingin mendengar dan membaca kitab Roma, dan membaca kitab Filipi, dan membaca kitab Filemon. Kenapa? Karena kitab-kitab ini kelak yang akan menjadi acuan manusia Kristen untuk bermimpi masuk surga. Sementara Yesus tidak pernah membacanya.
yang dibaca adalah Yesaya. Bagaimana mungkin saya membiarkan saudara saya sendiri ketika ajaran agama Islam dikatakan sebagai rahmatan lil alamin, sebagai pembawa rahmat. Saudara Kristen adalah saudara yang terdekat dengan kami orang Islam. Kami tahu mereka dalam keadaan tersesat, butuh orang yang mengarahkan. Kami datang kemudian memberikan arahan. Dengan Al-Quran tidak mungkin, maka kami pakai kitabnya. Kalau itu juga tidak mungkin, berarti ya upahnya Tuhan yang menentukan. Yesus diberitakan pada tempat kelahirannya, masuk ke sinagoge, hari Sabat, membacakan kitab yang dibaca Yesaya. Bukan kitab yang sekarang dijadikan panduan oleh saudara kami Kristen. Bahkan di ujung daripada materi ini, Kristen mengatakan Yesus tidak mendirikan agama. Lalu Kristen ini apa? Partai? Kumpulan gerombolan gitu. Kalau Bang Juma bilang Yesus tidak menyampaikan firman kepada muridnya, itu salah Bang Juma. Oh, Yesus menyampaikan firman, Bung. Betul, berarti bukan firman Yesaya yang disampaikan, tapi firman memang dari Bapa yang pada saat itu datang mengajarkan kepada murid. Betul. Tadi di awal kalau Anda mendengarkan saya, menurut catatan penulis buku Yohanes, diterangkan dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti kalau segala firman ini dikumpul lalu dijadikan sebuah buku, menjadi sebuah kitab, maka cakupan dari kitab itu, Yesus itu di situ, kitab itu sebagai apa? Sebagai Tuhan atau utusan Tuhan tok? Oke, ku jelaskan tentang Tuhan ya, Bang ya. Tunggu. Buku segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Segala firman ini kalau dibukukan, ending daripada buku tersebut menjadi kitab. Cakupannya tentang Yesus Tuhan atau utusan Tuhan? Ini ku jawab sebentar. Oke. Jadi, Bang Juma, Tuhan itu tidak melulu tentang Allah, Bang Juma. Tuhan itu tidak tentang Allah, Bang Juma. Oke. Karena Bang Juma bisa buka di bentar. Di mana ya tadi? Tinggal sebut aja, Bang, nanti dibantu. Sebentar, Bang, sebentar ya. Sebentar, Bang, lupa lagi saya. Tadi udah saya siapkan sebenarnya. Sebentar ya, sebentar. Itu di kitab Wahyu itu, Bang, bahwa Allah sendiri intinya gini. Jadi agar umat Israel itu mengenal pasti bahwa Yesus, Allah sendiri itu memberitakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan itu adalah Yesus Kristus, Bang. Sebentar ya. Catatan Lukas kali di buku keduanya. Bukan. Sebentar ya. Sebentar. Kopi. Wahyu 2 mungkin. Campur madu, Guru ndak? Ya, Wahyu 3. Wahyu 2, Bang. 9. 2, Bang. Nomor 2 ayat. Bentar. Assalamualaikum benar. warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bang Handi. Wahyu 2 itu
Update Ya, lanjut. sebentar ya Bang. 9 bukan? Sebentar ya Bang. Mana sih datanya ya? Cek. Lupa. Di bawah nggak ada yang jualan kopi. Kopi dong yang di bawah, woi. Iya, 9 Bang. Betul. Ya, di situ kan menjelaskan tentang penderitaan Yesus Kristus, Bang. Bahwa penderitaannya itu ya menjadikan dia Tuhan, Bang. Tuhan Yesus Kristus. Allah menjadikan Tuhan itu Yesus Kristus. Mati meja. Kok mati meja? Gimana Ya, sih? bangsa Israel tahu pasti bahwa Yesus Tuhan itu Yesus Kristus. Gitu Bang. Jadi kalau bicara Tuhan itu ya Tuhan itu tidak melulu Allah Bang. Memang Yesus itu tertulis adalah utusan. Dia dibangkitkan, dia menerima firman. Tuhan di situ kurios kan? Jangan lagi ngomongin bahasa asli. Kenapa Bang? Kok bisa-bisanya menghindari original teks Gurunda? Masalah original teks biar urusan kami di gereja yang menjelaskan kepada Anda pun nggak ngerti kok, biar urusan kami gimana sih? saya tahu kalau kurios itu Tuhan atau junjungan. Tapi jangan bahas ke sana dulu lah. Yang tertulis saja di sini. Bisa kan kita bahas yang tertulis terjemahan aja? Ya artinya mari kita kemudian berkongko-kongko sepakat untuk menjadi sesat kalau gitu. Iya biar kita yang jelaskan Bang kalau masalah. Nah, coba Anda jelaskan kepada saya bagaimana benda yang nyata-nyata adalah pisang. Anda jelaskan ke saya kalau itu mangga. Coba, gimana cara Anda menipu saya? Silakan. Kok menipu? Lah, Tuhan, kurios. Udah ya. Anda ingin jelaskan Bang, itu cuma- adalah Tuhan? Naikin yang lain aja ya. Saya minta maaf. Ya. Saya menunggumu di pintu surga, saudaraku. Allahu Akbar. Gitu Bang Juma ya. Iya, Saya mau berterus terang sama Bang Juma. silakan. Saya sebenarnya mau berdiskusi sebenarnya Bang Juma ya. Cuman kalau untuk pembahasan original teks, kenapa saya bilang tadi ini kan mau Natalan. Gini Bang Juma, jujur yang kemarin saya kirim Gencatan senjata dulu kita gitu. bukan yang saya kirim kemarin ke Kang Kian Santang perihal pembaptisan itu memang jumlahnya nggak mungkin lebih banyak daripada yang mualaf ke Islam, saya akui. Dan saya juga kan sudah mengakui kebenaran Islam itu memang benar, itu ajaran sesuai dengan Tuhan yang ada di Kejadian, penjelasan tentang penciptaan dan kebagaimanaan Tuhan. Cuman gini Bang Juma juga nggak bisa semena-mena bilang kekristenan itu juga salah Bang Juma gitu loh. Kalau berdasarkan data-data terjemahan gitu, ya saat ini Islam dengan kebenarannya, Kristen dengan kebenarannya, gitu yang maksud saya Bang Juma. Saudaraku, boleh ndak saya menggunakan terjemahan kitab saudara dalam bahasa Bugis? Boleh aja, boleh. Ah, boleh. Terus nama Yesus ku ganti bacok di situ. Kok bisa bacok? Ya, mau gue. Kan kita nggak ada hubungan. Saya hanya menggunakan terjemahan dalam bahasa Bugis. Lu nggak ada urusan. Kitab lu gue ambil dan ku terjemahkan ke dalam bahasa Bugis, dan Yesus gue ganti bacok. Saya dirikan agama baru pakai terjemahan kitab lu tapi dalam bahasa Bugis. Boleh nggak?
Sebagaimana kalian mengambil terjemahan kitabnya Yahudi, lalu kalian melantik yang tadinya Elohim menjadi Yesus. Sama kan? Enggak bang, enggak berubah. Elohim itu Bapak bang. Terus Efesus 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, siapa yang menjadi manusia? Yohanes 1 nomor 1, Firman bersama dengan Bapa. Nomor 14-nya Bapa menjadi apa? Menjadi daging, menjadi Bapa, menjadi Yesus. Boleh dong sambil terjemahan kitab saudara, kemudian saya bikin agama baru namanya agama bom-bom. Terus Tuhan Anda yang bernama Yesus itu nanti saya pakaikan bahasa Bugis. Yai asenna puangallahu puata bom-bom puange malompoi biti nasiwali. Saya gunakan bahasa Bugis. Tapi dari terjemahan kitab saudara, saya terjemahkan ke dalam bahasa Bugis, lalu saya mendirikan sebuah agama baru. Lantas setelah Anda memprotes cara penerjemahan saya, ada orang yang memprotes terjemahan saya mengatakan, tidak boleh kau masuk ke original text, nggak boleh. Ini terjemahan saya, ngapain? Saya kan Tuhannya beda. Ngapain? Lo Tuhanmu Hashem, gue Tuhanku Yesus. Silakan, saya kan terjemahan kitab-kitab gue. Lu kan original teks, gue terjemahan doang. Boleh nggak kayak gitu? Inilah yang terjadi kalian antara Yahudi dengan Kristen. Oke gini Bang Juma, kutanya dulu Bang Juma gini ya. Ya, Bisa kutanya Bang Juma? boleh. Oke. Yang penting ada kapasitas tempat penampungan jawaban saya nanti. Ya kan ada orang biasa bertanya tapi nggak ada penampungan. Untuk akhirnya semua jawaban ditolak. Gini Bang Juma. Ini pribadi saya Bang Juma bertanya gini. Oke. Kalaulah memang ini serius saya nanya Bang Juma ya. Ya. Gini Bang Juma. Di Alkitab tertulis bahwa tongkat itu akan berpindah ke bangsa lainnya Bang Juma. Dan Kejadian 49 nomor 10. ya Tuhan akan membangkitkan seorang sama seperti Musa, dan tidak ada lagi yang lain kecuali sama seperti Musa ya. Dan itu wajib, nubuatan itu pasti harus ada kan. Ini Bang Juma. Di dalam rasul-rasul di Kristen memang tidak terjadi nubuatan itu, bahwa tidak ada yang sama seperti Musa, sesuai dengan firman Tuhan bahwa dia akan membangkitkan yang sama seperti Musa. Bisa Bang Juma jelaskan kalau memang itu larinya ke Nabi Muhammad sesuai dengan data Bang Juma? Oke. Bisa? Oke ya, Bang Juma. Saya pasti nampung lah. Saya kan nggak sesuai dengan pikiran Bang Juma. Bang Juma mikir orang itu langsung nol gitu sih. Enggak saudara, Atau enggak. lagi, Bang Juma? Enggak. Santai aja nya kita. Jadi ketika diceritakan kemudian di dalam Al-Quran, Qul nazzalahu ruhul kudus, katakanlah Roh Kudus yang datang menyampaikan kemudian kebenaran kepada Nabi Muhammad dengan kebenaran. Qul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haqq. Sekarang carikan saya data yang bisa kemudian disandingkan dengan keadaan tersebut, di mana baginda Rasulullah Muhammad SAW menerima pemberitaan dari langit melalui Roh Kudus, sama seperti ketika kemudian Nabi Musa menerima Torah. Nah, kalau kita melihat hukum dalam bahasa Yunani itu adalah namus atau nomos. Sedangkan di dalam hadits yang datang kepada baginda Rasul Muhammad SAW itu adalah an-namus, pembawa hukum. Yang datang kepada Nabi Musa, pembawa hukum. Yang datang kepada Nabi Muhammad, pembawa hukum. An-namus atau nomos. Permasalahannya, tadi saya berkata dan bertanya, apakah Yesus mengenal Bible? Tidak. Apakah Musa mengenal Torah? Mengenal. Apakah Nabi Muhammad mengenal Quran? Mengenal.
Apakah Torah itu semua berasal dari lisan Musa? Ya. Apakah Al-Quran semua berasal dari lisan Nabi Muhammad? Ya. Adakah lisan sahabatnya? Tak ada. Lalu Ulangan 18:18, aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Berarti ada mesin pencetak firman dari mulut seseorang yang sama seperti Nabi Musa. Kandidat tinggal 2. Siapa? Yesus, Nabi Muhammad. Mana segala firman yang keluar dari mulut Yesus? Tunjukkan kepada saya. Ini sudah hampir 2 jam loh. Belum ada yang bisa menunjukkan segala firman yang keluar dari mulut Yesus. Jangan lari ke sana, Bang. Pertanyaannya kan nggak ke situ, Bang. Nah, Jangan sekarang saya mengatakan bahwa segala firman yang aku simpan dalam mulut seorang nabi yang sama seperti Musa itu harus ada. Mutlak, absolut, harus ada. Nabi Muhammad, segala firman yang terlontar dari mulutnya Al-Quranul Karim. Tidak ada yang bisa kemudian menyangkal itu. Bahwasanya ketika Al-Quran menceritakan madalla sahibukum wa magawa, kawanmu Nabi Muhammad tidak sesat dan tidak keliru, wa ma yantiqu anil hawa, dan tidak pula berucap tentang Al-Quran dan penjelasannya berdasarkan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, dialah Al-Quran, tidak lain kecuali wahyu yang disampaikan kepadanya. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh yang sangat kuat, yaitu Roh Kudus. Sekarang permasalahannya adalah Ulangan 18:18, Nabi yang sama seperti Musa. Apa yang sama seperti Musa? Sama-sama dilahirkan ayah ibu, sama-sama membawa hukum baru, sama-sama membebaskan kaumnya, sama-sama menghantam semua hukum-hukum jahiliyah yang ada di hadapannya. Ayo, Nabi Musa kemudian memberikan tanah Kanaan, Nabi Muhammad memberikan tanah Mekah. Dah. Nabi Musa kemudian pengajarannya memberikan Baitul Maqdis. Nabi Muhammad memberikan kemudian Hajar Aswad, Ka'bah di Mekah. Nabi Musa membawa hukum kepada kaumnya, Nabi Muhammad membawa hukum untuk kaumnya. Musuh-musuh Musa ditaklukkan, musuh-musuh Nabi Muhammad dihancurkan. Jelas itu. Musa membawa hukum, Nabi Muhammad membawa hukum. Musa membawa kitab, Nabi Muhammad membawa kitab. Musa berperang, Nabi Muhammad berperang. Nabi Musa dalam tekanan, Nabi Muhammad dalam tekanan. Nabi Musa menang dari tekanan, Nabi Muhammad menang dari tekanan. Nabi Musa diterima kaumnya, Nabi Muhammad diterima kaumnya. Pernah ditolak kaumnya, Nabi Muhammad pernah ditolak kaumnya. Apa yang tidak sama seperti Nabi Musa? Meninggalnya sama. Apa yang tidak sama? Kitabnya sama. Terlontar dari lisan dua nabi tersebut, ya. Apa yang beda? Nabi yang sama seperti Nabi Musa, Bismi Anuki, nabi itu akan mengucapkan atas namaku. Dalam Ibraninya Ulangan 18. Dalam Al-Quran Bismillah. Lalu apa yang beda? Hanya kedegilan, ketegaran tengkuk, lalu melemparkan kemudian kebenaran itu di belakang pundaknya, sehingga gengsi untuk menerima nabi yang sama seperti Nabi Musa tak lain dan tak bukan adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ila Islam. Itu kata Quran. Ketika masih ada orang hari ini mendengarkan tentang Islam dan mengatakan Islam itu, dan masih menceritakan tentang Allah sesuatu yang tidak benar, setelah Islam datang kepadanya, maka mereka dihitung orang-orang zalim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ila Islam.
Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan tentang Allah padahal dia diseru kepada agama Islam? Anda bingung, mana yang Tuhan? Bapa, Yesus, Roh Kudus. Tapi Islam datang menyeru tentang Allah. Tapi Anda tidak mau menerima itu. Maka Allah mengatakan, Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak memberi petunjuk kepada mereka kaum yang zalim. Anda zalim, Bung. Zalim terhadap diri Anda sendiri. Contoh, kezaliman yang sederhana yang Anda lakukan. Anda tidak mau menyentuh original teks kitab saudara. Sementara saudara sendiri sadar bahwa lebih valid original teksnya daripada terjemahan. Tapi Anda mau hidup di terjemah. Itu zalim namanya. Zalim. Apa Anda kira Anda hidup menjadi batu? Apa Anda kira hidup Anda itu selama-lamanya? Tidak, Bung. Detik demi detik, menit ke menit, menjadi jam, jam menjadi hari, menjadi minggu, menjadi bulan, menjadi tahun. Sampailah Anda membusuk dalam kubur. Hari ini, Anda masih bisa tersenyum. Masih bisa melenggang tersenyum. Kenapa? Karena masih ada pilihan. Antara Anda mau meluk Islam atau Anda tetap dalam kekufuran. Masih tersenyum. Tapi ketika ajal Anda sudah dicabut oleh Allah, tak ada lagi senyum. Karena tak ada pilihan. Anda hanya berurusan dengan akhirat. Tidak bisa Anda balik. Kalau sekarang Anda masih bisa berpikir, Islam Kristen, Islam Kristen. Kalau aku masuk Islam, aku nggak bisa makan babi lagi dong. Aku masuk Islam nggak ada perpuluhan lagi dong. Aku masuk Islam, aku disunat. Aku masuk saya, Mbak. Aku masuk Islam berarti, waduh, bahaya ini. Mending aku di sini. Itu masih ada pilihan. Tapi ketika kematian sudah datang, Anda pikir masih bisa memilih? Enggak. Salah memilih dalam hidup ini, kekal di neraka. Itu kuncinya. Anda dilahirkan menjadi seorang Kristen. Saya dilahirkan menjadi seorang Muslim. Apakah Anda akan berpikir Tuhan itu pilih kasih? Tidak. Apa buktinya? Anda Anda Kristen dari lahir, saya Islam dari lahir. Saya ditakar, perbuatan saya kemudian diselidiki. Pekerjaan saya kemudian diteropong oleh pencipta langit dan bumi. Ketika saya melakukan A, dosa. Ketika saya melakukan B, amal. Sehingga syarat dalam kehidupan saya itu cenderung jatuh kepada kemaksiatan. Tetapi Anda, tidak ada perintah, wahai orang-orang kafir, lakukanlah puasa sebagaimana orang terdahulu melakukan puasa. Wahai orang-orang kafir, sujudlah kamu sebagaimana orang-orang terdahulu sujud. Gak ada perintah itu. Anda bebas. Mau merasakan apapun silakan. Mau makan apapun silakan. Mau minum apapun silakan. Mau bersetubuh dengan siapapun silakan. Anda bebas. Tak ada perintah Tuhan kepada Anda. Anda yang membuat-buat perintah sendiri. Jangan begini. Kata siapa itu? Siapa yang membuat? Ya Anda sendiri. Aturan agama internal Anda sendiri. Paulus lah yang membuat aturan itu. Tapi bukan Tuhan yang mengatur Anda. Anda lebih menghambakan diri kepada manusia daripada Tuhan. Ketika hari ini Anda bersyahadat, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka segala dosa-dosa yang pernah Anda lakukan putih bersih, nol. Dan amal-amal perbuatan baik yang pernah Anda lakukan selama Anda hidup masih tetap diperhitungkan oleh Allah. Anda tidak memiliki dosa seketika ini, hari ini juga, saat ini juga. Saya mungkin ada dosa tadi siang. Anda bersih. Itulah keistimewaan orang yang mu'alaf. Membawa kemudian tumpukan-tumpukan amal kebaikan ketika dia menjadi non-muslim. Begitu masuk Islam, dosa-dosanya yang lalu-lalu dihapuskan. Amalan-amalan baiknya tidak dihapuskan. Subhanallah. Anda jauh. Hebat kan? Berarti Allah itu adil. Sekarang permasalahannya, adakah Anda ingin melembutkan hati Anda? Adakah Anda ingin menggunakan akal sehat Anda? Atau Anda jatuh pada kategori wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Anda zalim, bang. Anda tahu Yesus manusia.
Anda tahu kitab Anda bukan firman Tuhan. Anda tahu kitab Anda hanya terjemahan. Anda tahu Yesus tidak memberikan validasi terhadap kitab saudara. Tapi Anda rela hidup di situ, mengajarkan keturunan saudara, anak saudara, istri saudara, cucu saudara. Sama halnya Anda adalah sang pembinasa yang berdarah dingin. Anda tahu itu. Bahkan Bible Anda menceritakan hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Anda tahu itu. Berarti keturunan Anda kelak kalau Anda kemudian tidak mengajari dia untuk tidak manggil Yesus sebagai Tuhan, keturunan Anda secara turun-temurun akan bertemu dengan Yesus dan akan diusir. Cucu Anda akan mengatakan, saya diajarin sama kakek, namanya Arom. Arom menunjuk kakek bapaknya, aku diajarin sama bapak gue. Akhirnya Anda dengan leluhur Anda dan cucu-cucu Anda sama-sama menjadi bahan bakar api neraka jahanam. Na'udzubillah semua na'udzubillah. Hari ini ada kesempatan, lembutkan hati saudara. Anda enggak rugi masuk Islam. Masuk Islam Anda cinta kepada Yesus. Anda mendudukkan Tuhannya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan. Tidak ada ruginya masuk Islam. Gimana ya Bang ya? Mungkin untuk saat ini bertanya aja sih Bang. Mau menunggu sampai selesai Natal kali. Bang Duma ini gawat kalinya, nggak begitunya. Iya silakan. Bang Juma, misalkan kita mengakui bahwa ada nabi memang di Arab telah datang yang sama seperti Musa sesuai firman Tuhan, misalkan Bang Juma ya. Kita mempercayai juga Tuhan itu satu, Tuhan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Tapi tanpa melalui pengajaran Nabi Muhammad, apa bisa Bang Juma? Yang tadi, waman azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'il Islam. Gimana? Tuhan egois dong kalau kayak gitu. Mengharuskan mengikuti Nabi Muhammad. Lah, Tuhan jangankan meminta kita untuk mengikuti Nabi Muhammad, untuk sekedar diskusi agar kita dicipta dalam bentuk pria ataupun wanita, lahir dari rahim ibu bernama si fulan dan seterusnya. Kita nggak diberi. Kenapa? Karena kita tatarannya makhluk, dia maha kuasa. Apapun yang dia kehendaki itulah yang terjadi. Makanya coba secara logika aja dulu. Umat Islam ibadah, mereka disuruh wudhu. Ketika mereka buang angin, nggak disuruh mandi, bukan pantatnya yang dibersihin, tapi wudhu kembali. Kenapa bisa demikian? Itu perintah. Sami'ana wa ta'ana, kami mendengarkan dan kami mentaati. Kan yang diuji di sini sejauh mana kita mentaati perintah Tuhan. Kan itu. Kalau tidak mau taat perintah Tuhan ya sederhana. Masuk dalam kategori bembek, kambing. Itu gak perlu taat perintah Tuhan. Tapi kalau selama dia manusia, apa yang kuperintahkan, ya lakukan dong. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Aku tidak menciptakan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Dan apa upahnya? Surga. Jannah. Di sana tak ada lagi sakit, tak ada lagi penyakit, tak ada sedih, tak ada haru, nggak ada. Yang ada hanya kebahagiaan. Tuh. Sekarang kalau Anda menderita oleh karena sholat, oleh karena puasa, berapa tahun? Ya 30 tahun lah misalnya. Tapi setelahnya hidup kekal, Anda bahagia selama-lamanya. Kan hanya itu yang Anda inginkan hindari kan? Sholat, puasa, nggak mau satu istri aja. Aku mau lebih dari satu istri. Itu aja kan yang ditakuti oleh saudara-saudara kita yang sudah bisa mendapatkan hidayah. Waduh, kalau saya masuk Islam ini, saya harus 5 kali sehari sujud. Saya ada pengalaman seorang pendeta dari Mamasa pernah nelpon saya
Saya masih ingat, sering saya ceritakan. Bang Soma, ya paman, boleh nggak saya masuk Islam tapi sholat saya ya bolong-bolong lah. Orang saya sekali seminggu aja beratnya minta ampun. Apalagi ini 5 kali sehari. Pusing saya lihat itu teman saya Bang Soma. Kenapa? Saya belum ngapa-ngapain, belum baca beberapa lembar Bible, lewat lagi asar. Belum lagi baca beberapa lembar, lewat lagi maghrib. Begitu aja terus kalian tiap hari. Pening aku lihat. Saya aja capek. Gimana saya mau masuk Islam? Padahal saya tahu Islam itu betul. Tapi berat Bang Suma. Itu pertanyaan pertama. Kemudian beberapa saat, entah 1 minggu, 2 minggu, kemudian dia nelpon lagi. Namanya Pendeta Yusuf. Mudah-mudahan beliau dengar. Habis itu ditanya lagi, Bang Suma, bisa nggak saya masuk Islam tapi sekali-sekali saya makan babi, boleh ya? Karena itu makanan kesukaan saya. Jadi gitu. Saya nasihatin, nggak bisa Bang. Kita harus tunduk apa yang diperintahkan oleh Allah. Dalam Islam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi kita dan surga bagi orang-orang kafir. Habis itu saya lupa, saudara, terjadi kejadian kebakaran di kantor saya waktu itu. Dalam keadaan sibuk, saya ngurusin teman-teman dari polisi yang menangani kasus, lalu kemudian dari pimpinan, sibuk saya ngurusin itu. Tiba-tiba ada yang datang tuh, Bang, ada yang mau ketemu. Siapa? Bapak itu. Saya sudah lupa dan memang saya tidak pernah ketemu. Duduklah di kantin, langsung saya dipeluk, menangis. Apa katanya? Bang, bisa nggak sholat itu jangan cuma 5 kali dalam sehari? Kenapa? Kalau bisa sampai 100 kali dalam sehari. Kenapa bisa Pak? Saya Yusuf, kata dia. Saya Yunus yang dari Mamasa. Oh, loh, saya lihat dari kaki sampai kepala, kok pakaiannya kayak bukan pendeta, kok kayak ustadz. Saya sudah Islam Bang Suma. Sambil dia menangis. Saya baru merasakan menjadi manusia utuh setelah saya sujud menyembah kepada Tuhan yang benar. Boleh nggak minta sama Tuhanmu supaya sholat ini jangan cuma 5 kali? Sambil dia gemetar. Tapi saya tahu dia bertanya tidak butuh jawaban. Gemetar meluk saya. Terus saya dorong dia, dorong pelan-pelan. Terus saya bilang, bagaimana dengan babi Pak? Waduh, jangan sebut itu. Saya langsung mual. Nggak bisa lagi saya membayangkan itu. Begitu saya bayangkan, saya mual, mau muntah. Subhanallah. Itulah hidayah. Sekarang baru sholawat masjid, dia sudah ada di masjid duduk. Dan dia lebih nampak keislamannya daripada saya sendiri. Karena saya kalau berpakaian ya seperti biasa. Beliau sudah menggunakan baju sunnah, pakai surban dia kemana-mana. Itu dia. Jadi kalau hidayah sudah datang, nikmatnya beribadah itu tidak salah ketika dikatakan Nabi Muhammad itu ibadah sholatnya pada malam hari membuat betisnya bengkak-bengkak, itu tidak salah. Saya sendiri bukan pamer. Saya pernah merasakan nikmat level posisi nikmatnya ibadah seperti itu. Bukan seperti Nabi Muhammad, tapi mendekati seperti itu. Kenapa? Saya tidak hitung waktu. Saking nikmatnya komunikasi dengan pencipta itu. Nikmat sekali. Sholat tak terasa waktu. Semuanya indah. Perut lapar pun indah. Orang dicaci maki pun indah. Orang jahat pun indah. Menjadi konsumsi yang nikmat. Kejahatan-kejahatan yang muncul di sekeliling kita menjadi sesuatu yang indah. Senyum yang ada, kebahagiaan yang ada. Kenapa? Karena merasa dekat dengan Sang Maha Suci. Jadi tak ada beban. Tak ada beban sama sekali. Maka jangan heran ketika saudara-saudara melihat teman-teman kita jamaah tablik, dari gunung ke gunung, dari lembah ke lembah, mereka jalan kaki kemudian. Kenapa? Mereka merasakan nikmatnya bersama dengan Allah. Mereka keluar 3 hari, 6 hari, 40 hari, 4 bulan. Mereka menikmati itu semua. Nikmat. Napasnya bersama dengan Allah. Jalannya bersama dengan Allah. Nikmat sekali, nikmat sekali. Bahkan diancam kematian pun dia hanya tersenyum. Kenapa? Dia merasa dekat dengan Sang Pencipta. Jadi di Islam itu sangat indah. Makanya Islam itu dikatakan Islam. Apa itu Islam? Damai, sejahtera. Itu Islam, netral dia. Entah itu kulitmu hitam, kulitmu putih, matamu sipit, bola, perutmu gendut, kurus.
Begitu Islam, tak ada suku, tak ada kemudian bahasa, tak ada kemudian tahta, tak ada harta, tak ada, rata di situ. Makanya Anda lihat masuk di masjid. Saya lebih dulu sebagai clearing service berdiri di depan, presiden datang, Pak Prabowo datang. Saya geser dari barisan pertama, tidak mungkin. Pak Prabowo paling belakang datang, kalau perlu dia di belakang pintu dia berdiri. Yang di depan, yang datang lebih dulu adalah cleaning service, tukang beca, tukang batu. Tidak mungkin Pak Prabowo bisa menggeser orang-orang tersebut. Itulah di dalam masjid, tak ada pangkat, tak ada harta, tak ada pakaian, tak ada kemudian jabatan. Rata di hadapan Allah. Itulah di masjid. Itu saudaraku. Jadi indah di Islam itu, sangat indah. Nah, terus kemudian kenapa orang selalu bertanya, Islam itu bullshit, Islam itu pembohong. Kenapa? Mereka itu menyembah sesuatu yang tidak ada. Nah, justru karena Tuhan kami itu ada dan posisinya sebagai Tuhan, bukan ada sebagai benda. Kalau ada sebagai benda, maka dia harus diwujudkan. Tapi karena dia ada sebagai Tuhan, maka dia meliputi alam semesta. Sanurihim fil afaq. Sanurihim ayat fil afaq. Itu jelas itu. Jadi ketika kemudian kami menyembah kepada Allah, bukan hanya sekedar ritual sujud, ruku, berdiri, enggak. Tapi dalam keadaan kami duduk, berjalan, itu kami bersama dengan Allah. Kenapa? Allah meliputi segala sesuatu. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran surah Qaf ayat 16, aku lebih dekat kepada hambaku manusia daripada manusia itu kepada urat lehernya. Coba ada nggak jarak kita dengan urat leher kita? Nggak ada jaraknya. Tapi Tuhan lebih dekat kepada kita daripada urat leher kita. Itulah hebatnya Islam. Makanya jangan cari mana Tuhan. Enggak, Tuhan itu maha melihat, Tuhan itu maha mendengar. Tuhan itu ada. Bukan ada di mana-mana, enggak. Tuhan itu ada, meliputi alam semesta ini. Makanya dia mengatakan bahwa kepada mereka yang mencari aku, katakan aku lebih dekat kepada dirinya daripada dirinya terhadap urat lehernya. Apa pembuktiannya secara biologis? Sekarang Anda lihat telapak kaki Anda. Anda tidak merasakan dulu dia imut, sekarang dia sudah keriput. Siapa yang mengatur itu semua? Bahkan tangan kita ini bukan punya kita. Bibir kita bukan punya kita, telinga kita bukan punya kita. Lalu mana punya kita? Kita nggak ada. Kita ini milik Allah. Nggak ada kita ini. Kita ini miliknya Allah. Kita nggak ada. Yang kamu garuk itu bukan kepalamu. Iya dong. Rambutmu yang kamu rapikan bukan punyamu. Bukan. Saya sudah dengarkan. Ya, itu semua milik Allah. Segala sesuatunya adalah milik Allah. Sebenarnya gini sih Bang Juma. Kalau penjelasan Bang Juma ya hampir sama. Sebenarnya kita pun di gereja begitu penjelasannya. Kepunyaan di dunia ini kepunyaan milik Tuhan semuanya. Dan memang kalau untuk kebenaran sebenarnya gini, saya masih compare sih Bang Juma. Jadi ada data yang kemarin kita diskusikan bahwa Yesus adalah jalan keselamatan dan hidup, tidak ada sampai kepada Bapa kecuali melalui Dia. Tapi saya juga baca hadis gini Bang Juma ya. Hadisnya saya lupa, mungkin Bang Juma tahu ya, tapi saya udah baca. Jadi itu ada di kepala saya terus Bang Juma. Setelah kita diskusiin data yang kemarin, jalan kebenaran dan hidup. Hadisnya gini bunyinya Bang Juma ya. Jadi ketika pada saat setelah kematian ada namanya hisab di Islam, bahwa yang memberikan syafaat itu Nabi Muhammad. Semua manusia meminta tolong kepada junjungannya, cuman semua junjungannya menunjuk Nabi Muhammad. Hadis itu apakah sanadnya benar Bang Juma atau memang itu valid? Iya, betul. Bukhari maksudnya. Ya saya lupa, tapi Ya, itu ada. Bukhari hadits 6886. Jadi Ketika manusia itu meminta datang kepada Nabi Ibrahim, datang kepada semua nabi. ya, bahwa mereka menjanjikan keselamatan mengikuti Dia. Ternyata mereka nyuruh ke Nabi terakhir, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. bisa memberikan syafaat gitu. Iya, benar.
Itu apakah betul Bang Juma? Itu Itu sanadnya betul. gimana Bang? Apakah real begitu? Ya, itu adalah hadis sahih. Itu hadis sahih. Hadis sahih berasalkan dari Al-Quran atau gimana? Al-Quran surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah. Ya, silakan. Al-Imran 31 coba. Al-Imran 31. Bentar. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Nabi Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Apakah ini bercerita tentang hisab, yaumul hisab? Yes. Betul. Di mana? Ya itu. Ketika kita mengikuti Nabi Muhammad, maka pencipta langit dan bumi akan mencintai kita dan menghapuskan dosa-dosa kita. Fattabi'uni. Ini Allah sendiri yang ngomong. Ya. Kul, itu perintah kepada Nabi Muhammad. Katakanlah kepada mereka. Kemudian di dalam Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Ingatlah hari ketika Allah mengumpulkan kamu pada hari perhimpunan, yaitu hari kiamat. Itulah hari pengungkapan dosa-dosa. Siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya dia akan menghapus dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Zalikal fawzul azim. Oke. Berarti berapapun dosanya akan diampuni jika melalui Nabi Muhammad gitu. Ya, Cuma kayak pernah ke surga aja lo cuma. surga itu sebuah kepastian, Bang. Seperti pastinya besok adalah hari Sabtu. Saya belum selesai Bang, cuma nanti Emang lo pernah mati? David diam dulu. Jadi gini Bang Cuma, ada timbangan amal baik dan amal buruk ya di dalam Islam ya, bahwa tidak semuanya bisa langsung dimasukkan ke dalam surga walaupun dia mengikuti Nabi Muhammad. Berarti janji keselamatan itu tergantung amal perbuatan, benar Bang Cuma ya? Ya, Oke. Ketika pertimbangan pada saat hisab amal baik dan amal buruk imbang, berarti disitulah Nabi Muhammad akan memberikan syafaatnya gitu atau syafaat. Betul. berarti Benar sekali. masih bisa, walaupun dia imbang amal baik dan amal buruk, di hari itu dia tidak beraktivitas lagi, masih bisa ditambahkan amal baiknya oleh Nabi Muhammad gitu. Itu gimana? Nabi Muhammad tidak akan memberikan ruang kepada neraka untuk menyiksa umatnya. Beliau akan senantiasa memberikan syafaat. Dia akan minta kepada Tuhannya agar memberikan syafaat, agar dia memberi ruang kepada dirinya untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Bukannya umat Islam ada yang di dalam neraka? Ada yang dalam neraka, mereka orang-orang munafik, orang-orang musyrik. Apakah Kecuali mereka tetap dapat syafaat? kecuali yang munafik dan orang-orang yang musyrik syirik. Saya masih belum nyambung ini Bang Juma. Jadi gini, Bang Juma Iya. bilang tadi tidak akan disentuh api neraka untuk umatnya Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Tapi di sisi lain umat Islam pun ada yang di neraka. Itu gimana maksudnya Bang Juma? Yang munafik, musyrik. Munafik. Oh, nggak bisa. dia- Nggak bisa.
Baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang munafik, orang-orang yang murtad, orang-orang yang musyrik, menyembah selain daripada Allah. Tapi umatnya yang tidak melakukan dosa tersebut, tapi melakukan dosa yang lain, Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada mereka. Kan sudah ada ajaran. Gimana? Berarti kesimpulannya, walaupun di dalam hatinya mempercayai satu Tuhan dan percaya Muhammad itu nabinya, kalau dia melakukan perbuatan syirik, berarti dia tetap kekal di neraka gitu. Yes. Kalau syirik itu tidak bisa diampuni. Berarti nggak menjamin keselamatan dong mengakui itu. Ya. Tidak ada keselamatan bagi orang yang syirik. Tidak ada keselamatan bagi orang munafik. Sekarang begini saudara, ada enggak umat Islam yang bisa menjamin dirinya tidak melakukan dosa dalam sehari? Enggak ada kan? Semua manusia nggak ada yang bisa jamin. Nah itu dia. Makanya manusia berat. hidup butuh jaminan, Bang. Tidak ada yang bisa menjamin bahwasanya kemudian Yesus berarti Yesus tidak menjamin. bagi yang percaya. Ya, kecuali yang percaya, sama seperti Nabi Muhammad. Kan tadi dalilnya kita sudah baca kan, Ali Imran ayat 31. Yang mengikut, Tapi yang Bang mengikut. Bima bilang, Apakah orang munafik mengikut? Tidak kan? Tapi percaya. Apakah orang syirik Percaya. mengikut? Kan tidak. Tidak dibenarkan karena Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan itu. Kalau orang yang disebut munafik itu saudara, dia sudah tahu hukum tapi dia langgar. Yang disebut syirik itu adalah dia sudah tahu Tuhan itu Allah tapi dia masih menuhankan yang lain. Dia udah tahu, berarti dia sengaja. Berbeda dengan orang yang melakukan dosa bukan karena dia sengaja, bukan karena dia ingin musyrik pada Tuhan, bukan karena dia berpura-pura, bukan. Kayaknya saya harus belajar tentang itu sih. Soalnya saya belum dapat definisi syirik, musyrik itu memang. Kalau syirik ada itu yang- menyembah, mengakui Allah itu satu-satunya Tuhan, tapi juga masih percaya yang lain. Ada yang bisa memberikan keselamatan selain daripada Tuhan pencipta langit dan bumi. Ada yang bisa memberikan rezeki selain daripada Tuhan. Misalnya dia sholat, tapi terkadang juga dia pergi ke kuburan minta nomor di sana untuk pasang nomor apa itu. Itu namanya syirik. Itu yang enggak diampuni oleh Allah. Kemudian yang disebut berarti ngerujuk ke data tidak boleh ada ilah lain selain Allah. ya betul, nggak boleh ada ilah lain selain daripada Allah. Kemudian disebut munafik, dia sholat hanya untuk disanjung orang, dia bersedekah hanya untuk pamer ke orang, dan begitu seterusnya. Orang munafik diberi kepercayaan, kemudian berkhianat, berjanji berdusta. Itu orang munafik, berpura-pura, kamuflase, hanya ingin menipu orang. Mati dalam keadaan seperti itu tidak diampuni oleh Allah. Orang-orang munafik itu tempatnya paling rendah di neraka. Berarti yang dibutuhkan oleh Nabi Muhammad adalah umatnya yang tulus. Kalaupun dia jatuh dalam dosa, dia kembali bertobat, menyesali perbuatannya. Makanya dikatakan tadi di dalam ayat suci Al-Quran yang saya bacakan, yauma yajma'ukum, pada hari penghimpunan, orang-orang yang beriman kepada Allah, orang beriman itu yang tidak menduakan Allah, mengerjakan amalan kebajikan, artinya mereka ikhlas dalam beramal, maka Allah menghapuskan dosa-dosanya, lalu memasukkannya ke dalam surga. Satu-satunya nabi yang menjelang kematiannya menyeru kepada Tuhannya terkait umatnya hanya Nabi Muhammad. Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Ada Tuhan
mau meninggal malah dia minta tolong untuk diselamatkan dirinya sendiri. Eli, Eli, lama sabaktani, Tuhanku mengapa kau meninggalkan aku? Tapi Nabi Muhammad dia nggak peduli dirinya. Dia lebih peduli kepada umatnya. Itu baru dikatakan kasih yang sejati. Ada Tuhan mati, justru dia mau Tuhanku mengapa kau meninggalkan aku? Mati dia. Tapi Nabi Muhammad, umatku, dia malah mengkhawatirkan umatnya daripada mengkhawatirkan dirinya. Malah dia berdoa kepada Allah, ya Rabb, dikatakan kepada pencabut malaikat, apakah seperti ini sakitnya sakaratul maut? Ya, apakah umatku juga kelak akan merasakan sakit seperti ini? Kata malaikat, ya, tolong berikan semua kesakitan sakaratul maut umatku itu biar aku yang merasakan, jangan mereka. Bayangkan cintanya Nabi Muhammad kepada kami umatnya. Ingat saudaraku, di bumi kita, di dunia kita ini, di negara manapun, seorang raja, seorang presiden, orang kaya raya, seorang pejabat negara, atau apapun itu, ketika dia ingin mati, dia selalu berwasiat apa? Kuburkan aku di pemakaman keluarga. Kuburkan aku di samping istriku. Kuburkan aku di tengah-tengah anakku. Itu raja. Itu presiden. Nabi Muhammad kerajaannya sudah 1400 tahun tidak pernah luntur. Tapi apa kata beliau? Kuburkan aku di tengah-tengah sahabat-sahabatku. Kenapa harus di tengah sahabat? Kenapa enggak di tengah keluarga? Karena yang menyampaikan risalah keislamannya untuk menyelamatkan umat manusia adalah sahabat-sahabatnya dan juga keluarganya. Untuk menjadi saksi bahwa dia dan sahabatnya adalah satu ajaran. Orang-orang kalau kaya raya, kalau jadi pemimpin, kuburkan aku di pemakaman keluargaku ya, di samping istriku. Nabi Muhammad enggak. Kuburkan aku di samping sahabatku, karena mereka lah yang berjasa kelak untuk mengajarkan ajaran ini kepada umatku, sehingga umatku jauh dari api neraka jahanam. Satu-satunya manusia yang mati, mayatnya tidak diinginkan kemudian oleh orang-orang sekampung, orang-orang banyak sekelilingnya untuk jangan dikuburkan. Hanya beliau. Secantik apapun orang yang mati, seganteng apapun orang yang mati, sesayang apapun kemudian kita terhadap orang yang kita cintai dan mati, tidak pernah kita mengatakan, jangan kau kuburkan mayatnya, biarkan dia mayatnya membusuk di sini. Tidak ada itu. Tidak ada. Baru satu malam juga orang mati yang paling kita sayangi ada di rumah sudah mulai merindingkan. Apalagi malam kedua, malam ketiga. Nabi Muhammad, para sahabatnya nggak mau. Gak mau, jangan kau pergi, jangan kau makamkan jasad beliau. Saking cintanya orang-orang terhadap Nabi Muhammad sampai mayatnya pun masih dicintai. Begitu harumnya akhlaknya, begitu harumnya kemudian petua-petuanya, begitu indahnya ajarannya, sehingga orang sekelilingnya tidak rela. Jangankan beliau, mayatnya pun tidak rela ditinggalkan oleh beliau, oleh mereka. Mereka nggak mau, mereka nggak ridho. Saking cintanya. Datang kita, orang yang hidup 1400 tahun setelahnya, dia kan pedofil, dia kan tukang kawin, dia kan begini. Halo, emang lu sesaman dengan dia? Baca kitab di mana lu? Nuduh beliau seperti itu, memfitnah seperti itu. Buku apa yang kamu baca? Kamu lulusan pesantren mana sampai kau bisa dapat informasi-informasi seperti itu? Kami yang belajar puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun tentang Nabi Muhammad tidak pernah mendapatkan kemudian berita pemberitaan seperti itu. Itu hanya dihembuskan orientalis barat untuk menutupi kebaikan, kebenaran, kemuliaan baginda Rasul Muhammad SAW agar orang tidak masuk Islam.
Yesus baru 3 jam mati, langsung mau dikubur. Turunkan dia sampai Yusuf Arimatea, Maria, Nikodemus sembunyi-sembunyi ke Pilatus. Bang, apa? Turunkan jenazah guru kami, Tuhan kami. Kenapa? Kami mau kuburkan sebelum Sabat. Belum apa-apa juga baru 3 jam. Kami mau dikuburkan. Pokoknya kami nggak boleh lewat hari Sabat. Kuburkan. Nabi Muhammad sampai harus berseteruh hanya karena mayat beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada Tuhan mati bukannya disimpan dulu supaya kita puji, supaya kita sembah dan seterusnya. Malah diminta sembunyi-sembunyi. Nikodemus, Maria dan juga Yusuf Arimatea minta sembunyi-sembunyi. Bang, kami mau ambil jenazah guru kami ya. Kenapa rupanya? Kami ingin kubur sebelum Sabat. Kenapa? Nggak boleh dia. Pokoknya harus kalian kuburkan. Apa ini? Buru-buru kali. Berarti nggak ada sayang, nggak ada cinta. Kalau di Islam, ini mau dimakamkan. Tunggu dulu dong. Anaknya yang dari Jakarta belum datang. Tunggu dulu, masih ada anaknya. Kalau ini nggak ada pokoknya kuburkan. Udah mau Sabat, kuburkan pokoknya. Sembunyi-sembunyi pun diambil jenazahnya, lalu dikubur. Nah, inilah bukti wujud cinta. Orang kita lihat saudara, kalau ada orang dibenci sekampung, yang ada adalah kewajiban orang sekampung memakamkan orang yang dibenci itu. Apakah dipertahankan tinggal jenazahnya? Enggak. Kalau perlu belum mati udah dikubur. Kalau orang dibenci nih, baru masih bernapas satu-satu, tapi kan orang dibenci, udah kubur lah, biar cepat, mengganggu aja nih. Tapi kalau orang disayang, berat rasanya sampai menghantarkannya itu ratusan ribuan manusia. Kalau orang disayang, berbaris orang sampai ke pemakaman. Karena orang disayang. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Dunia berkabung ketika beliau meninggal. Dunia berkabung. Nah, bagaimana Yesus ceritanya bang ketika dia mati? Ada nggak muridnya mengantarkan ke pemakaman? Sederhananya gini. Katanya dia bangkit hari ketiga. Ada nggak muridnya yang menunggu detik-detik kebangkitannya? Kalau ada satu, saya berhenti menjadi apologet Islam. Saya ulang. Kalau ada satu murid Yesus yang menunggu Yesus bangkit pada hari ketiga, saya berhenti, saya tutup apologet Islam Indonesia. Kalau ada satu muridnya yang menunggu kebangkitan Yesus. Tak ada satupun murid yang menunggu kebangkitannya, nggak ada. Kebangkitannya memang nggak ada yang tahu, bang. Kebangkitannya memang nggak ada yang tahu. Gimana cerita? Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia, Yesus katanya, akan keluar dari perut bumi hari ketiga. Kenapa nggak ada yang nunggu? Malah ketika ada muncul, Shalom alaihim, mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat apa? Jangan kesana dulu. Melihat hantu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Coba kalau Nabi Muhammad kemudian datang. Lagi, bang. Kan itu diyakinkan lagi, bang, bahwa kalau nggak percaya suruh pegang langsung kan, suruh raba langsung kan. Iya, itu dia saudaraku, itu dia sampai memelas-melas. Ada apa kalian ini? Akulah ini. Lihatlah tanganku, lihatlah kakiku, rabalah aku. Masih ketakutan, masih juga orang nggak percaya. Adakah di antara yang memiliki makanan? Dikasihlah ikan goreng dan sedikit madu. La haula wala quwata illa billah. Artinya kebangkitan itu tidak diinginkan oleh murid-muridnya. Orang kalau gini bang, orang kalau punya kejahatan akan dilupakan orang tersebut meskipun dia punya kebaikan-kebaikan. Contoh dalam kehidupan kita keluarga kita nih, orang tua kandung yang melahirkan kita berkabung menyebut namanya itu paling setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Aduh, itu hebat kali. Ada biasanya membacakan doa orang tuanya surah Yasin setiap Jumat.
Malam Jumat bacakan orang tuanya kalau di Islam Al-Quran. Bertahan berapa bulan? Tapi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun silam, umatnya cintanya kepada yang tidak pernah luntur sedikit pun. Tapi ada kejadian aneh di pihak saudara. Katanya sayang kepada Yesus, tapi marah kepada umat Islam yang membela Yesus, yang mengatakan Yesus tidak ditampar, tidak ditonjok, tidak diludahin, tidak ditelanjangin, tidak digantung, tidak ditombak, tidak dibunuh. Marah kepada umat Islam. Mereka maunya Yesus itu ditonjok, ditampar, diblender, wah pokoknya senang kali kalau Yesus itu menderita, senang kali. Senang kali. Andaikan di kitabnya orang Yahudi ada yang lebih parah dari Yesaya 53, bilur-bilurnya, andaikan saja ulat-ulatnya, itu juga dijadikan untuk Yesus. Berbeda sekali dengan Islam. Islam membela Yesus mati-matian, tapi Islam dibenci mati-matian. Yahudi membenci Yesus mati-matian sampai ingin membunuhnya, tapi Yahudi disanjung dan dipuja mati-matian. Kan aneh. Islam yang memuliakan Yesus, Islam yang dibenci. Yahudi yang membunuh Yesus, Yahudi yang dipuji. Aneh kan? Ya, saya kira begitu saudara Aron. Oke. Baik. Bang Juma. Thank you juga saudaraku. Mudah-mudahan Anda dapat hidayah. Lembutkan hati saudara. La ikraha fiddin. Tak ada paksaan dalam agama Islam. Tugas kami hanya menyampaikan. Oke, teman-teman silakan. Bang Handi, mungkin Dinda Ardiansa. Saya mau sarapan dulu. Ini pertama naik Gurunda Arom cerah banget mukanya. Sekarang kok jadi berantakan mukanya. Beliau otaknya berfungsi kawan. Susah. Orang cerdas itu nggak bisa menyembunyikan kebenaran. Sulit. Sebenarnya gini Gurunda ya. Kalau gimana ya ngomongnya? Gimana? Gini. Contoh ya. Kita ada tema Natal ini Bang Cuma ya. Hidup dalam Kristus Bang Cuma. Jadi saya temukan beberapa data literasi tentang ayat-ayat kalau untuk hidup dalam Kristus untuk tahun 2026 agak kesulitan memang jujur saya, tapi ada sih data yang saya dapatkan, cuman harus butuh literasi banyak, cuman tetap menyangkutnya itu tetap ke hadis yang ada pada Islam. Itu saya jujur saya Bang. Iya. Bahwa memang kita nggak bisa lepas dari pengajaran Islam ya, perihal kehidupan beragama dan perihal iman untuk mendapatkan kehidupan kekal. Masih banyak data-data yang kita bawa dari sudut pandang Islam. Itu memang sulit terlepaskan. Bahkan beberapa pun saya tanya, ada nggak literasi di dalam kekristenan sendiri untuk mendapatkan pengajaran real dari pribadi Kristen sendiri gitu. Tapi memang belum dapat sih, belum ada sih. Itu sih. Iya. Menarik. Ya, jadi ke pendeta-pendeta semua itu sebenarnya dapat literasinya dari pengajaran Islam. Iya. Saya ngerti sebab salah satu bini dari ponakan saya itu adalah ponakan dari seorang pendeta. Beliau anak yatim piatu, dibesarkan oleh seorang pendeta. Kemudian beliau merantau ke Malili, jumpa dengan ponakan kandung saya
mereka menikah. Saya jumpa, bahkan saya sampai hari ini alhamdulillah saya masih pelihara mereka, meskipun anak mereka sudah ada 3. Saya dulu saya sering diskusi sama beliau. Dia bilang gini sama aku, "Abah, tanteku itu kan pendeta." Ya, yang sering saya ceritakan dulu. Terus dia sebelum berkhutbah itu dia baca terjemahan Al-Quran. Ya itu Saya tanya, itu fakta, itu fakta. ah tuh, saya tanya, "Loh, kamu tahu dari mana?" "Ya saya tahu karena saya yang dampingi selalu." Terus sampai di gereja dia ngapain? Dia menggunakan kalimat-kalimat terjemahan itu ke jemaat. Tapi jemaat tidak tahu kalau itu terjemahan Quran. Seakan-akan itu adalah dari Bible, padahal itu dari Al-Quran. Benar nggak itu, saudaraku? Benar kan ya? Ya, betul. Memang Masya betul. Itu faktanya betul memang. Cuman kan gini Bang Cuma ya. Kalau menurut saya ya, itu sih sebenarnya saya nggak akan bilang saudara-saudara saya itu maling ya dari data Islam. Cuman kan yang kita sampaikan kan yang baik-baik ya, pengajaran baik kan. Jadi menurut saya sah-sah aja sih gitu loh. Iya. Tapi kalau dalam bermusik mungkin dikenakan loyalty lah. Saya udah pernah bilang gini Bang Cuma sama teman-teman saya ketika ada acara mungkin ya, terus akan menggunakan khutbah. Kenapa ada perdebatan diskusi dalam Islam dan Kristen? Karena dari kita sering menggunakan data-data yang memang itu miliknya Islam, kepunyaan orang Islam gitu loh. Kayak Roh Kudus segala macam, Allah itu memang, sekali lagi makanya saya nggak mau bahas terjemahan lama, karena jamaat-jamaat taunya itu yang ada saat ini Bang Cuma. Kalau terjemahan baru itu kan memang dari perjanjian lama yang asli konteksnya itu memang nggak ada, kata Allah itu nggak ada. Maksud saya tadi kan memberhentikan untuk ngecek data aslinya ya, agar nggak terlalu jauh lah melenceng dari konteks ini gitu loh, apakah Yesus kenal Bible gitu. Nggak perlu juga jamaat lari ke sana juga gitu Bang Cuma. Iya. Ini Bang Cuma ya, saya mewakili mungkin mereka yang belum mengerti dan belum paham, jamaat yang suka marah-marah kalau naik. Mungkin mereka juga nggak tahu bahwa literasi atau khotbah-khotbah yang digunakan pada saat menjelaskan firman Tuhan di Alkitab atau di Bible itu penjelasannya memang menggunakan pengertian-pengertian tentang Islam. Seharusnya sih mereka sadar diri itu sih, tapi ya udahlah. Iya, Masya Allah. Bahkan saya mau bilang gini, bahkan Rom, isu. Tunggu. bahkan Bang Cuma mungkin tahu Tiberias ya Bang Cuma ya. Ya. Nah, Tiberias itu mungkin yang terkenal pendeta Marcel ya. Konflik aja ke pendeta Marcel bahwa memang literasi yang digunakan pada saat khutbah minggu itu firman Tuhan cuma 2 yang dibawa. Tapi kenapa bisa sampai setengah jam atau 1 jam dia di atas mimbar? Ya karena itu membawa literasi atau pengertian-pengertian yang ada di hadis atau di silsilah dari umat Islam. Sejarah kebudayaan Islam itu dibawa biasanya gitu. Berarti tidak salah pun saya ngomong. Tentunya itu gitu. Dia sibuk dulu mencatat, menstabilo terjemahan Al-Quran, bahkan dibuat di catatan-catatan kecil. Nah nanti kalau khotbah dibukalah catatan kecilnya itu di intisarinya diambil. Bagus. Pakai ini Bang Cuma, sekarang pakai ketikan itu dulu. Ini tampilin di depan gitu. Editor. Iya. Lebih canggih sih sekarang.
Oke, mungkin saya ngopi dulu ya. Ngopi Bang Jumat, saya juga ngopi. Iya iya. Tindar Diansa, Bang Andi monitor. Yang lain, Bunda Rahma. Saya nggak takut ngomong begitu, yang di bawah ya. Karena itu memang kita harus akui, dan kita yang sampaikan juga yang baik-baik kok, nggak yang aneh-aneh, dan nggak jiplak banget juga. Kita juga ada improve-nya di dalam. Rom, lu kan jemaatnya lumayan agak banyak juga. Apakah lu nggak takut didengar sama jemaat lu? Ada beberapa jamaat yang udah tahu kok. Gitu, Tentang kayak kemarin waktu literasi. debat sama Bang Juma. Betul, karena memang apa ya, data-data itu nggak bisa terlepas dari buku-buku yang kita pelajari sebelumnya. Karena di STT itu betul kata Bang Juma, kita mempelajari Islam. Jadi kita tahu literasinya. Terus tanggapan jemaat lu waktu nonton lu debat sama Bang Juma gimana tanggapannya mereka? Iman Kristen itu kuat, Kang Kian. Jadi mereka patokannya Alkitab terjemahan, bukan Alkitab original teks. Jadi walaupun disajikan original teks tetap mereka nggak bakal nerima. Yes, karena tertulis di terjemahan begitu. Terus menurut lu sendiri ini terjemahan ini asli apa gimana? Jangan paksa saya untuk lari ke sana lah. Enggak, Ya. gua minta kejujuran lu aja. Jangan sampai lu menuhankan ini- LAI. Ini direkam kok. Enggak. Nih, tisu dulu. Mau tisu? Enggak. Jadi gini, kita punya sebenarnya kitab-kitab yang lama atau original teks juga ada sebenarnya. Cuman nggak mungkin kita baca di mimbar kan itu. Kenapa nggak mungkin? Ya zaman nggak ngerti kok bacaannya gimana. Enggak, harusnya kalau dibacakan dulu kayak di Islam, Al-Qurannya dulu dibacakan dulu baru terjemahannya. Apakah nggak bisa kayak Oh gitu? nggak bisa gitu. Kita kan ada pujian-pujian di dalam gereja, nggak cukup waktunya. Jadi dibatasi waktunya ya. Iya dong, kita kan dari pagi sampai malam. Pagi jam 8 mulai. Kemudian nanti diganti lagi jam 10, kemudian ganti lagi nanti jam 12, ganti lagi jam 3, ganti lagi nanti jam 5. Bang Ardi, Bang Handi, Bunda Rahma mau masuk aja. Berat, Paman. Ini orang sudah pada tidur kali ya? Bunda Rahma. Tadi sama Bunda Rahma udah debat Bang Aron ini. Sore. Cuman males sama Bunda Rama, nggak mau gantian dia. Males saya kalau nggak mau gantian. Itu Gurunda waktu debat kemarin sama Gurunda itu yang pertama, bukan yang kemarin dia sama Pak Pendeta Ruben Yunus. Itu jemaatnya pada nonton ya Bang Aron ya. Iya. Sekarang pun ada yang nonton, kenapa emang? Gak masalah sih menurut saya. Kalau dia memang menemukan kebenaran dalam Islam, ya silahkan. Kurang dong perpuluhan. Menurut saya enggak juga sih Bang Juma. Gitu ya. Enggak. Kalau
Kalau saya sebenarnya ikhlas-ikhlas aja sih Bang Juma. Cuman kan dari mereka memang yang mengadakan itu. Saya punya pekerjaan kok. Saya punya penghasilan sendiri kok. Dari berpuluhan tapi. Oh enggak juga. Ya itu kalau dikasih kita terima. Sama sih sebenarnya kayak di Islam juga kan, Ustadz juga kan ada yang digaji sih, guru ngaji juga kan ada yang dapat gaji kan. Iya. Ya sama sih, kayak gitu. Cek. Ya, Bang Handi masuk, Bang Handi. Bikin kopi dulu saya. Cek, kedengeran nggak suara kamu? Kedengeran. Masuk Bang Andi. Bang Arom. Oh iya. Tadi saya dengar gitu bahwa di STT itu belajar Al-Quran juga ya? Belajar saya udah khatam 2 kali Al-Quran, Bang Andi. Oh, yang mengajarkan Al-Quran itu orang mana? Iya ada lah, nggak perlu ini juga lah Bang Andi. Maksud gua orang mana, Bang? Maksudnya orang ustadz atau pendeta yang mengajarin Al-Quran? Dia pendeta senior sih, dosen pendeta. Pendeta itu menguasai keilmuan apa? Mau belajar Al-Quran? Mengajarkan lagi gimana? Jangan bahas itulah. Cukup tahu aja kalau kita belajar juga. Jangan-jangan dia cuma mempelajari terjemahannya aja, Bang. Dia nggak ngerti membaca originalnya gitu loh. Oh, kalau saya ditunjukin Bang Andi Al-Quran, saya bisa baca. Kira-kira kalau gini lah ya, misalnya dalam satu sekolah Islam nih, gitu ya, terus belajar Bible, gitu ya, yang mengajarkan Bible saya sendiri kepada orang-orang Muslim. Kira-kira outputnya itu sesuai nggak kira-kira dengan iman Kristen begitu? Ya pasti nggak sesuai lah. Nggak sesuai. Oke, kita balik di STT yang ngajarin Al-Quran. Ya memang, yang sama-sama nggak sesuai juga. Nggak sesuai juga. Berarti kesimpulannya adalah alumni STT yang mempelajari Islamologi itu ya, itu kalau nggak salah itu 3 SKS apa 2 SKS ya, Bang? Ada 3 dia Bang. 3 SKS artinya itu adalah belajar sia-sia karena tidak sinkron dengan apa yang dipelajari yang punya kitab. Enggak begitu. Makanya saya belajar Bang, makanya saya belajar sendiri. Enggak, ini secara umum loh logikanya. Saya nggak nuduh abang loh ya. Secara umum iya. Ya, Makanya gitu. saya pelajari sendiri literasinya, karena ayat yang dibawakan kan kadang nggak mungkin pengajaran satu agama itu mengajarkan tentang ini aja gitu. Makanya saya nyari literasi. Masa sih nggak ada ajaran yang lainnya gitu? Ketemunya di mana sih sampai ketemu ajaran begini gitu? Ya, itulah tadi saya kasih contoh. Suara saya mendengung ya? Mendengung suara saya? Iya, agak dengung. Gimana ya? Cek. Nah ini segini udah bagus, Soalnya tadi gua. jangan Oh, pakai. ini mau nggak dengar? Cek. Ini gua ngerti ini makanya ini barang nih. Jangan pakai reverb Bang Andi. Dulu, ntar gue pelajari lah. Yang penting gue terusin dulu ya. Yang penting gak terlalu mengganggu ya. Cek. Enggak ya? Udah. Aman ya? Aman? Oke.
Jadi sama halnya dengan kalau Bang Juma gitu ya mengajarkan Bible ke umat Islam, pasti pendeta mengatakan itu gabrul, pasti itu nggak Bang Arom? Ya betul lah. Nah itu juga sebaliknya secara umum ya gitu loh. Tapi kita kok bisa cek tolong nanti misalnya ada dosen STT nih yang pernah mengajar Islamologi, ketemukan aja dengan Bang Juma. Siapa yang menguasai Bible, siapa yang menguasai Al-Quran, bisa kita tes kok. Kalau perlu disiarkan di TV nasional supaya terbuka semua siapa yang gabrul gitu loh. Menurut saya nggak perlulah begitulah. Supaya begini loh Bang Arom, supaya nggak banyak korban. Kenapa kita lihat ini, mohon maaf nih, alumni STT ini 3 semester loh itu, nggak lulus loh itu, nggak bisa jadi sarjana, nggak bisa dia menjadi sarjana teologi kalau dia tidak lulus 3 SKS itu Islamologi tadi. Bener loh, 3 SKS. MKDU apa wajib itu? MKDU ya? Atau MKDK? Mata kuliah dasar khusus? Enggak, itu wajib Bang. Wajib. Jadi kalau nggak belajar Islamologi nggak bisa dia lulus menjadi sarjana teologi. Betul. Ya wajib, itu wajib. Dan kita lihat aja outputnya Bang, hampir 99,sekian% yang pernah belajar Islamologi masuk ke sini ketemu Bang Juma, wassalam, nggak ada apa-apanya. Ini fakta. Ini perlu direnungkan lah. Tapi saya rasa Bang Arom sebagai orang yang akademis ya, nggak termasuk di sini lah. Ya sekian persennya Anda lah yang di sini gitu loh, yang mau. Saya sebenarnya kalau niatan belajar Islam itu bukan niatan, nggak ada di pikiran saya untuk menghujat sih Bang. Karena nggak mungkin agama itu belajar tentang keburukan terus, pasti ada alasan sebab akibat. Makanya saya baca bola-balik Al-Quran itu. Saya nggak menuduh orang bahwa dia belajar Islamologi untuk menghujat, enggak, saya nggak menuduh ke sana. Tapi mereka itu namanya bikin rumah, itu pondasinya udah rapuh, terus bangun ke atas ya pasti goyang gitu loh Bang. Kenapa? Gurunya bukan ahlinya. Karena mempelajari Al-Quran Abang tahu, bukan karena dari segi bisa membaca dan ngerti apa itu terjemahan, bukan. Bahasa Al-Quran itu ya bahasa yang penuh makna. Tidak semua orang bisa, saya sendiri nggak bisa, hanya orang-orang yang tertentu. Makanya itu di Al-Quran itu ada penafsir. Penafsir itulah yang kita pakai, yang awam dan tidak menguasainya. Berbeda dengan Bible tuh Pak, tidak penafsirnya siapa? Paling Matthew Henry. Nah, itu pun juga akan terbelah-belah menjadi banyak dengan. Nah itu sih intinya dari saya, Mas Arom ini ya salah satu di antara yang mereka lah yang bisa berpikir bahwa ya, kalau mau belajar Islamologi ya panggillah dari pesantren jadi dosen. Karena tidak ada perguruan tinggi Islam di negeri yang kita cintai ini itu ada wajib mempelajari Bible, nggak ada. Kami mempelajari Bible itu di luar sistem sekolah, di luar sistem pendidikan formal. Tapi karena ingin diskusi dengan anda sebagai Kristen, jadi kita belajar supaya tidak ngalor ngidul. Ada dasarnya kita berbicara kan gitu. Bahkan nih sesuai original teks dan konteks
dan terjemahan itu justru kami Muslim loh yang benar dalam hal satu data di Bible. Dan rata-rata saya lihat tuh pendeta yang melawannya dan jemaatnya kalau diskusi gitu. Contoh kita kasih data satu gitu, bener bang, abang paham lah itu, ini nggak usah lah, kita terbuka aja. Yang melawan sebenarnya saudara-saudara Kristen yang naik di sini, lawannya bukan kami, tapi data yang ada di Bible itu lawannya. Bener. Kita kasih contoh misalnya, ini original teksnya loh, berbeda loh sama terjemahan. Kata dia, ngapain original teks? Kita terjemahan saja. Nah ini kok nggak bisa begitu. Kayak contoh nih, ada dua kata nih, antara kurios dan theos gitu. Ini rancu sekali. Padahal sangat berbeda maknanya. Gitu loh Mas Arum. Tapi Mas Arum di sini kan bukan salah satunya ya. Mas Arum saya paham lah. Anda kan ini orangnya terpelajar, santun, dan ya ingin belajar, tidak neko-neko gitu. Kira-kira itu sih dari saya. Terima kasih semuanya. Saya ini ada abang di bawah, Bang Andi diam, ya saya diam. Makasih ya abang ya. Saya disuruh diam sama netizen. Dia nggak tahu Bang Andi. Kacau Lanjut. Bang Andi. Lanjut Kang. Lanjut Bang Andi, lanjut. Netizen kok didengar? Jadi netizen gak usah didengar, Kian. Nah, kita hargai juga netizen gitu, kan dia yang beli kuota nonton kita. Cuma kadang-kadang dia memberi apa sih itu namanya kritik, tapi nggak ada solusi gitu. Kritik doang. Itu tujuannya apa sih Bang Aron, lo belajar Islam itu? Apa itu? Untuk memperkokoh iman jamaat aja, yang Kian. Jadi gini. Memperkokoh iman jemaat. Betul, karena kita kan minoritas di sini. Maksudnya buat pembandingan? Bukan membandingkan, iya, tapi untuk memberikan contoh juga iya gitu loh. Cuman kan ayat mana aja yang ayat mana aja yang dibuat perbandingan? Seingat lo? Hampir semua ayat kita kulitin. Yang untuk memberikan contoh, berarti contoh tauladan kan, contoh yang baik kan? Bukan, perbandingan compare dengan kesesuaian pengajaran Yesus. Jadi kalau di sebelah seperti ini, kalau di kita seperti ini. Kan ayat 2 ayat tentang pembunuhan ya. Yang satu lawan mereka, bunuh mereka di Islam ya. Kalau ada kafir, kalau ada orang kafir yang menjajah kita, persempit jalannya. Kalau ada orang kafir yang menjajah kita, yang menyerang kita, bahwa kita wajib melawan, wajib membunuh. Nah, kalau di Anda kan kata Yesus, bawalah mereka, kalau mereka tidak percaya dengan aku sebagai rajanya, tidak mau bersekutu dengan Yesus, bawalah kemari dan penggalah, bunuhlah di depan mataku. Itu suka disampaikan nggak ayat-ayat seperti itu? Enggak lah, enggak. Kenapa? Enggak. Kalau di Islam kan semua Quran dari awal sampai akhir semua disampaikan. Ya ngapain? Konteksnya apa? Kan kita kan kalau di gereja kan sesuai tema yang akan dibawakan. Kenapa nggak pernah bawa tema itu? Ya ngapain? Ya buat jemaat tahu, biar jemaat tahu kan perbandingan. Nggak sesuai tema ngapain? Kan contoh, ya pakai tema itu sekali-kali. Kenapa takut? Nggak takut, cuman nggak sesuai tema. Iya, sekali-kali bawa tema itu di gereja kalau lu lagi dakwah pidato.
pengertian ya. Tema-tema yang dibawa oleh Mas Arum di gereja itu tema-tema yang menyejukkan hati, memperkuat iman agar mudah untuk bayar perpuluhan. Gak bisa baca itu, gak bisa ke Amsal. Gak bisa. Bukan, karena kan tema lo Bang Handi, ada temanya. Tanya ngapain juga sih? Mas. Iya, kata saya juga sekali-kali bawa tema itu. Ya maksudnya dibuka lah semuanya, jangan sebagian ditutupi gitu maksudnya. Temanya nasihat. Pernah nggak temanya nasihat? Nasihat pernah. Nah, kalau nasihat pernah, kenapa nggak dibawain Amsal? Kan Amsal nasihat tuh, Amsal 7 pasal 18. Ya kita kenapa nggak bawa Galatia atau Korintus? Atau apa? Ada juga. Ini songkar salah colok kali gue ya, taruh Kang ya. Salah colok kali, salah kali gue nggak ngerti. Tunggu ya, gue betulin dulu. Kembali balik Jadi- ya colokannya. Iya, iya. Jadi yang bagus-bagusnya aja yang dibawa di gereja ya, Bro. Semua bagus sih Kang, cuman temanya aja yang nggak masuk mungkin. Coba kalau dibawain tema itu nasihat, kan nasihat pernah ada, bawain Amsal. Kan lagi penuh nih, jemaat lagi penuh nih, lagi khusyuk gitu Pak. Itulah kita memuaskan birahi sampai pagi, mumpung suami di luar kota. Menggap-menggap itu jemaat semua, gua jamin. Menggap-menggap itu. Menggap. Dengerinnya, aduh, payah itu. Bubar langsung pada pulang semuanya. Ayo mah, pulang mah. Ayo mah, pulang mah. Nah, yang mau, ayo Pak, pulang Pak. Cepet Pak, pulang Pak. Kang Kian, gua tadi Baik. beli duren, Ah, gua campur kopi. enak Durennya kali itu. nggak terlalu manis tapi durennya nih. Gua Enak lagi kalau nyari campur. duren yang manis. Gua suka banget durian sama kopi, gua suka banget itu, Cak. Itu buat biar kuat ngamsal itu. Ya, David. Ada apa lo tadi? Marah-marah, Fit? Jangan marah-marah lah. Marilah kita diskusi sampai pagi hari, mumpung ini hari libur. Kok jadi kayak Amsal? Marilah kita memuaskan Cek. diskusi. Ini mana Kang? Bagus. 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 Oh, ini aja Iya. lah. Hmm. Ya, Hizkiel. Oh, bahaya, bubar. Ayo, masuk lagi, Pak Andi. Coba ngomong Kang. Cek satu, satu dalam tiga, tiga dalam satu, cek satu, satu dalam tiga, tiga dalam satu, cek. Ya udah, Bagus, Pak coba. Andi. Bagusan yang ini ya, mendem katanya ya. Udah. Ya beda lah kayak di rumah. Mendem, Waduh. agak tenggelam. Nggak keluar. Bagusan yang mana? Yang pertama? Kok banyak banget sih colokannya ini. Coba yang pertama. Ya udah, tunggu dulu, gua tukar dulu. Bang Bonara maju dulu. Silakan. Masya Allah ya, saya rasa semua sudah disampaikan oleh guru kami Bang ya. Bang Arom, Sebentar ya, saya ambil minum dulu. siap-siap. Memang hidayah itu milik Allah ya. Ya kita berdoa aja semoga Bang Arom ini dapat hidayah dari Allah. David, silakan. David. David.
Jadi memang ada hadis Rasulullah ya, apa kata Rasulullah? Semua umatku pasti masuk surga, kecuali yang enggan. Ya, enggan itu artinya tidak taat kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu hadis hadis Bukhari ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ketika Rasulullah bersabda, setiap umatku akan masuk surga kecuali orang-orang yang enggan untuk memasukinya. Lalu para sahabat bertanya, siapakah yang enggan itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, barang siapa yang mentaati aku, barang siapa yang mentaatiku akan masuk surga. Dan barang siapa yang tidak taat kepadaku, sungguh dialah ya orang yang enggan masuk surga. Artinya yang tidak taat dengan ajaran Nabi Muhammad. Ya, karena di dalam surah An-Nisa ya, An-Nisa 80, Allah berfirman, barang siapa yang menaati Rasul, sesungguhnya ia telah menaati Allah. Atiullah wa atiur Rasul. Jadi, tapi kalau kita ke Bible ya, adakah Tuhan pernah mengkonfirmasi, taatilah Paulus? Enggak ada kawan. Ada David. Aduh, tanda-tanda kabur lagi nih si Arom. Ron, ayolah. Tuh kan, gak ada suara Kang. Iya, saya nggak ngomong ya pasti nggak ada suara. Itu kenapa rambutnya putih ya Kang? Oh, pakai itu. Oke. Ya, Christian Solder. Kenapa lo? Cek. Nah ini udah bagus ya. Udah. Oh ini Christian yang minta lama saya nih. Kang itu belum Salam bagus. semua. Bilangnya bagus. Apa kabar Belum, Andi? Teng. Apa kabar semua? Udah. Baik, Bang Christian. Bahaya. Masih di luar negeri? Ya masih keliling-keliling. Masih Trinitas? Udah berubah? Ada no? Belum? Ya. Stay ya. Ya. Trinitas ya. Iya semakin kuat. Tinggal tunggu aja kamu bersuara kapan kamu mau dibaptis. Saya undang, saya kasih tiket kamu ke sini. Baik. Baptis apa? Api? Dapat juga mau celaka mau dibaptis. Dia udah lama dia mau, tapi dia masih gengsi aja untuk kalau dengan teman-temannya. Di surah di surah Al-Anfal 38 Allah berfirman ya, kullil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa iya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Diampuni ya Allah. Ini temanya ini, apakah Yesus kenal Bible? Christian. Itu akan sama aja dengan apakah Muhammad mengenal iPhone 16? Itu setara pertanyaannya. Nggak nyambung. Iya, nggak nyambungnya begini. Saya sama seperti begini ya. Saat Jenderal Sudirman baru ditanya apakah Jenderal Sudirman udah mengenal DPR? Berarti Yesus itu emang tidak membawa Bible ya?
Iya, itu kan salah Oh pahamnya iya, Quran. Makanya tepuk makanya tangan Quran itu udah. dikarang-karang. Masa Injil diturunkan nggak ada begitu. Berarti Itu Yesus kan nggak kenal Bible. penyimpangan-penyimpangan yang disebutkan dalam Quran. Terus yang firman di dalam Bible itu firman siapa itu? Kan Yesus nggak kenal Bible nih. Nah, isi firman Bible ini dari mana ini? Begini Bang, sama seperti Quran diturunkan, itu belum ada bernama Al-Baqarah dan lain-lain. Itu belum bernama. Penamaan itu kan Kan hanya begitu turun dibuat-buat. langsung dinamakan kalau itu. Oh enggak. Begitu turun langsung menamakan ini Al-Baqarah itu. Oh enggak Bang, Abang harus banyak belajar sejarah. Dinamakan, langsung Banyak dinamakan belajar gimana sejarah, Bang. sih? Enggak Bang. Kok sejarah aduh, sih? abang ketinggalan. Kok jadi lari ke sejarah gimana sih? Jadi kok kenapa jadi Nanti lu kalau yang saya paling tunjukkan, tahu tentang Islam? kalau saya tunjukkan sejarah awal dari Quran sampai penyebarannya itu nanti kau kewalan Ya lagi udah ngelesnya. tunjukkan kalau lu tahu, tunjukkan. Ayo kita kan lagi diskusi nih, tunjukkan. Ayo tunjukkan. Gak usah ngarang-ngarang, Nggak malu, tunjukkan. Nggak malu nanti. Nggak malu. Ngapain harus malu? Saya bisa buka komputer Bang, saya tunjukkan. Bisa. Ya lu buka sendiri komputer lu. Kenapa harus minta izin ke gua? Ya minta izin mana? Soalnya yang lalu ada kawan-kawan Anda yang sini saya tunjukkan lah. Langsung begitu saya tunjukkan dia bilang, itu mana ini nah ngeles lagi kan Mampus mereka. kau kalau Akhi Ardi masuk diskusi sama Siapa? kamu. Jadi tunjukkan. sebelum dilanjut Akhi Bentar ya, Ardi saya siapin dulu ya. manuskrip. Begini Bang, sedikit Bang. Begini Bang. Nggak usah sedikit Kristen Bang, banyak-banyak aja nggak itu- masalah. Oke, Kristen itu sekte yang dibuat sekte dari Nasrani. Itu Kristen. Ibaratnya sekarang saksi Yehova. Kan kalian bilang itu sesat. Ajarannya bertentangan dengan Kristen pada umumnya, saksi Yehova kan, SSY. Jadi Kristen itu sekte Nasrani yang dibuat oleh si Paulus. Ajarannya beda dengan ajaran para murid Yesus. Ajaran Yesus. Ya kan? Yesus itu kan Nasrani. Pengikut Yesus dari Nazaret, kalau di Al-Quran itu ya Nasrani, itu pengikut Yesus. Tapi Kristen ini ya buatan Paulus. Dia membuat sekte yang bertentangan ajarannya dengan ajaran Yesus. Makanya Kristen itu nggak laku di Yahudi. Dibawalah dia ke Roma Yunani, berdakwah di sana, memperkenalkan, dikawinkanlah ajaran Kristen ini dengan pagan Yunani. Laku di sana, masuk Kaisar Roma, masuk Kristen. Jadilah 25 Desember itu kelahiran Yesus. Karena dia gabungkan ajaran yang dibawa oleh Paulus, yaitu bisa menghalalkan segala makanan, tidak bersunat segala macam. Diterima di sana, di Roma sana, Roma Yunani sana, doyan babi. Dan dia tidak bersunat, laku di sana. Deal demi deal, masuklah Kaisar Roma Kristen. Disepakatilah kelahiran Yesus 25 Desember, kelahiran Dewa Matahari. Begitu kawan. Tapi kalau kau mau berbicara manuskrip, Bang Ardi kau hadapi. Ada datamu silakan. Klaimmu bahwa belakangan baru ada penamaan nama-nama surah di Al-Quran kami. Coba tunjukkan. Makasih Bang Haji, syukron. Saya khairan kotsiran Bang Haji. Ayo Bang Christian. Katanya mau menunjukkan. Bang. Oh Bang. Tahan. Cuma ini teman. Ada? Oke. Silakan. Kenapa ajaran yang dibawa Paulus itu ditolak di Yahudi sana? Karena ajaran Paulus bertolak belakang dengan ajaran murid-murid Yesus. Guru ndak terpental kah? Saya mulai dari sini ya. Saya mulai dari apa yang saya pelajari di sini. Jadi ini Bang Ardi monitor. Ya dia lihat aja, dia pasti tahu ini. Kalau dia tahu sejarah nih tahu. Iya.
Hmm. Iya, silakan. Ya, semoga ada yang memahami ini, membaca ini. Saya pelan-pelan geser biar. Apa itu? Kecil kali biar- tulisannya, bro. Oh ya, ini jelas nggak? Enggak. Ini Kecil kalau orang kali. belajar Apa itu? sejarah Islam, ini yang harus dia tahu dulu. Kalau nggak tahu ini enggak. Ini Itu dari misalnya- mana itu sumbernya dan apa itu? Coba Iya, tengok ininya. Hmm? Tengok dulu siapa yang buat. Jangan-jangan Ini kafir yang sudah- buat itu. Coba. Loh, ini bukan masalah kafir. Ini kan sumber-sumber dari Nggak bisa. rangkuman Nanti sumbernya orang kafir yang buat. Tahu studi kan Islam. kafir-kafir penyesat. Oh enggak. Nggak boleh begitu dong. Tapi lihat aja kebenarannya. Masa Maksudnya kita mau ada yang mengambil bisa bantai literasi nih, dari Kak? kafir? PowerPoint itu PowerPoint bikinan itu PowerPoint mana sumber aslinya? Tunjukkan Iya, sumber ini aslinya. kan- Itu ini kan PowerPoint, PowerPoint itu dari PowerPoint. sumber Gua lebih aslinya. tahu, gua lebih tahu. Gua udah pelajari itu PowerPoint. Mana sumber aslinya Ini- gua minta. Nggak mau Ini digeser, Sumber pasti nggak mau aslinya, digeser. sumber Oke, aslinya, saya sumber geser aslinya gua ini. minta. Sumber aslinya gua Enggak, minta ini itu kan PowerPoint. dari penutur Itu PowerPoint asli, gua juga begini, bisa Bang. bikin kayak gitu. Itu PowerPoint. Mana Bang, sumber maksudnya aslinya? begini, Bang. Gua minta Bang, sumber dari aslinya itu penutur- PowerPoint. dari Itu penutur PowerPoint. Gua minta sumber sejarawannya. aslinya. Sumber aslinya mana? Gua Begini. tutup. Nggak ada. Kalau- Sumber aslinya mana? Bentar. Itu PowerPoint. Nah. Gua juga bisa bikin kayak gitu. Itu Begini, PowerPoint. Bang. Kalau Anda minta, Itu Anda mau mendengar PowerPoint. sumber Itu aslinya. PowerPoint. Oke, oke. Gua minta sumber aslinya. Itu karangan kalian itu bisa gua bikin Oke. kayak gitu. 1000 Oke. kali gua bikin kayak gitu gua bisa. Anda- Itu PowerPoint dari Anda PDF. ingin Gua minta sumber sumber aslinya. aslinya. Gua Oke. minta sumber aslinya. Anda ingin Gua sumber minta sumber aslinya, Anda mau Iya. mendengar penulis sejarah aslinya? Nggak ada Anda mau sejarah-sejarah kalau di Islam. Minta sumber Enggak, aslinya gua. Loh, kalau nggak sejarah bohong semua itu, Bang. Nggak ada. Saya Nggak kayak menunjukkan Kristen di sejarah. Islam ini nggak kayak Kristen. Gua minta sumber Oh. aslinya. Buka sumber aslinya. Buka Justru sumber aslinya. kalau tidak dalam sejarah, Bang. apalagi Buka sejarah sumber dunia, aslinya. Gua minta jadi sumber semua. aslinya. Oke. Gua minta sumber aslinya. Gua nggak Ya, bakal lu sumber kasih ngomong aslinya kalau itu, lu Bang. belum tunjukkan sumber aslinya. Gua minta sumber aslinya. Itu PowerPoint itu. Sabar, Bang. Jangan panik, Bang. Enggak panik kita. Kalau masalah Iya, Islam nggak kita itu panik, nggak ya, panik. Bang. Kalian ini ingin menipu, Iya. kalian ini ingin menyesatkan, Loh, nggak ada. loh. Tunjukkan Iya. sumber aslinya. Bang. Nggak usah Anda pakai begini, PowerPoint. Bang. Gua tahu Abang itu. mau mendengar Lu sumber geser ke aslinya. atas itu bikinan mana itu? Gua minta Loh. gua minta sumber aslinya. Itu Nggak mau gua bikinan PowerPoint kayak dari gitu. Orang yang Udah menulis yang gua diskusi, tahu itu oke. PowerPoint. Gua minta Saya- yang aslinya. Gua Oke, minta yang oke. aslinya. Kamu ingin Berat dengar sumber banget sih lu. aslinya? Oke. Iya, sumber Sumber aslinya asli- itu enggak. PowerPoint bikinan. Iya, maksud saya begini, Bang. PowerPoint itu adalah rangkuman yang dibuat Lu yang bikin, gua berdasarkan juga sumber bisa asli. PowerPoint, gua bisa bikin PowerPoint, gua juga 5 kali, 10 kali gua bisa bikin PowerPoint kayak gitu. Bisa gua bikin PowerPoint. Gua tinggal rubah-rubah Oke. semuanya. Kenapa ada PowerPoint? susahnya? Karena itu diceritakan orang, ya kan, baru Itu lu hasil dibacakan dari orang. mana itu? Lu hasil dari mana itu? Bikin dari mana itu? Iya. Gua juga bisa Nah, bikin Bible lewat PowerPoint, iya, gua dengar lu, bisa. Bang. Bisa sangat Hasil bisa dari mana gua. begini, Bang? Ya, saya jawab dulu hasil dari mana. Hasil ini adalah hasil diskusi kami, rangkuman-rangkuman yang Nah, dibuat kan bikinan lu berdasarkan sendiri kan, diskusi. bikinan lu sendiri dasar busiat lu Berdasarkan ngehe. narasumber yang terpercaya, Bang. Kuya kurang ajar lu, kuya Bener nggak? patok lu. Makanya jangan kebanyakan makan kodok bunting lu ya kayak gitu lu jadinya lu. Bikin sendiri lu Bang, dengar lu, seenaknya. Bang. Nggak ada di Islam Bang, itu kita kayak kan gitu. Bang, Harus perbandingan apa? dari beberapa Harus narasumber, apa? Bang. Harus apa narasumber Narasumber itu bikin asli, sendiri Bang. hasil dari perdebatan-perdebatan. Enggak. Lu kumpulin di situ, Enggak. lu catat, lu pleset-plesetin di situ. Emang Oh, enggak ada kelakuan kafir plesetin, kayak Bang. gini ya? Waduh, Bang, kita kalau kurang plesetin ajar itu emang. tentu yang- Bangbung apa lu yang bangbung lah. dosen-dosen Dosen aslinya itu apa dosen? Gak percaya gua sama kayak kalau nggak ada sebenarnya. Modal sih ya. Kebanyakan makan kodok kunting lu. Ini jangan buat PowerPoint sendiri gitu loh. Nggak boleh kayak gitu. Kita kalau kita Muslim tuh nggak pernah buat PowerPoint buat kayak gitu-gitu buat. Nah, kalau nama surah itu, ya itu Nabi Muhammad SAW sendiri yang memberi nama surah. Itu bersifat taufiki namanya, bersifat wahyu. Ini udah Nabi Muhammad sendiri yang menerima wahyu, memberi nama surah. Itu pendapat taufiki. Pendapat Kalau kodok bunting, itu loh. gimana kalau kodok Nggak bunting boleh yang kayak gitu. Nggak boleh gitu, momen Chris. poten. Nggak bisa, umat Islam nggak bisa tertipu. Mendengar suaraku ya? Kurang
Suara tak kurang bagus betul suara tak. Nggak ini, nggak keluar. Mendem ya? Iya. Gimana dong? Mic-nya kali ya? Coba gua ganti mic dulu. Tidak pakai itu kah? Tidak pakai ke apa bukan songkap, headset. Dia aku di lain tempat, bukan di rumah. Oh, cocok nih. Yang kayak gitu-gitu no, gua gas lo. Sampai stroke gua gas lo. Mau nipu. Dia nggak Umat mau- muslim itu nggak bakal bisa ketipu. Dia nggak mau geser kursornya tuh. Dia kayak Udah mau kebaca kasih kalau sama like, saya udah kebaca itu. Makanya kodok bunting itu jangan suka ditelan. Jadi kayak gitu lu kelakuannya ngehe. Apa itu ngehe? Apa itu ngehe? Ngehe apa itu? Kalau yang ini cek Relap. sama ya? Sama Ah ya? bagus ini bagus. Iya. Iya bagus gede ini. Taruh. Nah ini gua naikin lagi nih. Gua naikin lagi. Gua belum. Oh dibatalin. Ayo, oten-oten yang mau cerdas silakan naik lagi. Kita gas lagi, kita diskusi lagi. Yuk. Cek. Kang, Udah bagus gede ini. Udah ya? gede, udah bulat ini udah bagus. Pakai ini aja echo sedikit. ini sini. Nah, udah. Ini gue yang jalan gitu yang satu ya. Oke. Masih Chris mah dari dulu kayak gitu. Nggak ada tobat-tobatnya. Inilah saya maksud tadi. Jadi mereka itu belajar Islamologi sesuai dengan kemauannya sendiri, membuat PowerPoint gitu loh. Ya lu pikir umat Islam bisa dibodoh-bodohin? Nggak bisa. Itu kalau sama saya itu berdua itu nggak bakal saya turunin sampai dia setruk. Nggak bakal gua turunin. Kalau udah setruk baru. Nggak mentereng lah suaranya. Ya, bisa. Jadi maklumi aja lah ini teman-teman juga gitu. Emang kemana-mana harus bawa mixer gitu loh, mic gede gitu, gue ribet lah. Yang penting kan ada suara. Si Aron kemana? Kabur. Baru pengen diskusi. Ayo moderator naikin lagi otenya. Kita gas lagi. Aduh. Suara gue mendem katanya. Dia mau dia apa? Daripada nggak ngomong. Masa kalian nggak usah pakai mic? Ini aku nih, ini suaraku ini mendem. Aku nggak pakai apa-apa ini. Nggak pakai. Maksudnya nggak pakai headset. Ya toh? Jangan pakai itu headset. Jangan pakai, langsung pakai. Jauh katanya buka. Entar buka pintu dulu. Jauh HP.
Kaget gue bang. Ya, ini ada siapa ini? Siapa ini namanya? Fluffy. Oh, Fluffy official. Pup. Halo. Selamat malam, Pup. Fluffy. Batuk Salah anaknya. pencet itu. Salah pencet. Nih. Ada satu. Cek. Yuk sambil di tap-tap layar teman-teman, tap-tap layar, posting ulang, di share-share. Yang belum follow silakan di follow ya. Laporannya digas dulu nih laporannya ya. Ini ada Dracin, drama cinta. Dracin, Udah mantap katanya ya. udah. Dracin, drama cinta. Dracin, cinta aja pakai drama-dramaan. Turun. Yang nyata. Ayo yang Kristen naik, ayo. Oh, drama Cina bukan drama cinta. Saya pikir drama cinta, Dracin. Itu kalau bukan pecinta drama ya, nggak paham, nggak ngerti. Jadi penamaan surah-surah di dalam Al-Quran itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Dan beliau memberi nama itu lewat apa ya? Kan ada itu namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu Allah yang berfirman langsung kepada Rasulullah. Jadi pengilhaman gitu loh. Pengilhaman dari Allah. Hadis qudsi. Nah, itu mulai diberi penamaan Al-Quran. Dan ada sebagian penamaan dari para sahabat. Tapi atas persetujuan Rasulullah karena beliau masih hidup waktu itu. Tapi kalau kita tanya ya, siapa yang beri nama-nama di Bibelmu itu? Keluaran, Bilangan, Imamat, Kejadian, Ulangan, Matius, Lukas, Markus, Yohanes. Siapa yang memberi nama? Itu belakangan baru dikasih nama. Apalagi mau dilihat sanadnya nyambung ke Yesus, nggak ada. Nggak ada nyambung-nyambungnya ke Yesus, kawan. Sanadnya putus di LAI. Kan kasih Aaron tadi nggak mau pakai original text, maunya pakai firman dari LAI. Kan Bible kan versi Indonesia itu firman dari LAI. Bukan firman dari Yesus, iya kan? Cobalah guys, dibuka mindset berpikir yang cerdasnya. Biar ganteng dikit. Buang tuh doktrin-doktrinnya. Salah masuk. Malah ke Ayub 27. Jadi beberapa hari ini kawan-kawan Gurunda itu sibuk mengurus bisnisnya.
perumahannya. Kan lama dia di Jakarta kan. Pertemuan-pertemuan dengan para pengemban. Ada lagi perumahannya mau dibangun ini. Keren. Coba tengok tuh di statusnya tuh. Jadi kecapean mungkin istirahat. Di tempatku ini kawan udah jam 1.30. Ya hampir jam 1.30 di tempatku. Capek lah, besok pagi beraktivitas. Banyak kegiatannya ya, Gurunda. Selama berapa hari ditinggal? Ada 2 bulan ya ditinggal. Urusan-urusannya. Kayaknya sekarang itu. Ayo, Oten, silakan naik. Kita diskusi lagi mumpung masih ada waktu ya. Kita gas, kita diskusi nggak berhenti sampai Yesus turun kedua kalinya. Yuk turun. Sambil di follow teman-teman akun yang di atas, jangan lupa loporenya digas ya. Loporenya digas. Nggak usah takut, kalian di sini bertanya aja lah ya. Sok ya, saya kasih waktu ya buat kalian semuanya untuk bertanya aja lah. Simpel pokoknya namanya sama saya mah. Nggak usah takut, nggak usah bingung ya. Sok di follow heula ya. Loporenya tuh diklik. Yuk umat berokokok, Ontohod silakan naik. Yuk kita diskusi. Judulnya mana tadi, judulnya kok hilang? Judulnya hilang. Siapa yang nyuri judul kok jadi hilang? Saya selalu nyimak ya. Kalau mereka diskusi saya dengerin. Ternyata emang mereka itu terlalu kuat ya, doktrinnya itu terlalu kental. Jadi walaupun emang tidak masuk akal, tetap harus diimani ya, tetap harus diyakini. Kayak tadi si Christian Jupray emang nggak ada validasi penulisan Bible itu, nggak ada validasi langsung dari Yesus, emang nggak ada validasi, dia udah yakin, udah meyakini. Jadi kalau nggak ada validasi dari Yesus, siapa yang memvalidasi Bible itu? Lie. Neraka harus ada isinya. Emang ada, neraka ada isinya. Kan Gurunda tadi udah nerangin ke si Aaron masalah syafaat. Tidak berlaku syafaat itu bagi orang yang munafik. Nggak berlaku bagi orang yang munafik, yang syirik, yang murtad, menduakan Allah. Nggak berlaku syafaat itu. Tapi kalau umat muslim, buat umat muslim yang taat beribadah, mengikuti segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, berlaku. Syafaat itu berlaku. Kalau timbangannya dia seimbang, nah di situ syafaat bermain, guys. Kalau saya mah berdoanya, jangan sampai nanti saya di yaumul hisab, saya tidak kena hisab, langsung lari kencang, ya, ke surga. Oh, masya Allah ya. Tapi enggak sih. Mati syahid, Akang. Iya, mati syahid. Nolongin janda yang lagi kesusahan. Saya mati. Enggak, kalau misalnya Akang lagi berdakwah ini ceritanya, kan ini kan berdakwah kita ini di media sosial. Tiba-tiba ada jatuh dari atas balok, ya kan? Kena kepala, itu pun mati syahid. Lagi berdakwah. Gitu. Iya. Bunda Rahma lagi melahirkan terus wafat. Nah, itu syahid itu. Perempuan melahirkan terus meninggal. Syahid itu. Atau dia pergi kerja, di perjalanan dia dapat kecelakaan. Itu syahid. Kecuali yang tidak syahid itu malam pertama Akang. Mati di perut.
Siapa tahu dia minum susu expired tuh bisa kadaluarsa keracunan, matilah dia. Aduh, gak ada oten. Ketawa. Susu expire. Nanti di perut. Ada yang ngopi ngetawain. Nonton Dracin daripada tadi malam drakor, sekarang Dracin. Tapi drama Cina itu aduh lebih hot daripada Korea. Bahaya. Siapa yang mau naik toten ya Kang? Papa kampret. Diam dulu. Anak hasil gotong royong. Nah inilah jadinya kalau anak hasil gotong royong kayak gini, muka aja belum beres. Anak hasil gotong royong. Dasar lo. Mau apa kau kesini ha? Bapak kau itu banyak itu. Nggak kehitung lo. Anak hasil gotong royong. Dada cekung. Salam. Apa? Salon. Udah tutup. Udah tutup salon jam segini. Salam, bukan salon. Salon. Udah tutup jam segini. Salam. Salon. Salam, bukan salon. 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 Aduh, salom dan salon beda. Bedanya di mana? Kalau salon apa? Salon pakai N, salon pakai M. Apa artinya? Salon itu artinya apa salon? Salon tempat servis. Salon tempat servis. Muka kau itu servis berantakan. Aku kasih pertanyaan nanti kau tak mampu jawab pula. Ya udah lo bertanya 3. Nggak usah 3, 1 saja. Berani nggak jawab? Nggak mau gua kalau 1, pengennya 10. Lu bertanya Oke. 10. Jawab 1. Jawab. Sebutkan kebenaran dalam Al-Quran. 1 saja apa? Oke. Al-Quran itu semuanya firman. Lu diam, gua jawab. Lu diam, gua jawab ya. Lu diam, di mute dulu, lu di mute dulu. Mute sendiri. Apa Mute. kebenaran? Kebenaran itu fakta. Iya, Sebutkan ini fakta. Ini fakta. Iya apa? Ya. Gua bawain surat Maryam ya. Lu di mute dulu, gua jawab. Ya, Nah, di surat Maryam 71, umat muslim itu akan mendatangi neraka, melihat pargoi. Fakta, bukan hayalan. Diam Bukan dulu. fakta. Diam dulu, ini fakta, diam dulu loh. Melihat konser si Bom si Edis lagi pargoi di neraka tuh. Lu Direbus gila ya, gitu kan. ngomong ngawur lu ya. Bisa nggak lu waras? Gimana sih lu? Ini gua lagi jawab. Kok kejang-kejang lu? Nah, ngerti nggak lu fakta itu apa? Sekolah nggak lu? Gua sekolah. Ya jawab fakta itu apa arti fakta? Fakta. Iya. Ya itu gua Kalau jawab. blow on, masa fakta lu nggak tahu? Gua jawab ini, lu diem dulu, kok kepanasan sih lu? Lu diem dulu. Faktanya nih, Nabi Muhammad itu benar ada menyampaikan semua firman dari Allah Subhanahu wa taala dan diikuti. Kebenaran Ini dalam kebenarannya. Al-Quran. Lu kok blow on sih nggak tahu jawab. Oh ya udah, gua Bukan jawab Nabi, faktanya ya. Al-Quran. Oke, Jangan blow on kata lu. Al-Quran, di dalam laut itu ada gunung berapi, kebuktiannya benar ada gunung berapi. Di Quran tertulis ada air laut terpisah antara asin dan tawar, betul ada. Itu kebuktian itu udah fakta itu ya, itu fakta. Di bawah laut ada Sebelum gunung Al-Quran berapi. itu memang udah ada. Sebelum Al-Quran aja itu udah ada. Lu jangan blow on. Penelitiannya itu jauh berabad-abad. Katanya lu mau jawaban. Ini gua lagi Gua jawab. mau Di kebenaran dalam Al-Quran. laut itu ada gunung berapi, terus ada laut terpisah Nah, itu antara memang udah yang ada, asin belum. sama yang Itu udah tawar. ada dari dulu, Ketemunya kapan? Emang sebelum Al-Quran ada emang belum ketemu. Lo itu Belum ketemu. Yesus nggak pernah nyelam.
Yesus belum pernah menemukan yang itu. gua tanya kebenaran dalam Al-Quran. Ya itu udah kebenaran itu di dalam air laut itu Bukan, ada bukan gunung itu. berapi. Bukan itu. Itu kebenaran itu fakta itu. Padahal Benar. Rasulullah itu tidak pernah ke laut itu. Tapi Rasulullah tahu bahwa di dalam laut itu ada gunung berapi, ada laut terpisah antara tawar Itu dan barang asin. memang udah ada. Nah, kan lu nggak terima kan? Ya udah sekarang lu jelasin kebenaran Itu dalam cuma Kristen faktanya. menceritakan yang gua tanya. Ya udah lu kebenaran. sekarang jelasin fakta kebenaran di dalam Kristen, lu jelasin. Kok gua Kristen disuruh jelasin Al-Quran? Lu ini tambah blow on ya? Lu jelasin fakta kebenaran di dalam Kristen. Loh, gua tanya lu kok malah balik tanya, tambah Lah, blow gua on kan lu. udah jawab, blon. Jawaban lu itu salah. Makanya jangan kebanyakan makan bayi babi. Kalau makan bayi babi ya kayak gini lo. Prit. Udah gua jawab. Itu fakta loh kebenaran di dalam Al-Quran loh. Padahal Rasulullah tidak pernah ke laut itu. Tapi Rasulullah bisa tahu kalau di dasar laut itu ada gunung berapi. Di dasar laut loh. Ada air yang terpisah antara asin dan tawar. Coba bayangin. Emang nggak bakal diterima kalau sama kalian itu. Kebenaran-kebenaran di dalam Islam itu nggak bakal diterima. Itu yang menemukan gunung berapi di dalam laut itu orang kafir. Orang Kristen bukan orang Islam. Orang kafir loh. Dan orang kafir itu mualaf, Masya Allah. Banyak fakta-fakta kebenaran dalam Islam itu banyak. Kalau disebutin, tapi apa? Nggak bakal diterima sama kalian. Nggak bakalan. Karena apa? Kalian itu sengkleng ya. Itu tuh kalau kebanyakan makan kodok bunting kayak gitu tuh. Longor. Nggak bakal diterima kebenaran dalam Islam sama kalian. Coba tanpa ada sekat, tanpa ada penghalang, itu air laut bisa terpisah tuh antara yang tawar dengan yang asin. Siapa yang bisa menciptain itu? Yesus nggak bakal bisa nyiptain itu. Padahal Rasulullah tidak pernah ke laut itu, tapi Rasulullah tahu hal itu, tertulis di dalam Quran, nyata tertulis di dalam Quran. Sampai berak darah lu gua jadiin lu. Ditanya balik gak mau. Sekarang giliran gue yang nanya. Lu gua naikin, giliran gue yang nanya. Mana? Naik lu sini. Giliran gue yang nanya. Udah, sekarang giliran gue yang nanya. Sebutkan fakta kebenaran di dalam Kristen. Yuk. Gue yang nanya. Sebutkan fakta kebenaran dalam Kristen. Lu mau fakta? Fakta Iya. itu sesuatu yang nyata kan? Iya, yang nyata, yang nyata. Bisa lu lihat dengan mata kepala sampai sekarang toh? Ya. Oke. Lu mau lihat tiang salib Yesus? Iya mana? Ada tuh, lu main ke gereja-gereja lihat tiangnya, ada salibnya. Ngehe. Ngapa lagi? Lu kan pengen lihat kebenaran dalam Alkitab, penyaliban. Lu kan pengen lihat tiang salibnya. Ada tuh banyak tiang jemuran. Ya, yang nilai penonton ini. Gak apa-apa. Ya, fakta kan? Gua nggak bohong kan, fakta. Ya, berarti tiang Kedua. jemuran ada ya? Iya, ada ya. Salibnya ada Ada. kan? Iya, tiang Kedua. jemuran itu yang tergantung yang salib yang tergantung di gereja-gereja itu bekas penyaliban Yesus bukan? Iya, itu contoh salib. Kan belum Contoh bukan fakta. salib kan begitu adanya salib. Kan dari Contoh situ. berarti bukan fakta itu mah. Ini yang gua tanyain, mana bekas kayu penyalibannya mana? Mana bekas Oke, kayu penyalibannya satu. mana? Nanti dulu satu. Kedua. Mana bekas kayu penyalibannya mana? Itu mah contoh itu mah. Replika. Tahu nggak lu replika? Berarti lo mau yang asli. Iya, gua pengen yang asli. Oke, gua kasih yang asli ya. Nah, Oke. Yang asli di dalam kekristenan apa ya? ayo apa ayo? Yang asli. Yang maksud lo yang udah yang asli orisinil dari 2000 tahun yang lalu.
Terserah lu, pokoknya yang asli. Pokoknya yang asli, bekas kayu penyaliban Yesus. Yang asli. Oh, ada loh ke Yerusalem. Ada di sana kalau yang asli. Masa? Iya. Wah, Masa lu nanya yang bohong. asli? Aneh juga loh. Kan Ah, bukan di bohong Indonesia. ah. Jadi ya. Nggak ada. Ada kuburannya di sana. Mana nggak ada. Ah, Ada. bohong. Kamu bohong ya. Bukan begitu. Maksud gua begini. Udahlah kita dewasa. Ayo dewasa tunjukkan. Tadi kan Oke, lu kita nuntut ke dewasa gua. ya. Ayo Diskusi kita serius dewasa ya. tunjukkan yang aslinya di mana. Tunjukkan. Diskusi serius ya. Ayo Gini, serius, gua berdua. serius. Tunjukkan datanya. Oke. Kayunya kayu apa? Masa kayu jati apa kayu sengon ya kagak mungkin lah. Ya makanya sebutin kayunya kayu apa? Kayu jengkol. Hah? Masa kayu jengkol itu ada di Garut? Kayu jengkol mah? Lu diajak ngomong serius kagak ngerti-ngerti sih. Lah gua serius nanya kayunya kayu apa? Enggak, gua mau diskusi tingkat dewa. Oh enggak lo, seriusan Jangankan kita. tingkat teos gua mah ya. Tingkat kurios juga gua bisa. Enggak, kita gini aja ya, kita seriusan. Serius. Oh, serius. enggak. Oke. Gua serius. Kebenaran, kita sebut kebenaran dalam kitab masing-masing, gua nggak jangkal ya. Ya. Gua mau yang fakta. Kalau Ya. di dalam kekristenan Ya. ya. Ini toh. muka gua serius nih. Oke, serius kan. Oke. Dewasa ya. Ya udah dewasa. Lu open cam biar kelihatan serius. Gigi gua tonggos, bro. Gua bukan Giginya nggak tonggos mau anjing. Nanti gua lu kira bokir pula. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa lu buka aja Jangan, kamera. gua nggak mau jadi bahan bulian. Gigi gua Udah panjang. nggak bakal ada yang bully. Orang Islam itu nggak bakal ngebully. Ayo, Enggak lah, nanti pelecehan. Gua nggak mau. buka dulu. Oke. Buka dulu. Loh. Gua nggak mau. Udah, Kalau nggak Bos. buka nggak mau. Nanti lu gua. kalau lu merangsang liat gua kayak mana? Emangnya LGBT gereja lu LGBT. Udah, kita lagi serius. Nanti aja liat muka. Ya udah, tunjukkan fakta Gitu ya. kebenaran dalam Aliteng. Oke. Oke. Gua cari fakta kebenaran. Lu juga harus tampilkan kebenaran Iya. ya, baru Iya, sukses. gua tampilkan Jangan dia. ya. Oh, Oke. oke. Kebenaran dalam Alkitab ya. Ya, dalam gospel. Dalam fakta ya, faktanya tentang apa ya? Apa? Tentang yang fakta benar apa ya? Nanti gue ingat-ingat dulu ya. Coba lu Ya. dulu aja deh. Gue Nggak mau, lu dulu udah, gua tadi udah. Loh. Tentang apa yang kebenaran nih? Terserah lu tentang apa, bebas gua. Waktu Yesus makan ikan goreng. Yesus makan ikan goreng. Ya. Boleh dah, gue ambil itu aja. Nah, itu. Sekarang lu Iya. apa? Udah itu apa ikannya? Ikan apa? Harus dijelasin dulu sama lu, ngehe. Dasar Ikan bener-bener nila. kurang ajar. Ikan Petrus. Ikan nila namanya ikan Nggak ada, mujair. nggak ada ikan mujair di sana. Ikan Petrus di sana namanya ikan Petrus. Petrus itu penulis Bible itu Petrus. Masa Petrus digoreng gimana sih lu? Otak lu di Namanya itu mana ikan sih? Petrus. Kalau di tempat kita namanya ikan mujair. Masa mana buktiin coba, mana gambar foto ikannya, mana coba buktiin. Gua pengen tahu foto Lu ikannya. buka Google namanya ikan Petrus ada itu. Nggak mau gua yang Yesus lagi makan ikan Petrus kayak gini. Ayo buka. Aduh, pusing gua. Sekarang gini aja deh. Ya pasti udah tunjukin dulu, buktiin dulu. Ikan Gimana gua Petrus. nunjukin? Gua nggak punya ikannya di sini. Ya gambarnya kayak apanya kayak lu googling. Gimana sih lu? Gua lagi serius nih. Ya nggak Gua lagi bisa gua. HP gua satu, bro. Lu aja. Coba lu kalau ada HP 2, pencet ikan Petrus. Gua nggak bohong. Ikan Banyak tuh Petrus. HP. Ikan Petrus ada. Oke, Ikan Petrus ikan namanya. Petrus. Coba Tuh ada ikan ikan. Petrus. Ikan mujair. Yang pertama, yang ada itu kadal Yesus yang ada, ikan Petrus belum pernah aku tengok. Ikan Petrus namanya. Ini mah mau kuliner, lu mah mana ada Yesus makan ikan kayak gini? Ikan yang dimakan Yesus itu ikan Petrus. Iya ikan Petrus, ikan mujair emang.
Coba mana? Emang di sana ada mujair di apa? Ada ikan mujair itu asalnya dari sana. Oh, dari sana, bukan dari Tasik. Bukan, itu aslinya mah asli dari Oh, Roma. dari Roma. Oh, ikan Petrus itu dari Roma, makanya disebut ikan Petrus gitu ya. Gua Iya. pikir si Petrus ini penulis Bible. Bukan. Oke, itu udah terjawab ya. Ikannya ikan Petrus. Oke, gua ikutin itu. Gua Ada seneng kan kalau ikannya, ngerti ikan kayak gitu. mujairnya ada ya. Pokoknya room ini mah kalau ingin cerdas masuk ke room ini, kalau ingin tambah gila masuk room ini nggak apa-apa. Gua mencerdaskan Sekarang dan gua tanya, menggilakan apa orang. kebenaran Belum, dalam belum Al-Quran? beres. Sebentar, belum beres. Apa? Itu ikan Petrus udah. Nah, sekarang kan itu ikan goreng nih. Minyaknya mereknya merek apa? Nah itulah, zaman dulu kan kagak ada tuh di Arab sawit. Minyak goreng kan terkenal dari sawit. Yang ada minyak kelapa juga jarang. Hmm. Yang ada itu minyak kurma. Oh, bukan, sorry, salah. Minyak zaitun. Karena kelapa sawit kagak ada di sana. Oh, minyak zaitun udah gua ikutin. Nah, Oke. yang bikin minyak zaitun itu buat ngegoreng ikan goreng. Ada yang jual. Siapa namanya? Kagak tahu gua. Ya harus fakta dong. Kita kan bicara fakta, gimana sih lu? Siapa namanya? Tini. Siti ini mah orang Sulawesi. Ah, gimana sih lu ngarang lu? Jangan ngarang-ngarang Coba, dong. jawab dulu. Sekarang gantian. Jangan ngarang-ngarang, jangan ngarang-ngarang. Siapa namanya? Dari jantan dulu. Lu biar Udah jantan. siapa namanya? Itu yang bikin minyak zaitun siapa namanya? Tini. Ah, lu nggak ada ilmu lu ah. Udah di bawah aja lu ah. Berani nggak lo? Jawab gua. Udah di bawah aja. Iya, berani nih. Ih, kenapa diturunin akang? Udah. Ini kayaknya orang sedeng ini mah. Jadi kita pembuktian lihat ya di dalam Al-Quran ya. Allah berfirman di surah Ar-Rahman ya teman-teman. Di surah Ar-Rahman itu ayat 19 ya. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barjajul la yabghiyan ya. Dan dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Nah, kita ke lapangan pembuktiannya ya bahwa yang difirmankan Allah itu ya di Al-Quran tuh terbukti. Bukan masalah ikan-ikan goreng, kan Petrus segala macam, ada aja nih. Kan Petrus. Baru ku dengar ada ikan Petrus ya teman-teman. Itu disampaikan, difirmankan Allah dalam Al-Quran dan memang pembuktiannya ada. Besarin host. Ya. Host. Kemana host? Ini pembuktian sampai sekarang masih ada. Mana dia? Host ini ya teman-teman. Pertemuan dua air laut ya di Samudra Raya beda warna tapi tidak menyatu. Itu di surah Ar-Rahman 19 sampai 20 ya. Bahkan kapal tuh berlayar di atasnya tuh. Ini kapal berlayar lah di atas ya. Dicantin yang cantin ya. Ini nggak bertemu ini dua air laut bertemu, pertemuan dua air laut tapi tidak menyatu. Terbukti kalau di Kristen apa tiang langit. Aku ke Surabaya, ke Jakarta kemarin, ku tengok keluar jendela duduk dekat pesawat kan, ku tengok mana tiang langit ya, kata Bible mereka tuh ada tiang langit. Ada kulihat tiang langit. Nggak ada berita pesawat ini nabrak tiang langit, nggak ada. Jadi semua itu di Bible-nya itu karangan-karangan ya. Karena nggak ada terbukti. Kalau dalam Al-Quran kami nih ada api di bawah laut, ada. Ini kapal nih kapal berlayar lah. Ini kalau kita hidupkan videonya nih, keren kali. Bisa, jadi terbukti ya teman-teman.
Itu tanda, itu fakta, itu mengatakan bahwa Al-Quran itu memang dari sisi Allah. Rasulullah mana ada, ilmu pengetahuan belum menjangkau pada waktu itu ya. 600 tahun yang lalu belum ada teleskop, mikroskop, apalagi ya, belum ada. Belum berkembang ilmu pengetahuan kayak sekarang, seperti sekarang ini. Itu terbukti kebenaran Al-Quran. Ini ya, ini cantik ya, berlayar nih, kapal nih berlayar ya. Besar dulu host makan. Nggak ngajak-ngajak makan. Nah dia berlayar di kapal ya teman-teman. Mana ini? Mana berlayar di kapal? Ya pertemuan air laut nih. Nggak menyatu bro. Oh ilmu. Ya sekarang kan udah canggih ya ilmu pengetahuan. Kalau kita minta mana pembuktiannya, paling ikan goreng yang dibawa-bawa. Ih, kok ikan goreng kok bawa-bawa ten? Kasihan kali yang dia bawa ikan goreng. Teman ya. Banyak teman-teman. Bang Handi mana turun? Enggak, aku lagi nonton. Oh, ada Bang Handi di situ, Akang. Sama Bang Handi. Ada suara, Kang. Kalau kadal Yesus ya masih ada sampai sekarang kalau kadal Yesus. Baru dengar aku ikan Petrus. Memang ada kah ikan Petrus? Ikan Petrus. Terguncang ya si tadi pendeta. Kalau ini iya ada, ini masih ada sampai sekarang nih kadal Yesus. Nah ini kenapa disebut kadal Yesus? Ini teman-teman kadal Yesus ya. Itu reptil loh disebut kadal Yesus. Karena ceritanya nih kadal bisa berjalan di atas air, maka disebut kadal Yesus. Nah, ada kalau kadal Yesus. Kalau ikan Petrus, belum pernah tengok ikan Petrus ya. Dibesarin ya. Oke, kadal Yesus ya teman-teman. Nah, jadi kita bukan hujat ya, memang ada. Ikan Petrus, ikan nila. Iya kah? Kok bisa ke Petrus? Yesus jalan di atas air. Entah ya gunanya apa.
Akang itu kali kalau lagi buka kamera makannya lahap pelan-pelan, santun. Coba kalau tutup kamera itu, kecilin moderator, besarin tuh Akang. Bang Handi ada di situ ya, Kang. Kecilin. Kecilin. Banyak ya tanda-tanda bukti bahwa Al-Quran itu dari sisi Allah. Kalau Bible, masa kata-kata porno dari Tuhan? Nggak mungkin toh, tanda karangan-karangan manusia. Iya, Bang Handi ke tempatnya Akang, mereka sekamar. Atau lagi di hotel, Akang? Lagi di hotel. Di rumah Akang di sini. Oh, di rumahnya Di kantor Akang. Akang api. itu Di kantor api. Oh, Akang itu rumahnya 4, teman-teman. 4 sama rumah mamahnya. Jangan, aku mau nonton tadi malam drama Korea, sekarang Dracin. Kan ada aplikasi itu, kita bisa nonton gratis tuh. Jadi saya kasih tahu ya, aplikasi untuk nonton drama Cina ya, itu bagus-bagus. Mau tahu? Mau tahu? Itu gratis ya, ada iklannya, tapi kalau kita langganan gak ada iklan. Itu namanya Melolo. Gak mau tahu ya, nggak mau tahu ya, nggak apa-apa. Tapi Melolo namanya itu ya. Itu gua tadi itu gua tadi ada oke. Mana? Barusan. Tadi gua makan ketoprak. Oh, Suaranya udah mendingan ya? Udah ya? belum. Belum. Belum ya? Belum bagus suaranya. Iya. Beginilah. Baik. Ada yang mau tahu ya? Bentar ya teman-teman. Bentar aja aku spill ya. Kalau mau nonton gratis. Nih. Nih. Jangan lagi live di YouTube. Kena copyright. Gitu ya. Oke, sorry. Ya, siapa itu yang mau tuh? Erlangga sih. Saya sukanya drama laga. Oh, action ya. Kecilin Akang, kecilin. Cari Oten dulu. Jambakin Otennya, Bun. Aku nih bukan moderator nih, akun beda. Akun beda ini. Oh. Ntar. Udah berkali-kali peringatan jadi ku ganti, takut permanen. Makasih Bang Airlangga. Wih, banyak yang multi. Wah, kenyangnya minta ampun. Ketoprak jam segini pedes. Ustadz Alif beliin ketoprak. Oh, ada Ustadz di situ. Iya. Wih, Ustadz.
Kan nanti diundang sama BMC ke Garut tanggal 5 sampai tanggal 8. Kajian di masjid sana. Sama Mbak Ebi ya. Ebi kecantikan, terlalu cantik. Takut akangnya. Bagus itu, memperbaiki keturunan. Itu perpaduan hitam manis cantik. Pilihin yang otenya naik. Udah lama ini multi, jadi mereka ketiduran kayaknya nih. Dicentangin aja, centangnya diklik centangnya. Biar nanti ganti yang baru. Ada Pak D di bawah, naik Pak D, ngobrol. Ih, banyaknya, saya ini dulu lah. Centangin dulu, itu kebanyakan muslim. Iya ini kok ini. Kok ini kan. Ayo teman-teman Oten, silakan naik lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman yang suka beribadah ke gereja, naik sini yuk. Kita diskusi guys. Kok dinaikin semua? Enggak, aku pilih-pilih itu siapa tahu Oten. Gempur, Kristen. Kayaknya pada tidur sudah. Assalamualaikum Akang. Waalaikumsalam. Siap, nggak apa-apa Kang. Aman. Banyak pencet. Ini Oten ini Graceman. Nah, sok Bunda gas tuh, Graceman. Saya bukan Oten. Kristen ya. Oten itu Bukan. singkatan Bang. Orang Muslim. Kristen. Muslim aku ini. Muslim. Oh, gua turunin lu nyamar-nyamar monyet. Gua turunin lu nyamar-nyamar. Gua nggak suka. Ibu, Bang Danibu. Syukran Bang Danibu. Danibu. Terima kasih. Kenapa diturunin Akang? Emosian kali lah. Biar Dia ngaku Oten muslim kok. Kan dia begitu. Ya masa kita percaya? Katanya Iya, mau kita emang nggak percaya. Cuma kalau mau jujur ya jujur aja. Kalau mau diskusi ini aja nggak jujur segini, apalagi nanti pas diskusi makin parah. Oten itu udah langkai. Gempur. Kristen Muslim gempur. Oh gempur. Ternyata gempur ini lagi berperan dalam mimpi. Sama kayak si Ulus, tukang ngibul. Minta naik lagi, harus kau pede dengan salibmu. Grace. Naiklah. Multi lagi Grace. Diskusi yang bagus lah. Kau ini mencerminkan kali ajaran Paulus suka nyamar. Solitude. Takut katanya Akang. Jangan nyamar. Multi. Emang kalau di mereka sih dihalalkan, mau nyamar mau kayak gimana juga bodo amat di mereka mah. Kalau di Islam kan nggak boleh. Orang Islam ngaku-ngaku saya Kristen, nggak boleh itu. Kalau mereka boleh, karena apa? Merasa dosanya udah ditebus sama orang yang nyangkut di kayu salib tuh.
Apa itu kau telan sampai batuk? Batu tidak. Mana bang? Masih menyembah anak orang? Iya, daripada sembah orang yang masih di kuburan ya kan. Tahu nggak Yesus itu begitu keluar dari kuburan, habis ditanam di kuburan, keluar jadi Tuhan. Ya terus daripada yang di kuburan itu bagaimana masih belum hidup-hidup itu. Bukan manusia kau bandingkan dengan Tuhan. Tuhan lucu kalau dikubur bang. Bagi kami tuh sangat lucu Tuhan dikubur. Kalau manusia iya dikubur manusia, tapi Tuhan dikubur. Gimana dong? Perjanjian lama itu emang diturunkan ke siapa? Aduh, ini bagaimana cara masih mendoakan yang di kuburan? Enggak, perjanjian lama diturunkan ke siapa perjanjian lama itu? Aduh, kenapa sih itu? Ini mau bertanya, mau menguji atau bagaimana ya? Kok menghujat? Emang pertanyaan gua salah? Coba ulangi pertanyaan gua. Ulangi coba. Pertanyaan gua ulangi. Udah, kita mau bahas apa ini? Pertanyaan gua ulangi dulu apa? Menghujat atau enggak? Sok ulangi. Iya, saya enggak katakan menghujat, saya udah bilang menghujat. Enggak menghujat kok. Kenapa lu bilang menghujat tadi? Aduh, makanya pendengaran itu. Makanya punya congor itu harus gosok. Bukan Makanya menghujat. punya congor itu harus gosok gigi biar nggak salah ngomong. Nggak layak diskusi sama saya ini mah bun, sama bunda aja bun. Kamu bilang tadi saya ngomong menghujat. Siapa? Saya bilang menguji. Kamu menguji saya atau apa? Belum apa-apa udah menghujat. Lu bilang gitu tadi. Gimana sih? Aduh, gimana itu? Tuh, inilah saya bilang Padahal menguji, pertanyaan gua, bilang menghujat. padahal pertanyaan gua itu bagus loh. Perjanjian lama diturunkan ke siapa? Iya, saya nggak ngomong tadi menghujat. Saya bilang tadi menguji. Kamu menguji saya dengan pertanyaan saya itu, pernyataan itu. Kok Bukan pernyataan? menghujat. Kok pernyataan? Pertanyaan bukan Lu pernyataan. bilang tadi menghujat lu. Emang tukang ngibul lu ya bener-bener lu. Siapa ngomong? Tadi yang dikomelin sama tadi. Bang Dani Saya busuk, ngomong Ron. menghujat atau menguji? Tanya sama yang di bawah tanya. Tanya sama yang di bawah. Ya, tanya aja. Tanya. Tadi dia ngomong apa dengan pertanyaan saya? Ya. Itu kan apa? Orang Muslim yang kasih jawaban itu. Ya iya karena Kristen minoritas. Ya, Cuma 3%. itu kan saya bilang tadi Iya, menguji, emang ini bukan emang Muslim semua, mayoritas kan Muslim. Nah, Kalau itulah. Kristen kan Itu minoritas. namanya takut kalian berdiskusi sama saya. Itu namanya. Apa hubungannya begitu. minoritas sama mayoritas takut Anda, karena diskusi? kamu bilang tadi menghujat, saya enggak. Emang lu bilang menghujat tadi? Loh, saya siapa Emang menghujat? tukang Saya nggak nipu, ngomong emang kata-kata emang menghujat tukang loh. ngibul emang Kristen ini. Pantesan gak laku di Indonesia agama Kristen. Udahlah, kalian aja angkat Aduh, tangan dan nggak bisa berdiskusi sama saya. Ya udah lu di mana? Kita diskusi offline yuk. Disiarin di TV. Yuk. Ngapain harus mesti Takut. open game dulu? Takut. Syaratnya sih, itu Takut. sih. Yang kan Takut yang ya? diadukan Takut. ilmu. Pengecut kan? Pengecut Kristen. Kristen kan pengecut semuanya kayak Tuhannya. Ada. Tuhannya kan Apalagi si pengecut. Handi itu ini makan Tuhannya kan pengecut itu. Kristen itu Makan itu Handi. Tuhannya Ini. pengecut. Dikejar-kejar tentara Romawi kan pengecut itu. Masa Tuhan takut sama manusia? Pengecut Tuhannya Kristen itu. Kabur. Pengecut Tuhannya. Tahu nggak dia ngomong sambil apa tadi? Ada yang tahu nggak? Nih gua prakteknya. Pengecut kamu tuh ya. Ih dasar. Coba itu jawab. Ih. Gitu dia ngomongnya kayak gitu. Megang rokok juga kalau mau ini. Ih dasar. Ih. Nah kayak gitu tuh dia tuh. Saya lihat kalau open camp dia diskusi open camp gini. Depannya dibatasi, aduh. Depannya dibatasi untuk beberapa penonton.
Karena Anda selalu open cam, terlalu ganteng, takut para cewek tergoda. Kok gitu? Aduh. Marah kacau pelanggarannya. TikTok. Bun, jangan nonton drakor terus, Bun. Akang mau ngedit video dulu bentar. 从今天开始，本宫若再Pendetanya udah mualaf semua. Bunda Rahma mana ini, Bunda? Wih. Aku ada lagi ini nonton. Kenapa, Kang? Ayo teman-teman Kristen, silakan. Karpet merah kita bentangkan untuk teman-teman Kristen. Tapi jangan ini ya. Nah, diskusi yang bagus lah. Jangan tantrum, jangan membawa ajaran Kristen kalian. Diskusi dengan baik. Ya mengganggunya Kang ya. Lagi seru-serunya. Ayo. Jadi ya benar sekali. Mereka sudah tahu kebenaran itu kawan, tapi di kepalanya sudah tertancap chips dogma doktrin. Sulit memang. Dan mereka itu sudah terlanjur hidup nyaman ya. Dalam dalam arti kata nyaman itu tanpa aturan. Mereka itu hidup tanpa aturan. Nggak ada perintah larangan yang mengikat mereka. Jadi mereka hidup bebas. Kalau kita kan bangun tidur sampai kita tidur lagi, kita itu apa ya? Kewajiban kita kepada Allah, segala sesuatu yang kita lakukan sunnah Rasulullah itu ada kita mengharap ridhonya Allah. Jadi kita berusaha untuk mengikuti, mentaati perintahnya, menjauhi larangannya. Kita berusaha mendapat ridho Allah gitu loh. Tapi mereka kawan-kawan gak ada aturan memang ya. Kata Paulus, aku tidak mau diperhamba dengan aturan-aturan. Segala sesuatu halal bagiku. Jadi memang mereka ini jadi sudah nyaman di mereka ya. Tidur jam berapa, bangun jam berapa, enggak ada kewajiban harus ini harus itu, harus sholat kayak kita kan, harus sholat subuh, sholat sunnah harus kita upayakan supaya kita dapat sholat duha, macam-macam lah apa yang kita lakukan. Artinya apa ya, kalau kita lihat itu kehidupan orang Islam itu teratur, terarah, dan punya tujuan hidup, ya kan? Makanya enak ya, indah, kita terjaga ya. Subuh kita sholat, masuk duhur sholat, jadi kita tuh selalu terjaga. Karena sholat itu menjaga dari perbuatan mungkar.
Jadi kita selalu kita selalu berupaya supaya kita itu di jalan Allah. Jadi sholat itu sudah merupakan suatu kebutuhan batin. Misalnya udah mau masuk duhur itu udah mencari-cari, apa ini udah masuk duhur ini atau belum? Udah mencari-cari itu ibaratnya kita makan 2 kali sehari lah, atau 2 kali sehari. Yang penting kan sarapan itu kan nggak terlalu ini, ada yang sarapan ada yang enggak. Jam 12 itu perut mulai mencari tuh, otak itu mulai berpikir, jam makan nih, udah mau makan nih. Sama, sholat itu sudah merupakan kebutuhan batin. Kalau makan itu kebutuhan jasmani ya, ini sudah kebutuhan batin. Pasti mencari itu sesuatu yang belum sempurna. Kalau kita belum sholat, pasti kita terngiang-ngiang, itu pasti di pikiran kita kan. Aku belum sholat nih, Nanti beres kita laksanakan sholat itu baru nyaman. Sama dengan makan. Kalau kita belum makan, pikiran kita lapar. Karena sudah terprogram ya, tiap hari terprogram. Jadi sudah menjadi kebiasaan, rutinitas. Jadi kita Islam itu sudah menganggap itu rutinitas biasa, kayak masuk siang jam waktu makan kita lapar. Itu rutinitas. Tapi mereka ini yang dari tadinya nggak ada aturan, diperkenalkan Islam dengan segala macam kewajibannya, agak berat. Apalagi mereka udah asal percaya Yesus Tuhan dan sudah dibaptis, jaminannya surga. Padahal itu halusinasi, kawan. Halusinasi. Iman tanpa perbuatan itu adalah neraka. Dosa, iman tanpa perbuatan itu dosa, itu di Bible-nya. Jadi kau cuma mengimani Yesus Tuhan dan sudah dibaptis, katanya sudah selamat. Mana ada? Iman tanpa perbuatan ibaratnya jasad tanpa ruh, mati. Akang ini seru-serunya udah selesai tuh kah? Ayo nak teman-teman. Udah. Oke, lanjut. Itu R itu siapa? Karesteng? Nggak tahu. Soalnya besok mau keluar sama Ustadz Alif sama Bang Handi. Mau kemana nonton? Mau berendam. Oh. Berendam air panas. Biar cari jodoh. Gaya-gaya juga berendam air panas. Kayak orang-orang Jepang ya. Iya. Tengok orang-orang Jepang itu hobinya berendam. Udah lama saya nggak manjakan badan. Istirahat Kang, ayo. Kalau jadi milad api di Sulsel, Itu jadi. alhamdulillah. Itu itu di tempat namanya Malino, Akang. Dingin. Kalau yang kemarin tuh Waktu di Akang ke puncak. sana kemarin sama Ustadz Alif. Waktu Akang ke sana itu tadinya mau ke Malino cuma nggak jadi. Di sana dingin. Baru pemandangannya itu kalau kemarin itu di vilanya Bapak Nasrullah itu ya, Haji Nasrullah itu bagus memang. Ketinggian cuma sekelilingnya nggak ada view-nya, nggak ada pemandangannya gitu loh. Rumah. Jadi nggak ada yang kita nikmati pemandangannya. Ada sih. Tadinya mau ke Malino. Kemarin itu sama Sadli sama Bang Juma tuh, cuma nggak jadi. Pulang ke sini malah jadinya ke Maerot bukan Malino. Aku mau lanjutkan Akang. Yuk di tab-tab layar, di gaspol tab-tab layar, posting ulang, di share-share. Jangan lupa love orange ya, yang belum ngeklik love orange sekarang digas ya love orange ya. Ya.
Ustaz Alif tidur. Tad tidur, Tad. Tad. Di kamar sebelah Ustaz Alif. Akang satu ini seperti biasanya lucu. Masa? Den, syukuran Den. Nah gitu laporannya digas. Yuk kita cari mangsa lagi guys. Agak ngantuk ini teh, tapi tanggung. 1:30 tapi kesiangan subuh. Siang berangkat. Ya. Apa? Nggak tahu Ustaz Alif di kamar sebelah. Mana nih Oten nih, wih, Ten. Udah punah kali mereka ya, OTW 3%. Kenapa ya akun saya kalau dipakai PK suka hitam ya? Nggak ada gambarnya terus nge-lag. Ada apa ya? Kenapa ya? Apa nggak bisa dipakai ini gitu ya? Ke PK ya? Tiap PK itu loh. Bukan sekali 2 kali. Sikumbang, syukuran. Oten, iya OTW 3% Oten. Jadi mata kurang tidur. Agak-agak ini. Ayo buat teman-teman Oten yang mau diskusi silahkan naik ya. Kita diskusi santuy. Diskusi nggak usah pakai hujat-hujatan lah ya. Nggak usah ya. Yuk biar teman-teman yang nonton itu merasa teredukasi ya. Yuk digas. Dan tadi saya naik sok opatan sih ya. Opatan naik ya aing teh sieun sih ya. Si opatan aing sa RT yo sih ya. An itu sih. Apa sih Bob ngecaplok apa itu? Ternyata nggak ada, udah bubar. Jodohku, kau ngumpet di mana? Kalau di rumah mejanya pendek, ini mah enak, langsung mic-nya. Minum obat dulu Oten ya. Minum Paramex 1 papan. Sembuh kalian tuh. Barusan tuh udah belum? Jodoh Akang udah pada tidur. Oh oke. Ih salah ya. Ayo buat teman-teman Kristen silahkan naik lagi ke atas ya. Kita diskusi lagi. Biar bisa menambah ilmu ya. Nambah ilmu loh.
Mima kenapa belum tidur? Ikut begadang tiap hari, sakit loh. Ntar nggak bohai lagi. Tidur Neng Mima. Nah gitu, digaspol terus, di share-share ke Oten-Oten guys. Share ke Oten-Oten. Bisa di-share nggak, diposting ulang bisa nggak? Bisa ya? Oh, oke. Biasanya kalau udah kena pelanggaran kayak gini, nggak bisa di share-share, itu nggak bisa. Oten pada mualaf? Iya dong, pada mualaf lah. Pasti ujung-ujungnya pada mualaf semua. Si Arom itu ular beludak. Kemarin dia ngirimin foto ke Akang sebelum debat sama Bang Juma. Nih, jangan nangis lu, Kang. Gua baptis 12 orang katanya. Ternyata yang dibaptisnya anak kecil. Kocak. Nggak bisa posting ulang lah. Iya, berarti kena pelanggaran ini. Aduh, gawat. Yang penting jangan kasih panggung penghujat. Jangan membiarkan mereka leluasa menghujat Rasulullah, kita biarkan. Nggak boleh itu. Nggak boleh. Kalau kita membiarkan mereka menghujat, nggak ada bedanya kita dengan mereka. Jangan kuping kita itu, kuping netizen itu diperdengarkan hal-hal seperti itu ya. Nggak boleh. Makanya yang tadi langsung Akang hantem. Kecuali kalau di bawah, ngehujatnya di bawah baru. Soalnya apa? Di sini nggak enaknya semua YouTube ngelepin di sini. YouTube, termasuk YouTube Gurunda juga ngelepin di sini. Jadi jangan biarkan kasih panggung orang-orang yang lidahnya itu, mulutnya itu selalu menghujat Rasulullah. Jangan dikasih panggung aja udah. Attitude Karena ada hadisnya, kalau kita membiarkan orang-orang seperti itu, apalagi di room muslim, dikasih panggung, sama aja kita dengan mereka. Kita bagian dari salah satu kaum itu. Gitu guys. Ayo Ten, next ini Ten. Jangan jadi CCTV kalian. Den belum tidur Den? Den ini di mana, di Jawa atau di Jakarta Den? Begadang, tiap hari begadang di Akang Den nih, buatan keren. Tapi kalau stay terus Akang jadiin moderator. Cuma kalau jadi moderator gini, lihat dulu nih kalau mau naikin orang tuh lihat dulu profilnya, Muslim apa Kristen gitu kan. Nah terus jangan main kick sembarangan, jangan ngekick lah gitu. Biarkan narasumber yang ngekick. Buat di bawah aja, nge-mute yang ngehujat. Jangan diblokir, tapi di-mute.
Mati tiut ketoprak kepedesan 11 ininya cabe setannya. Akun utama besok ininya bisa normalnya. Kena tombak kemarin tuh. Normalnya besok jam 6 malam. Si Marsa tumben hilang kemana tuh orang? Jodohku. Tapi kalau oten-oten diskusinya kayak si Arom ya, semuanya kayak si Arom nih diskusinya enak loh. Nggak bakal ada hujatan, nggak bakal ada caci maki. Kita kan tergantung lawan, kayak Bang Juma ya, tergantung lawan diskusinya Bang Juma. Kalau diskusinya santun kayak si Arom segan, Bang Juma juga. Kalian sopan, kami segan. Kalian menghujat, oh jangan sampai. Kita pasti gaspol sampai ke ubun-ubun kalian tuh, kena tuh. Bila perlu kukunya ginjal kau. Makanya jangan berani-berani ngehujat ke Islam. Oh, fisabilillah Islam mah. Bentar lagi lebaran ya. Aduh, lebaran lagi. Kenapa yang ditanyain tuh bentar lagi lebaran bukan puasa dulu, harusnya nanyain bentar lagi puasa ya. Ayo teman-teman, ayo yang oten yuk. Kayak tadi tuh, santun enak kita ngelayaninya, tapi kalau marah-marah terus itu aduh, darah tinggi gua kumat. Bang Andi lagi makan lagi, 2 kali makan berarti, ketoprak sama Indomie itu, waduh parah Bang Andi makannya. Sadis ya. Masih Bob Chen. Ini Akang ini di kamar, labnya di kamar. Jadi studio ini sekalian di kamar tidur. Sekalian di kamar tidur. Kamar tidur bujangan. Kamar tidur bujangan guys. Jadi studio sekalian di kamar, pas ngantuk langsung ke kasur. Cuma bau rokok, exhaust tapi jalan. Exhaust kipas angin jalan. Jadi nggak bau. Pintu balkon kebuka, buang udaranya banyak. Cuma jendela aja ini ditutup. Kenapa coba jendela ini ditutup? Itu yang sebelah oten.
orang Chinese. Dia suka ngeliat di jendela. Kan kenceng tuh kedengeran tuh kalau akang ngomong. Dia suka ngeliat. Kalau di sini kebanyakan Cina, kalau di sini Chinese. Karena emang agak-agak tinggi. Agak-agak tinggi di atas 1,2 M. Jadi kebanyakan China. Ini di jalan ini di seberang. Di seberang tuh gereja Katolik. Gede banget. Luas. Sampai jam berapa ini labnya? Sampai Yesus turun kedua kalinya. Enak makan lagi Bang Handi, gile. 2 kali makan dia. Bang Mep, syukuran Bang Mep. Udah mulai habis, biasanya rame terus. Oten, sekarang udah mulai punah. Wah, ini udah pada tidur nih. Bang Adi tidur ya Bang Adi ya? Udah lama nonton, Bang Adi tidur. Atau gua cari Oten ini aja, PK ya. Coba. Maaf ya, saya turunin dulu Bang Adi sama Bunda Rahma. Nah, Bunda Rahma. Nah, udah cari PK aja. Oke, nah sekarang hatuhan nih. Kita cari Oten di PK. Nggak ada, weh. Udah. Oten di PK. Ayo teman-teman Oten, naik sini, Atuha sekarang ya, yuk, biar kalian leluasa. Soalnya Bang Ardi tidur, Bunda Rahma nonton drakor. Ya udahlah, kita gas yuk. Jadi di PK nggak ada guys. Oten hampir punah, emang udah punah. Itu tetangga gedor. Nggak gitu juga konsepnya, masa nggak gedor orang seenaknya. Ini parah nih. Tenang. Mana yang lain? Udah pada tidur. Kita undang PK aja lah.
PK-PKan aja. Yang penting jangan ada musik. Biasanya Oten jam segini pada memusik biasanya. Ditolak loh. Baru juga dapat. Nah ini nih, Duta Galung. Duta Galung. Tolak juga nih pas ini. Jam-jamnya hujat dia. Tolak juga Duta Galung. Nah ini nih. Pokoknya nama-nama berbau Oten saya undang. Sutra Ungu. Kenapa enggak pink? Bagus pink loh. Waduh, musik lagi. Parah ini. Musik. Orang lagi live di YouTube ya. Pasti musik kalau jam segini. Ngelag nggak? Punya akang ngelag nggak? Woi, ngelag nggak? Lu gatel ya. Nggak ada Oten, sepi ya. Nah, Gultom Oten bukan Oten kan? Gultom, nama Gultom Oten ya. Kumisnya lari-lari ya. Ditolak guys. Nggak ada lagi ya. Sahur akang udah barusan sahur. Nggak ada Oten Nasi mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iyalah. Ya mama, nanti aku buat WLW. Ya mama, nanti aku buat WLW. Ya mama, nanti aku buat WLW.